Di mana pembenarannya adalah begini. Kata Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Menurut Lukas itu ada tertulis di Perjanjian Lama. Sampai hari ini, kalau kita buka seluruh Perjanjian Lama, ayat ini, bukan ayat, nomor ini, kutipan ini itu tidak pernah ada ditemukan di Perjanjian Lama. Jadi saya sangat agak surprise ketika Demian mengatakan begini. Oh, itu benar, orang Yahudi di abad pertama, seperti buku yang saya jadikan sumber, itu benar bahwa orang Yahudi di abad pertama itu tidak pernah punya pengalaman, experience, knowledge, pengetahuan tentang Mesias yang tersiksa. Maka ini menjadi pertanyaan besar ini, Demian. Dari mana Lukas membuat pernyataan bahwa ada di Perjanjian Lama kutipan yang menjelaskan bahwa Mesias itu haruslah menderita, di mana sejarah membuktikan orang-orang Israel pada abad pertama itu tidak punya pengalaman tentang itu, atau bahkan informasi atau apalagi keyakinan tentang itu. Tentunya mereka kan berlandaskan pada kitab suci. Bahkan Paulus, tulisan-tulisan Paulus itu kan ditulis lebih dahulu daripada gospel yang ada. Ketika Paulus mengajari kepada Timotius tentang kitab-kitab yang ada hikmah di dalamnya, dia tidak pernah merujuk kepada Perjanjian Baru, tetapi selalu merujuk ke Perjanjian Lama. Sementara Lukas ini kan dokter ya, menurut sejarawan kekristenan, dokter daripada Paulus itu sendiri. Hampir tidak ada celah kita dapat informasi dari mana Lukas dapat informasi itu. Jadi saya jadi berpikir sepertinya benar apa yang dikatakan Bang Indra tadi, bahwa kekristenan mencari nubuatan-nubuatan apa saja yang membenarkan, kira-kira bisa membenarkan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dinantikan oleh orang Israel. Dan Lukas adalah termasuk di antaranya penulis yang mencoba mencari kemesiasan daripada Yesus dari Perjanjian Lama. Sayangnya sampai sekarang kalimat Mesias harus menderita atau the suffering Messiah itu sama sekali tidak ada di Perjanjian Lama itu sendiri. Jadi mungkin nanti Demian bisa menjelaskan ini. Bagaimana, ini ada abangku juga, Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Ini bener-bener Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Aduh, saya rindu kali sama Dindaku ini. Siap. Ya, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demian poin saya jelas ya. Tadi. Saya kira kamu itu tadi, ternyata suaranya asli. Iya asli. Iya, Saya kira kamu tadi. Lanjut. Silakan silakan. Demian poin saya jelas ya. Mohon mudah-mudahan apa yang saya sampaikan clear ya, Demian ya. Dengan kutipan Lukas 24 nomor 46 tadi, dengan sejarah buku yang saya sebutkan tadi, dengan pernyataan Bang Indra Moshe tadi, saya pikir itu konklusinya jelas. Ini bukan tuduhan ya, ini seperti saya ingin mengatakan Lukas mencari-cari Mesiasnya. Poinnya saya udah dapat ya. Iya, Oke, terima kasih. Saya tangkap, tapi jaringan saya hancur. Oh siap, silakan. Dengan hancur. Disayangkan ini dia. Demian. Gimana Demian? Kalau hancur jaringannya. Ya, saya tambahkan sedikit saja. Afan, Ustadz Alwan, Bang Indra, Bang Zuma, saya sedikit aja. Jadi tadi apa yang dikatakan oleh Bang Indra, oleh Ustadz Alwan, bahwa seperti Mesias yang dalam kekristenan itu digenapi dulu, baru dicari nubuatannya. Nah, berbeda dengan Yahudi ya, tanggapan mereka terhadap Mesias. Nah, dan ini sejalan dengan apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Bentar Demian, sedikit aja. Abu, udah. Sedikit aja saya tambahkan sedikit saja. Ketika itu Rasulullah menegur salah satu sahabat, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, janganlah kalian seperti Yahudi dan Nasrani, di mana mereka itu bingung dengan kitab-kitab mereka sendiri. Apakah ajaran ini kurang jelas bagi kamu? Maksudnya Islam.
Nah, maka benar pula apa yang dikatakan oleh Bang Indra tadi. Mereka kebingungan ketika mencari nubuatan tentang Mesias yang telah mereka genapi. Akhirnya apa? Dicomot-comotlah ayat-ayat yang bisa mendekati tentang apa yang telah mereka genapi itu terkait Mesias. Silakan yang lain. Demian jaringan. Saya tanggapi dulu, ini jaringan saya tadi hancur. Iya, gini. Biar suara ayam udah Kalau- suaramu, Dem. Lagi di kandang ayam. Nubuatan Soalnya dia Mesias hancur. para Ayam seperti Kristen. dia yang berdebatin. Suara saya udah kedengaran belum? Ya, lanjut Dem. Kecil suaranya. Besaran suara ayam. Sekarang masih kecil. Udah jelas, udah jelas. Ini sudah besar, ini sudah besar. Iya, kalau saya bisa pastikan 60% nubuatan tentang Mesias Yahudi dan Kristen itu sama. Jadi yang ditolak oleh orang Yahudi itu 40%, dan 40% itu adalah nubuatan tentang penderitaan Mesias. Jadi kalau ada yang bilang bahwa orang Kristen itu mereka ketika digenapi dulu oleh Yesus maka mereka mencari nubuatannya, enggak juga. Tapi sebenarnya ada banyak nubuatan yang kemudian dengan gampang itu sudah diketahui oleh orang-orang gitu loh. Jadi dalam pandangan Yahudi pun ada 60% nubuatan yang dimana nubuatan itu mereka yakini sebagai nubuatan Sang Mesias. Misalkan Yesaya 42 ayat 1, kemudian Yesaya 9 ayat 5 itu dari Rambam. Kemudian Mazmur 2 tentang anak Mesias itu anak Allah. Kemudian masih banyak sebenarnya, tapi kalau kita lihat penjelasan Rambam itu sekitar 60% penjelasan nubuatan dia mengenai Mesias itu sama seperti Kristen. Atau misalkan tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda sampai dia yang berhak datang itu kan. Itu nubuatannya di dalam kitab Taurat Musa itu juga menurut Yahudi, misalkan Rasi, dia mengatakan itu kepada Sang Mesias. Jadi yang kebanyakan nubuatan yang mereka tolak itu kebanyakan ini ya, tentang Immanuel misalkan, terus ada apa lagi, Yesaya 53, tapi sisanya itu mereka terima, nubuatan itu mereka terima. Jadi hanya beberapa saja tentang penderitaan dan kelahiran yang kemudian mereka tolak. Sisanya mereka terima sebagai nubuatan, dan itu sama seperti Kristen. Nah, kebanyakan nubuatan yang di Kristen itu, yang digenapi itu kebanyakan itu adalah tentang penderitaan. Misalkan Yesaya 53 itu kan satu perikop nubuatannya banyak sekali ayatnya itu. Terus ada juga di misalkan nubuatan tentang di Mazmur, kemudian yang tentang dia ditikam tangan dan kakinya itu kan tidak ada di prediksi siapa yang pernah ditikam dari lambung di nubuatan tersebut. Artinya bahwa memang orang Yahudi ini mereka membuat konsep Mesiasnya sendiri, dan mereka menolak nubuatan tentang Sang Mesias yang akan menderita gitu loh. Tapi tidak semua Yahudi, bahkan saya bisa tunjukin literasi dari Yahudi sendiri, ada beberapa orang Yahudi itu yang percaya Mesias menderita, bahkan mereka meyakini Yesaya 53 itu sebagai nubuatan untuk Sang Mesias. Nah, dan tadi pertanyaan Ustadz Alwan kan, kenapa Lukas bisa tahu gitu loh ini nubuatan gitu. Kita tahu kan bahwa Lukas ini dia adalah salah satu murid juga, dia tergolong dalam 70 murid, dia dan Markus kan. Jadi Yesus itu memilih 12 murid, dia juga memilih 70 murid. Dan kalau kita baca kitab para rasul, di sana itu ada Yohanes atau Markus. Jadi Markus itu bahasa Yunani, bahasa Ibrani adalah Yohanan atau Yohanes. Sedangkan Lukas ini kan tadi kan dibilang seorang dokter, itu pun jemaat. Kalau kita baca kitab kisah para rasul itu mereka semuanya itu, mulai 12 murid, kemudian 70 murid, mereka semuanya menginjil. Jadi nggak mungkin mereka tidak saling membagikan informasi tentang Kristus. Dan bagaimana kalau kita baca keempat Injil kanonik itu, kemudian kita baca tulisan-tulisan para rasul, mulai Petrus, Paulus, kemudian Yohanes, kemudian Yakobus dan semua para rasul, Filipus dan sebagainya, semuanya tulisannya sama, yaitu bersaksi tentang kematian Kristus. Nggak ada yang berbeda. Yang satu mengatakan Yesus nggak mati, yang satu mengatakan Yesus mati, kemudian yang satu mengatakan Yesus Mesias,
yang satu mengatakan Yesus bukan Mesias. Jadi tulisan mereka semuanya itu selaras sesuai dengan apa yang sudah mereka dapatkan dari Roh Kudus. Jadi kalau tadi dibilang bahwa kenapa sih Lukas menuliskan tentang Mesias harus menderita, mati dan bangkit? Ada enggak kata-kata seperti ini dalam kitab Perjanjian Lama? Kalau kata-kata seperti itu memang enggak ada. Nah, saya kasih contoh gini, ketika Pak Rasul siapa namanya? Filipus, dia menginjil, kemudian dia mendapatkan seorang sida-sida kan, sida-sida dari Ethiopia kan, dan kemudian sida-sida ini dia lagi membaca kitab Yesaya. Nah, kitab Yesaya yang dia bacakan itu adalah Yesaya 53. Kemudian Filipus bertanya kepada dia kan, kira-kira menurut kamu Yesaya berbicara tentang dirinya atau berbicara tentang orang lain? Nah, kemudian Filipus menjelaskan maksud daripada nubuatan itu. Nah, kalau kalian baca kitab Kisah Para Rasul, nubuatan itu secara eksplisit, maksudnya secara lengkap ayatnya enggak, tapi secara gambaran saja gitu loh, bahwa di situ berbicara tentang penderitaan. Jadi penggenapan itu tidak langsung ditulis kembali ayat-ayatnya kayak gimana ya? Kayak ayat 1 begini, ayat 2 begini, ayat ketiga enggak. Nah, jadi kan sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Mesias dia akan menderita dan dia akan mati, dia akan dikuburkan. Yesaya 53 kan sudah ada lengkap semua kan, bahwa dia akan dikuburkan di antara penjahat-penjahat. Nah, kemudian di Perjanjian Baru digenapi semuanya. Artinya secara kesimpulannya memang Mesias itu sudah dinubuatkan, kemudian mati dan bangkit. Artinya bahwa Bible itu menjelaskan tentang penggenapan dari seluruh nubuatan di dalam Perjanjian Lama. Jadi nggak perlu dituliskan secara ayatnya 1, 2, 3 secara lengkap gitu, nggak perlu. Jadi kita itu kan udah bisa ngerti, oh ternyata ini ya ayatnya dimaksud, bahwa Yesus mati, Yesus Mesias menderita. Ada nih ayatnya dalam Perjanjian Lama, banyak sekali nubuatannya, bahkan ada puluhan ayat-ayatnya tentang penderitaan sang Mesias. Nah, jadi kalau misalkan dibilang bahwa orang Kristen itu mencari dalil ketika Yesus sudah menggenapi, ya memang seperti itu. Karena kenyataannya kalau orang menafsirkan bisa saja salah, tapi kalau penggenapan tidak mungkin salah gitu loh. Jadi penggenapan itu lebih benar daripada orang menafsirkan. Penafsiran bagi orang Yahudi, penafsiran itu bukan hal yang eksplisit itu benar. Bahkan kalau kita belajar tentang Keyahudian, konsep Mesiasnya Rambam dan Rasi berbeda. Mesiasnya Rasi dan Yonatan Ben Uziel berbeda. Jadi penafsiran Mesias di kalangan orang Yahudi pun berbeda-beda. Kalau misalkan mereka menolak Kristen, ya dalam internal mereka saja berbeda-beda pemahaman tentang Mesias. Rambam mengatakan Yesaya 53 ayat 9 Yesaya 9 ayat 5 untuk sang Mesias. Rasi mengatakan Yesaya 9 ayat 5 kepada Hizkia. Jadi sesama Yahudi pun pemahaman tentang Mesias berbeda-beda gitu loh. Yonatan Ben Uziel tidak pernah menjelaskan Mesias itu ada dua, Mesias ben David dan Mesias ben Yosef. Tapi Rambam muncul di abad 12, dia mengatakan Mesias itu ada dua, Mesias ben David dan Mesias ben Yosef. Mesias ben Yosef akan mati, sedangkan Mesias ben David tidak akan mati. Nah, artinya bahwa penjelasan tentang Mesias dan nubuatan dalam Yahudi saja masih masih blunder gitu loh. Artinya belum ada satu patokan yang bisa orang Yahudi itu ikut. Sedangkan orang Kristen, kami nggak ada persoalan lagi. Tidak ada persoalan dalam kekristenan. Kenapa? Karena sang Mesias itu dia sudah menggenapi ayat-ayatnya. Kita bisa tahu, ayatnya ini nggak ada perdebatan lagi. Bukan. Ini bukan bukan nubuatan Mesias seperti orang Yahudi yang masih mengatakan ini untuk Mesias, ini bukan kepada Mesias. Jadi masih amburadul di dalam keyahudian itu. Tapi Kristen nggak ada perdebatan. Mungkin seperti itu. Oke, silakan Ustadz Awal, Bang Zuma, Bang Abu, Bang Indra, monggo. Silakan. Tahu Bang Zuma, Ustadz Alwan? Halo? Ya, saya sedikit, Dinda. Kita aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita berbicara mengenai Mesias, sebenarnya Islam dan juga kitab saudara itu searah. Mesias adalah sosok nabi utusan Tuhan yang kemudian datang kepada Bani Israel. Makanya Al-Quran itu sangat jelas mengatakan begini, bismillahirrahmanirrahim, inna mathala Isa indallah kamasali Adam.
Jadi tidak ada kemudian yang mengarahkan nanti Mesias ini justru akan menjadi sama seperti Krishna, sama seperti Horus. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahabilaki gulaman zakiya. Sama persis, hanya dia dicipta dengan konsep ajaib gitu. Tidak sama seperti kita manusia biasa. Nah, kalau berbicara mengenai Mesias, ya, Mesias ini kan manusia yang diurapi, yang diberi kemuliaan, kemudian diberi kelebihan. Seperti di dalam Kejadian 2 di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Dia Yesus ditentukan sebagai perantara dengan dibarengi kekuatan, mukjizat, tanda-tanda. Untuk apa? Untuk diketahui oleh Bani Israel bahwa dia adalah utusan Tuhan, dia bukan anak haram. Nah, lalu bagaimana tentang pandangan orang yang sesama dengan Yesus? Apakah dia itu Mesias dalam perspektif agama Kristen saat hari ini? Ya, tentu beda. Matius 21 nomor 10. Dan ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah kemudian orang-orang yang ada di dalam kota itu. Lalu berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus. Nabi, Bung, Mesias dia. Nabi, menurut orang sesamanya. Lukas 24 nomor 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Apa kata Yesus? Seorang nabi, ya, tidak dihormati di tempat kelahirannya. Nah, siapa yang dimaksud? Lalu kemudian dalam Lukas 24 nomor 19, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Yesus diakui oleh orang sesamanya menurut kitab saudara, dia adalah seorang nabi yang diberi kuasa oleh siapa? Oleh Allah. Nah, kemudian nilai itu bergeser ketika adanya muncul di Romawi, Yunani, Eropa, sampai ke Indonesia. Nilai itu bergeser kemudian menjadi Tuhan. Apakah Mesias itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia? Bukan. Makanya ending dari pengajaran Kristen itu arahnya malah justru lari ke Hindu-Hinduan. Tidak lagi sebagai pokok ajaran Yesus. Dia, Yesus itu akhirnya seperti Krishna dia. Padahal nubuatannya sangat jelas. Contoh seperti yang diterangkan oleh Dinda Alwan tadi, itu tidak tergenapin tuh. Kemudian yang paling sederhana untuk dipahami tentang Mesias, kalau Al-Quran kan sudah final, ya Bani Israel ini Rasulullahi ilaikum, itu udah final tuh. Dia adalah Nabi, dia adalah Rasul. Lalu kemudian dalam surah As-Zukhruf ayat 59, dia dikatakan dia diberi nikmat kenabian. Sebagai Nabi, tentu dia dibarengi dengan mujizat-mujizat. Nah, kalau kita lihat bagaimana ketika dicobai oleh iblis. Iblis ini kan seumur dengan Nabi Adam alaihissalam. Iblis diberikan kemampuan, iblis diberikan pengetahuan yang lebih. Dia diberikan kelebihan daripada manusia dalam hal iblis bisa melihat manusia, manusia tidak bisa melihat iblis. Kan gitu. Ketika dia datang mencobai Yesus, wahai Yesus, jika engkau adalah anak Allah, ada tertulis, kan gitu. Kenapa iblis itu tahu? Ya karena iblis itu tahu rahasia-rahasia gaib. Ada tertulis tentang anak Allah, atau Rasul Allah, atau Nabi Allah, atau orang yang intim dengan Allah, atau utusan Allah. Jadi anak itu sama dengan utusan. Ada tertulis tentang engkau, jika engkau adalah utusan Allah, anak Allah, maka jatuhkan dirimu ke bawah. Karena kenapa? Tuhan yang maha tinggi akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Apakah ini terjadi? Apakah benar ada tertulis? Tertulis. Setelah kita selidiki, tertulisnya di Mazmur 91 nomor 1 sampai nomor 16. Kalau Yesus itu Anda imani sebagai anak Tuhan, harusnya Anda mengimani Yesus itu sebagai Mesias yang tidak akan pernah bisa dicelakai oleh siapapun. Karena kenapa? Nubuatannya tertulis dengan terang di dalam Mazmur 91. Ya, saya khawatir kami yang lebih mengimani kitab itu daripada saudara Demian. Nah, kalau dikatakan Mesias itu bangkit pada hari ketiga, tidak ada bukti
Saya sudah berdialog puluhan tahun. Paling diarahkan tanda-tanda ini ya sama seperti Yunus yang terjadi kepada Yunus dalam perut ikan. Yunus hidup dia. Kalau Yunus hidup berarti sama pemahaman Ahmadiyah. Yesus betul disalib. Ya, tapi begitu dia dikubur dia tidak mati. Tetap aja hidup. Bahkan nanti matinya di makamnya ada di India, kan gitu. Itu konsep Ahmadiyah tuh. Nah, kalau misalnya Anda mengimani Yesus itu punya nubuatan, dinubuatkan di dalam kitab saudara, artinya harus mengimani Mazmur. Karena Mazmur mengatakan panjang umur Yesus. Mazmur mengatakan Yesus menonton orang-orang yang menyalib orang yang diserupakan dengan Yesus. Anda coba baca di Mazmur 91 itu. Dengan matamu sendiri engkau akan menonton orang-orang yang fasik, orang-orang yang melakukan penangkapan terhadap oknum yang diserupakan sama seperti Yesus. Itu baca satu perikop. Jadi saya katakan kesaksian apa yang tertulis dalam kesaksiannya Lukas, ketika Yesus mengatakan ada tertulis di Torah, ada tertulis di Mazmur, ada tertulis di kitab para nabi bahwa dia Yesus ini akan mati bangkit pada hari ketiga. Mazmur, kitab para nabi dan juga Torah tidak menuliskan sama sekali hal tersebut. Berarti kesaksian Yesus error, atau kesaksian penulis Lukas yang menuduh Yesus berkata itu error. Tapi kesaksian iblis bahwa ada tertulis kalau dia akan ditolong oleh Allah melalui perantaraan malaikat, itu betul-betul tertulis. Dalam hal ini kesimpulannya, kesaksian iblis lebih benar daripada kesaksian Yesus yang Anda anggap sebagai Tuhan. Demikian sementara. Terima kasih Bang Zuma. Ya, Kalau bisa saya dan Bang Zuma aja, biar poinnya saya bisa tanggapi. Kalau banyak orang nanti saya nggak tahu mau tanggapi yang mana. Enggak apa-apa. Saya ada kerjaan sedikit, jadi saya mau menulis, mencatat sambil nyimak. Silakan dengan teman yang lain. Silakan. Tinggal diarahkan kok tadi itu poinnya udah benar. Tapi Udah maksudnya terarah. kalau Silakan. satu Muslim kemudian satu Kristen, kalau setelah Kristen baru bisa Muslim, begini, Demian. itu nggak apa-apa. Setelah Bang Zuma ini silakan langsung Anda tanggapi, nanti pindah lagi ke Muslim lagi, baru Anda Iya, tanggapi lagi. maksud saya gitu. nah gitu, Ya, gitu deh. betul. Ya, silakan. Ya biar Silakan, poinnya silakan, biar poinnya nggak kemana-mana, biar saya bisa tanggapi satu-satu kan. Gini ya Bang Suma ya. Kalau dibilang bahwa Yesus itu nabi, dalam Kristen itu mengimani bahwa Yesus itu nabi. Tapi kalau cuma nabi saja itu nggak benar. Kalau ada agama yang mengimani bahwa Yesus itu nabi saja, itu nggak benar itu. Karena Yesus itu bukan cuma nabi. Yesus itu adalah nabi, imam, dan raja. Jadi dalam Kristen itu, dalam Bible dijelaskan, Sang Mesias itu dia punya 3 gelar itu. Dalam Yahudi pun, Sang Mesias itu dia bukan cuma nabi. Mesias itu juga dia raja. Jadi dia bukan punya satu jabatan. Tapi dalam Yahudi, dalam penjelasan Rambam, dia itu punya 2 jabatan, yaitu nabi dan raja. Sedangkan di Kristen, Sang Mesias itu dia punya 3 jabatan. Kalau cuma mengimani saja, mengimani Yesus sebagai nabi, maka di zaman para rasul itu ada satu kelompok namanya Netsarim. Netsarim juga percaya Yesus sebagai nabi, sebagai Mesias. Tapi ternyata mereka tidak mengikuti dan mengimani apa yang Yesus ajarkan. Dan itu adalah bidat. Itu adalah antikris. Atau misalkan di kisah para rasul itu ada sekelompok dari orang-orang Farisi. Mereka situ sudah bertobat, tapi mereka masih memaksakan orang non-Yahudi untuk mengikuti adat istiadat dengan mengatakan, kalau tidak sunat kau masuk neraka. Ini sesat ini. Jadi kalau mengimani Yesus sebagai nabi saja atau mengimani Yesus sebagai Mesias, tapi kalau mengubah konsep apa yang diajarkan oleh Yesus, mengubah apa yang disampaikan oleh Yesus, maka dia adalah antikristus. Seperti orang-orang Netsarim dan juga orang-orang ini yang bertobat itu, orang-orang Yahudi yang bertobat. Walaupun mereka sudah percaya mengimani Yesus sebagai nabi, sebagai Mesias, tapi mereka tetap sesat. Mereka tetap antikristus. Jadi kalau Bang Zuma, orang Islam percaya Yesus itu nabi, tapi kalau tidak mengikuti apa yang Yesus ajarkan sesuai dengan Bible sampaikan, Matius, Markus, Lukas sampaikan, murid-muridnya sampaikan, maka dia adalah antikris, Bang Zuma. Nah, penjelasan saya sejak awal tentang yang namanya nubuatan. Nubuatan itu tidak secara eksplisit. Nubuatan itu adalah gambaran. Penggenapan itu yang secara eksplisit.
Artinya penggenapan itu secara lengkap. Dalam kitab Ibrani 10 dikatakan bahwa nubuatan itu adalah gambaran. Penggenapan itu bukanlah gambaran, tapi realita yang dilakukan oleh apa yang digambarkan tersebut. Harus dimengerti baik-baik. Jadi segala sesuatu yang digambarkan, mulai dari kematian, penderitaan, dan kebangkitan, itu semua sudah dirangkumkan. Sudah dirangkumkan dan digenapi di dalam perjanjian baru. Jadi kalau Bang Suma mengatakan bahwa tidak digenapi, tidak benar, ya ini salah gitu loh. Dan bagaimana kalau kalian baca penjelasan para rabi Yahudi, kalau Bang Suma tadi kan bilang bahwa Mesias itu kan cuma nabi kan. Kalau orang Yahudi mereka mengimani Mazmur 2 tentang Engkaulah anakku yang kukasihi, mereka mengimani bahwa itu kepada Sang Mesias. Dalam Islam itu menolak Isa Al-Masih itu adalah anak Allah. Jadi Al-Masih itu ditolak sebagai anak Allah. Tapi kalau Yahudi mereka percaya Mesias itu adalah anak Allah, itu ada di Gereta Rambam. Penjelasan dari Rambam tentang Sang Mesias. Orang Kristen yakin bahwa Mesias itu adalah anak Allah. Kemudian misalkan nubuatan yang lain juga dalam dalam Yesaya 42 ayat 1, Mesias itu dia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa akan mencari dia. Nah kalau dalam Kristen juga meyakini seperti itu, Yesus datang dan hukumnya berlaku juga bagi bangsa-bangsa lain. Di dalam Islam, Mesias Isa Al-Masih itu hanya khusus bagi Bani Israel. Memang Sang Mesias itu dia datang khusus bagi bangsa Israel, tapi firman-Nya itu bukan hanya berlaku bagi bangsa Israel. Firman-Nya juga dicari oleh bangsa-bangsa sesuai dengan nubuatan. Jadi kalau cuma mengimani Yesus sebagai nabi saja, itu tidak membenarkan sekali sedikit pun apa yang kawan-kawan muslim imani. Karena apa? Banyak sekali nubuatan Sang Mesias yang ditolak. Tentang Mesias, siapa itu Mesias, semuanya konsepnya berbeda. Jadi Isa Al-Masih itu bukan konsep Mesias yang tadi Bang Suma jelaskan di dalam kitab Tanakh, kemudian di dalam kitabnya Perjanjian Baru, New Testament. Semuanya nggak ada korelasinya, nggak ada kesamaannya. Karena kalau kita belajar tentang keislaman, itu yang namanya Isa Al-Masih, tentang Quran dan sebagainya, tentang keislaman, semuanya konsepnya berbeda gitu loh. Apalagi tentang ketuhanan. Dan tadi kan Bang Juma bilang bahwa Mesias itu kok bisa dia menjadi Tuhan gitu loh. Kalau dalam bahasa Yunani, Tuhan itu kan kurios. Inilah salah pemahaman dari orang-orang Indonesia karena pemahaman bahasa. Yang namanya Tuhan itu kan kalau kita belajar sejarahnya itu kan dari orang Kristen. Jadi kalau kita lihat dalam Bible, Tuhan itu khusus kepada Yesus. Di Perjanjian Lama, huruf besar semua itu kepada kata ganti dari Adonai gitu loh. Jadi pemahaman tentang KBBI itu berbeda dengan di dalam Bible. Tuhan itu terjemahannya dari Lord atau Kurios. Kalau kita baca Quran, misalkan ya kata Robika ya. Robika itu diterjemahkan seperti yang tadi Bang Indra udah jelaskan kan. Robika itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ada yang Tuhanku, kemudian ada yang Tuanku. Arabnya sama loh, Robika. Tapi Indonesianya berbeda terjemahannya, ada yang Tuan, ada yang Tuhan. Apakah terjemahannya salah? Nggak salah, tapi karena ada penyemitan bahasa. Jadi definisi Tuhan di dalam Bible itu penguasa. Dalam Yahudi juga meyakini bahwa Mesias itu Tuhan. Kenapa? Karena Mesias itu adalah penguasa. Tapi kalau dibilang Mesias itu Elohim, nah ini yang menjadi pertimbangan dalam keyahudian. Karena tidak semua orang Yahudi meyakini bahwa Sang Mesias itu adalah Elohim. Atau YHWH itu tidak semua orang Yahudi meyakini hal tersebut. Tapi kalau meyakini Mesias itu Tuhan, orang Yahudi percaya. Karena Kurios atau Lord itu artinya penguasa. Siapa aja bisa jadi penguasa. Presiden pun penguasa gitu. Bupati pun penguasa. Apakah dia bisa didefinisikan sebagai Tuhan? Bisa, karena Tuhan itu definisinya adalah penguasa. Jadi definisi kata Tuhan di Bible itu berbeda dengan KBBI. Jadi jangan kemudian disamakan kawan-kawan. Nah itu harus dipahami oleh Bang Juma gitu loh. Jadi nggak ada permasalahan kata Tuhan di Bible. Jika orang belajar tentang bahasa Yunani, bahasa Inggris, bahasa Arab. Dalam bahasa Arab aja Rob aja disebutkan kepada manusia. Apakah Rob itu bukan Tuhan? Dalam bahasa Indonesia Tuhan. Tapi dipersempit maknanya, enggak. Kalau kepada Tuhan berarti itu katanya Tuhan. Kepada manusia berubah lagi jadi Tuhan. Jadi bahasa Indonesianya berubah, bahasa Arabnya nggak berubah.
Itu harus dimengerti Bang Zuma. Oke. Sudah, Dem? Saya tanggapi dulu, Bang Ded. Oke, silakan. Aduh, Silakan, suaraku Bang. mantul-mantul Bang Ded. Enggak bagus di sini. Ntar aku keluar nanti naikin lagi ya. Oke. Enggak di saya 2 kali suaranya. Kecilkan volume medianya, bro. Oke, silakan Bang Zuma mau menanggapin atau Ustaz Alwan, Bang Abu? Silakan. Sambil nunggu Bang Ida. Silakan. Sudah Mose tadi mau masuk lagi atau saya dulu atau gimana? Ustaz Alwan aja dulu. Saya dulu mungkin ya. Bang Ida masih. Iya, siap. Nah, silakan. Ya, nanti setelah itu Bang Indra Mose. Nah, jadi jawaban dari Demian, dia katakan pertama dia akui dulu Lukas yang saya sebutkan tadi, ya, Lukas 24 nomor 46 bahwa ketika Lukas mengatakan ada di perjanjian lama tertulis ya, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Pertama Lukas sendiri yang mengatakan itu tertulis. Tapi kemudian Demian mengatakan, oh tidak harus tertulis secara eksplisit. Padahal kita semua mengerti makna daripada tertulis. Itu berarti adalah sebuah kutipan ya. Jawaban dari Demian itu karena memang di perjanjian lama ya, di perjanjian lama dari Kejadian sampai Meliaki memang itu nggak ada sama sekali. Tidak ada nubuatan yang seperti itu. Tidak ada yang tertulis seperti itu. Sehingga mau tidak mau Demian harus mengatakan ya ada, tapi ya dia mungkin tersirat, tidak eksplisit, dia tersirat di sini, di sana, di sini, di sana, tercecer dan sebagainya. Ya mungkin Demian bisa kasih contoh ayat yang tercecer-cecer tentang Yesus yang menderita itu. Di buku yang saya tunjukkan di awal, sejarah menunjukkan orang Israel, ya, itu tidak ada satupun yang pernah baca di dalam perjanjian lama mereka, ataupun apalagi percaya, tentang adanya nubuat Mesias yang akan menderita. Bahkan seorang rabi yang saya tunjukkan tadi, dia katakan, dalam sejarah keyahudian, tidak ada yang di akhir zaman itu, Mesias datang di akhir zaman, yang dia itu tidak menyelesaikan misinya dan menderita. Nah, tapi Demian lantas mengatakan, oh itu hanya orang Yahudi kan belum konsensus. Mereka bisa berbeda pandang antara mereka, dan itu ada rabi-rabi yang berbeda pandang. Sebenarnya cukup ke sejarah Bani Israel di abad orang Israel pada abad pertama itu sudah menerangkan posisi mereka. Artinya mereka semua sepakat. Jadi tidak perlu kita lihat pendapat-pendapat yang kekinian. Kalau orang-orang Israel di abad pertama saja tidak setuju, tidak tahu bahkan di perjanjian, di kitab yang mereka baca tiap hari, ya, bagaimana bisa itu tidak membantah keseluruhan semua argumentasi yang dibangun dari mengutip rabi-rabi yang di atas. Nah, biar saya lebih kuatkan lagi kemungkinan pemaksaan yang dilakukan oleh para penulis-penulis yang mencoba untuk mengambil dari perjanjian lama. Ayo kita buka kisah di Matius, ya. Demian, Matius adalah satu-satunya, dia berdua dengan Lukas, yang menceritakan kelahiran Yesus. Matius dan Lukas adalah dua penulis gospel, Injil yang menulis tentang kelahiran Yesus. Tapi cuman Matius seorang yang mengatakan atau bercerita tentang keluaran di Mesir. Jadi Yesus pergi ke Mesir. Itu hanya Matius sendiri saja. Apa alasan kenapa Matius menceritakan itu ke Mesir? Ya, rupa-rupanya di akhir, kalau kita baca, di akhir dari perikop
penyingkiran ke Mesir di Matius pasal 2 itu, di akhirnya demikian, ada yang poin yang Matius ingin sampaikan. Dia katakan begini, setelah menceritakan ya Yesus Yusuf dan Maria ke Mesir itu dan membawa Yesus itu ke Mesir, dia katakan, maka tergenapilah firman Tuhan yang diberikan kepada Nabi, maksudnya kepada Moshe, pada Nabi Musa. Apa firman Tuhan kepada Moshe itu? Dari Mesir kupanggil anakku. Dari Mesir kupanggil anakku. Lihat bagaimana Matius berusaha untuk mengambil lagi perjanjian lama. Untuk membenarkan bahwa betullah Yesus itu Mesias yang dinantikan. Dari Mesir kupanggil anakku. Itu ada di perjanjian lama. Sekarang kita buka perjanjian lama. Ini upaya Matius untuk mencoba menjadikan Yesus sebagai Mesias yang dinantikan. Ketika kita buka dari Mesir kupanggil anakku, ketika kita buka, dan itu ada di Hosea 11. Di Hosea 11, di sana dikatakan, saya buka ya di Hosea dulu. Nah, adanya di Hosea 11 kata dari Mesir kupanggil anak. Ternyata itu kalau kita lihat itu bercerita bukan tentang Yesus, bahkan itu bercerita tentang Israel. Yang menafsir ini siapa? Bukan saya. Bukan saya yang menafsir ini. Alkitabsabda.org. Silakan dicek sendiri itu. Alkitabsabda.org menerangkan itu terkait dengan kisah di Keluaran di mana Allah memanggil Israel dari Mesir ke Kanaan. Dan Allah menyediakan untuk mereka perlindungan dan makanan. Tidak ada sedikit pun tentang Yesus. Tidak ada sedikit pun tentang Yesus. Tapi itu cerita tentang orang Israel. Tapi Matius dalam rangka untuk supaya nubuatan itu terpenuhi, kisah yang tidak cocok ini itu pun diambil. Makanya para pakar kekristenan mengatakan Matius berusaha dan gagal di dalam mencari ayat di dalam perjanjian lama untuk dijadikan sebagai bukti nubuatan Yesus. Jadi sekarang sudah ada 2. Saya bisa mungkin carikan lagi beberapa, tapi biar diskusi kita lebih lanjut. Dari Lukas tadi, dari apa yang Bang Zuma sudah sampaikan, kemudian saya tunjukkan lagi di Lukas bagaimana itu tidak ada di perjanjian lama. Tidak hanya missing, bahkan ada yang dilakukan Matius, ada ayatnya, tapi salah pengambilannya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa difahami. Ya, silakan. Silakan Dem, tanggapi dulu Dem. Iya, oke, saya tanggapi dari pertama, dari terakhir aja ya, gini ya Bang ya. Itu kalau Hosea itu bukan perkataan Musa, Hosea itu adalah kitab Nabi Hosea. Jadi Hosea itu dia menceritakan kembali kisah tentang bangsa Israel yang kembali dari Mesir. Dan itu bisa dijadikan sebagai tipologi tentang nubuatan Sang Mesias. Karena itu ada korelasinya, makanya di dalam perjanjian baru pun dijelaskan. Kenapa disampaikan seperti itu? Karena ada juga nubuatan di dalam Ulangan 18 ayat 18 tentang seorang nabi yang akan dibangkitkan sama seperti Musa. Dan itu digenapi bagaimana Musa itu dia kehidupannya hampir mirip dengan Yesus Kristus. Misalkan Musa ketika bayi dia kan diangkat oleh perempuan Mesir, dan pada waktu itu ada yang namanya pembunuhan bayi-bayi di Mesir. Kemudian kalau kita lihat di zaman Yesus, ketika Yesus lahir, Herodes memerintahkan untuk membunuh bayi-bayi, sehingga Yusuf, karena malaikat Tuhan datang kepada Yusuf, menyuruh Yusuf untuk mengambil Maria menyingkir ke Mesir. Dan sebenarnya ada banyak tipologi tentang bangsa Israel dan juga Yesus itu sama, sehingga kalau dikatakan ada sama, ada juga nubuatan, itu nggak ada masalah. Itu pengulangan daripada Nabi Hosea, Nabi yang tadi dibacakan itu bukan Torah Musa, itu bukan perkataan Musa. Itu yang pertama nih. Kemudian saya tunjukin lagi tentang nubuatan yang tadi. Saya kasih contoh begini ya.
saya mengatakan bahwa Saya di salah dalam sedikit ya. Demian, mohon maaf saya salah sedikit. Yang saya maksud itu Hosea, maaf, bukan Musa. Tadi saya salah sebut mungkin. iya, jadi Nabi Hosea namanya. Nah, saya kasih contoh Ya, gini. makanya kan saya tadi kutip Hosea. Tadi saya kutip Hosea tadi. Hosea 11. Ya, oke. Silakan lanjut. Ya, oke. Jadi contoh ya, ketika saya mengatakan kepada kawan-kawan di sini, di dalam kitab saya Perjanjian Lama sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan menderita. Nah, apakah kalimat akan menderita ini harus saya tunjukin dari Perjanjian Lama? Ada nggak nubuatannya akan menderita? Perlu nggak saya tunjukin seperti itu? Nggak perlu. Karena memang di dalam Perjanjian Lama Mesias memang dinubuatkan bahwa dia akan disiksa. Paham kan? Misalkan contohnya nih, Yesaya 54 ya. Ini walaupun mayoritas orang Yahudi menolak bahwa Yesaya 53 adalah nubuatan untuk sang Mesias, tapi ada juga orang Yahudi yang meyakini ini adalah nubuatan kepada sang Mesias. Karena kecuali kalau orang Yahudi itu orang Yahudi yang paham Torah. Karena di Torah mengatakan begini ya, orang Yahudi disiksa, ditindas, dibunuh, diusir itu karena kutuk, karena dosa. Tapi kalau di sini seseorang yang ditindas ini dia tidak berdosa, dia tidak bersalah, tipu tidak ada dalam mulutnya. Nah, orang Yahudi mereka menafsirkan Yesaya 53 ini kepada siapa? Kepada bangsa Israel. Sedangkan di Torah sendiri dalam kitab kitab siapa ya? Torah dikatakan orang Yahudi mereka ketika melanggar Torah maka mereka diusir, ditindas, dibantai sama bangsa-bangsa asing. Itu perintah Torah. Kalau kau taat kepada Torah, berkat datang kepada. Kalau kau tidak taat kepada Torah, kutuk. Akhirnya bukan karena berbuat baik, karena mereka berdosa. Sedangkan di ayat ini dikatakan apa? Tipu tidak ada di dalam mulutnya. Jadi nggak ada korelasi antara Yesaya 53 dengan tafsiran dari Rashi, Rambam dan sebagainya, rabi-rabi Yahudi. Jika orang Yahudi itu paham Torah gitu loh. Yesaya 53 dikatakan apa di sini? Bahwa saya bacakan ya dari ayat beberapa ayat ini. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ketika Lukas mengatakan ada tertulis di kitab para nabi Mesias akan menderita, benar enggak? Ini Yesaya 53 ini loh, bahwa Mesias itu memang akan menderita sesuai dengan yang disampaikan. Dia akan ditindas, dia akan dipukul, dia akan disiksa, dan dia tidak membuka mulutnya. Ketika Yesus dicambuk, ketika Yesus dipukul, ketika dia disiksa, dia enggak membuka mulutnya. Kemudian di ayat yang terakhir dikatakan apa? Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ketika Yesus disalib, Yesus kan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dikatakan dalam nubuatan, ketika Mesias dia disiksa, dia menderita, seseorang yang dia menderita, dia akan berdoa kepada pemberontak-pemberontaknya. Itu benar-benar digenapi dalam Perjanjian Baru. Jadi yang namanya nubuatan itu gambaran, Bang Alwan. Nubuatan itu adalah gambaran. Tetapi Perjanjian Baru itu adalah penggenapannya. Artinya secara lengkap. Oh, gini ya kisahnya, Yesus berdoa nih, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ada enggak nubuatannya dalam Perjanjian Lama kalimat seperti itu? Enggak ada. Tapi di Perjanjian Lama dikatakan dia akan berdoa kepada pemberontak-pemberontak. Itu jelas sekali. Jadi apa yang dikatakan oleh Lukas bahwa Mesias akan menderita, itu ada dalam Perjanjian Lama. Nubuatannya ada, bahkan sangat banyak, bahwa dia akan ditikam, dia akan diremukan. Dan justru karena dia diremukan, maka manusia itu menjadi diselamatkan. Ini nubuatannya jelas sekali nih. Nubuatan Nabi Yesaya. Apalagi kalau kita baca ayat ke-10 kan, tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ini jelas sekali loh, dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Artinya dia menyerahkan dirinya untuk menebus dosa manusia.
digenapi di dalam perjanjian baru. Yesus mengatakan apa? Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus sudah menggenapi, Yesus mengatakan dia menggenapi. Nabi Yesaya mengatakan Mesias menyerahkan nyawanya sebagai penebus dosa. Yesus mengatakan juga ketika dia datang, manusia datang untuk menyerahkan nyawanya sebagai korban penebus dosa, penebus salah. Jadi segala sesuatu Bang Alwan yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama tentang Sang Mesias itu digenapi semuanya. Itu jelas sekali, nggak ada yang nggak digenapi. Kalau ada yang mengatakan nggak digenapi, ya itu pasti orang-orang bukan Kristen itu. Sudah pasti orang bukan Kristen yang menolak tentang kemesiasan Yesus Kristus. Poin saya gini ya Bang Alwan ya, Bang Alwan sebagai seorang Muslim mempunyai konsep tentang Isa Al-Masih, mengkritik tentang kemesiasan Yesus Kristus, sedangkan Isa Al-Masih sendiri tidak sesuai kriteria Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi. Bayangkan saja ya, Yesaya ini dia hidup di abad ke-7 sebelum Masehi. Abad ke-7 700 tahun. Berbedanya dengan Yesus Kristus. Naskah kitab Yesaya ditemukan di Dead Sea Scroll, di Dead Sea, Laut Mati. Itu manuskripnya ditemukan sudah ada pada abad ke-3 sebelum Masehi, artinya 300 tahun sebelum Yesus datang. Kitab Yesaya ini sudah ada. 300 tahun, bayangkan 300 tahun sebelum Yesus datang, kitab Yesaya ini sudah ada. Sampai sekarang itu kalian bisa lihat kitabnya ada di museum di Yerusalem, di Pambang itu. Kalian kalau ke Yerusalem cari aja museum tentang kitab naskah Yesaya, lengkap semuanya, Yesaya pasal 1 sampai semuanya, nggak ada pun satupun kata yang berubah. Itu membuktikan kitab kami itu luar biasa. Kitab kami sejak zaman ribuan tahun yang lalu sampai sekarang itu nggak berubah, ada naskahnya. Kitab-kitab lain ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Jadi kawan-kawan, ketika kita membahas tentang Mesias, orang Yahudi itu belum sepakat tentang kemesiasan. Tadi Bang Alwan bilang orang Yahudi sudah sepakat. Nggak betul itu. Yahudi semuanya belum sepakat tentang kemesiasan. Kenapa? Karena seluruh para rabi itu berbeda semuanya pemahamannya tentang Mesias. Satu mengatakan ini, satu mengatakan itu, satu membuat konsep sendiri, satu mengatakan Mesias lahir di Migdal Eder, yang lain menolak. Nggak komplit. Tidak ada patokan yang bisa orang Yahudi itu rujuk untuk satu pemahaman. Nggak ada, semuanya berbeda. Tapi Kristen, semuanya satu pemahaman tentang nubuatan. Nggak ada perbedaan. Sedangkan orang Islam, Isa Al-Masih tidak menggenapi nubuatan para nabi. Isa Al-Masih tidak menggenapi satupun nubuatan tentang Sang Mesias. Bahwa Mesias itu disebut sebagai anak Allah. Quran menolak. Bagaimana mungkin Allah punya anak sedangkan Allah nggak mempunyai istri? Sirik kan orang-orang yang menganggap bahwa Isa itu adalah anak Allah. Sedangkan nubuatan Nabi Daud mengatakan Mesias itu adalah anak Allah. Sebenarnya yang gak sesuai dengan nubuatan Mesias ini siapa? Orang Kristen atau Islam? Sedangkan Kristen mengimani semua nubuatan Mesias anak Allah, Mesias menderita, Mesias akan melakukan ini, melakukan itu, menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Sedangkan Isa Al-Masih tidak menggenapi itu. Seharusnya saya bertanya kepada Bang Alwan, kenapa sih Isa Al-Masih ini tidak menggenapi nubuatan-nubuatan tentang Sang Mesias? Kebanyakan nubuatannya itu nggak digenapi. Kenapa? Oke. Artinya orang itu punya konsep sendiri, kawan-kawan. Harus Gimana? dipahami. Ya, bisa enggak saya sebelum ke Bang Zuma, ya saya izin tanya jawab aja dulu sekitar 3-4 menit dengan Demian biar clear gitu. Bisa ya? Oke, selamat pagi Pak Petro. Oke, sebelum dilanjut. Selamat pagi. Selamat pagi. Kalau diizinkan saya berkomentar sekarang atau nanti saya akan sebentar Pak Petro. Oke, standby dulu ya Pak Petro karena Pak Petro baru masuk. Silakan Ustadz Alwan dulu. Iya, begini Demian. Jaringannya, Bro. Iya, begini Demian. Kita izin 5 menit keluar daripada diskusi secara umum. Nanti sebentar yang lain menyambung. Halo? Kedengaran? Suara saya kedengaran nggak? Kedengar. Saya ganti posisi. Jaringan saya kali ya? Cek. Udah kedengaran? Jelas Bang. Ustadz. Oh, Demian gimana Demian? Jelas nggak Demian? Nah, udah. Oke. Begini Demian. Kita diskusi, kita keluar dari teman-teman yang lain dulu. Kita diskusi TikTokan sebentar aja ya, biar clear sedikit ya. Pertama, ini bukan problem masalah Mesaya. Kita
Muslim itu percaya roh Isa. Ini problem adalah bagaimana treatment kepada kitab suci yang mengklaim kepada nubuatan. Sepanjang kamu jelaskan, kamu hanya menjelaskan tentang Yesaya 53. Itu perdebatan terpisah. Kita bisa angkat tema lagi satu, apakah Yesaya itu merujuk kepada Yesus apa tidak? Ya. Nah, sekarang kita fokus ke pernyataan Lukas, ya. Yang masalahnya di mana adalah masalah ketika Lukas mengatakan itu tertulis gitu loh. Dan karena dia tidak ada, lantas Anda mengatakan, oh itu tidak mesti tertulis. Nah, saya sekarang tanya langsung ke Anda saja. Lalu kenapa Lukas mengatakan itu tertulis? Dan semua kutipan-kutipan, by the way ya, semua nubuatan-nubuatan Anda bisa lihat perjanjian baru itu, misal ketika Yesus tentang menghormati orang tua di dalam Matius, dia katakan sebab ada tertulis. Dan itu betul ada tertulis. Ya, itu ada di Keluaran misalnya ketika hukuman untuk orang tua orang yang membangkang kepada kedua orang tuanya itu ada. Nah, sekarang dari mana dasarnya kamu katakan itu tidak tertulis, tidak harus tertulis seperti yang Lukas katakan itu tertulis? Nah, silakan jawab. Oke, kalau gini Bang, kalau saya bertanya ke Abang, ada nggak nubuatannya bahwa Mesias sudah ada nubuatannya bahwa Mesias mati? Kalau ada, berarti apa yang dikatakan Lukas itu nggak salah. Ada. Tapi saya bacakan di dalam Yesaya 53, dia menderita, dia mati, dan itu Lukas menyampaikannya nggak salah. Itu memang realita. Disampaikan seperti itu. Enggak Demian, gini, pertanyaan saya Demian, tolong dilihat disiasakan berdoa kepada semuanya ada. Demian, pertanyaan saya gini Demian, ya, terlepas dari apakah kalian mengeksegesis Yesaya 53 itu dan diambil semua sebagai nubuatan untuk Yesus, itu perkara lain. Yang saya ingin tanyakan, ketika Lukas mengatakan, menulis bahwa tertulis di dalam kitab sebelumnya, yaitu Old Testament, Perjanjian Lama. Terus kau katakan tidak mesti tertulis. Pertanyaan saya, jadi apakah Lukas salah di sini ketika dia mengatakan itu tertulis? Apakah Lukas bermakna itu tidak harus tertulis? Itu tidak harus tertulis. Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak tertulis, tapi apa yang disampaikan oleh Lukas memang ada di dalam Perjanjian Lama. Kan Lukas mengatakan bahwa ada tertulis di Perjanjian Lama tentang Mesias akan mati dan menderita. Nah, sekarang kita cross check, ada nggak seperti itu? Buktinya kan ada. Kalau kemudian Bang Alwan tidak mengimani Yesaya 53 kepada Mesias, Bang Alwan kan Muslim, saya kan Kristen. Orang Kristen mengimani bahwa Yesaya 53 kan kepada Sang Mesias, itu penggenapannya sesuai dengan apa yang Yesus lakukan. Jadi kalau kemudian dibilang topik lain, loh ini kan iman kami mengimani Yesaya 53 kepada Sang Mesias. Oke. Nah, sekarang begini. Sekarang apa yang Lukas lakukan ini? Apakah sebuah quotation, ya? Apakah sebuah kutipan daripada Perjanjian Lama atau tidak? Karena format. Betul. Sebentar. Format daripada quotation itu seperti yang saya berikan contoh di Matius itu, Yesus ketika mengutip Keluaran dia sebutkan, atau misal ketika menyebutkan hukum yang utama itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah, ya, bahasa saya ya, asyhadu alla ilaha illallah, itu mengutip juga dari Keluaran. Nah, jadi itu kutipan. Nah, kalau kita maknai makna kutipan, apalagi Lukas menambahkan kata tertulis di sana, berarti itu adalah sebuah tulisan yang tertulis. Bahkan kalau saya sebenarnya kalau agak nakal, saya akan bilang begini, Demian, di mana tertulis yang satu kalimat seperti ini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Karena itu kutipan kan, Lukas mengambil itu kutipan gitu, itu satu sentence. Pertanyaannya, itu bukan soal itu merujuk ke Yesaya 53 itu atau tidak, itu persoalannya lain. Saya ingin tanyakan saja, kalau dikatakan tertulis, harusnya tertulis dong. Hanya karena gara-gara itu tidak ada di seluruh Perjanjian Lama tulisan yang persis seperti itu, lalu kamu katakan, oh itu dia tersirat. Nah, tolong dijelaskan ini maksud saya. Apakah Lukas salah? Apakah Lukas salah ketika dia katakan ada tertulis? Kenapa Lukas tidak katakan ada tersirat? Kenapa dia katakan ada tertulis? Ya, silakan. Gini ya Bang, makanya tadi kan saya berikan contoh kan, ketika saya mengatakan begini, di Perjanjian Lama
ada tertulis Mesias akan mati, Mesias akan menderita, Mesias akan dibunuh, Mesias akan dikuburkan. Apakah saya harus tunjukkan seluruh kalimat yang tadi saya ucapkan itu satu ayat seperti itu? Kan enggak juga gitu loh, tapi ada di dalam perjanjian lama memang seperti itu. Bahwa Mesias itu dia dikuburkan di antara penjahat-penjahat, bahwa Mesias itu dia akan menderita, Mesias itu akan mati, Mesias itu akan ditikam. Jadi artinya saya merangkum tentang yang namanya seluruh nubuatan tersebut. Nah, begitupun Lukas, dia kan mengatakan di dalam perjanjian lama memang ada tertulis seperti itu. Mesias akan menderita, kemudian Mesias akan mati dan sebagainya. Dan itu memang ada, nggak perlu kemudian langsung Bang Alwan mengatakan mana kata-katanya di dalam perjanjian lama seperti yang Lukas sampaikan. Contohnya dia mengatakan Mesias akan menderita dan akan mati. Kalimat lengkap kayak gini mana nih kita cari dalam perjanjian lama? Ya nggak harus seperti itu gitu loh. Tidak semua kata-kata atau nubuatan itu disampaikan letterlek. Tidak semua gitu loh. Kalau kita baca Alkitab secara keseluruhan, bukan cuma ayat yang tadi dibawakan oleh Bang Alwan, ada banyak. Ada banyak sekali, misalkan khotbah Rasul Petrus, kemudian khotbah siapa namanya Filipus menyampaikan tentang nubuatan-nubuatan. Mereka itu menyampaikan secara eksplisit, tapi mereka menjelaskan seperti yang sekarang saya jelaskan. Contohnya nih, Mesias akan mati, menderita dan sebagainya. Itu saya menjelaskan bahwa memang ada di perjanjian lama tertulis seperti itu, menjelaskan seperti itu. Makanya itu memperkuat dugaan. Tadi kan ketika Bang Indra Moshe datang dengan satu premis, dia katakan begini, orang-orang sepeninggal Yesus, mereka mencoba mencari nubuatan Yesus ketika sudah menganggap Yesus itu sang Mesias. Nah, sekarang kita ke case yang kedua, sebelum kita kasih ke teman-teman yang lain nanti masuk lagi, karena ini tidak enak, ini TikTok. Case yang kedua itu adalah yang di Matius yang saya berikan contoh itu. Ketika di kisah Herodes, pokoknya kisah Matius itu kan pertama dulu. Yang menarik adalah Demian ini nggak pernah ada ditulis dimanapun kisah ke Mesir itu. Bahkan kisah Raja Herodes itu nggak ada. Di Lukas itu nggak ada. Versi Lukas itu berbeda 100% dengan versi daripada Matius. Nah, saya mau berikan contoh yang tadi itu. Dan ini saya minta dijawab. Ketika Matius mencoba untuk penggenapan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dinantikan, dia membuat cerita itu, cerita yang tidak ada di gospel yang lain, yaitu Yusuf dan Maria dan Yesus itu ke Mesir. Yang menarik adalah di akhir cerita itu dia katakan, dan dari Mesir kupanggil anakku. Dari Mesir kupanggil anakku. Jadi Matius mengkorelasikan cerita Yesus dan orang tuanya ke Mesir itu ditautkan dengan Hosea. Mohon maaf tadi kalau saya sebutnya apa ya, saya lupa tadi. Saya sebutnya Nabi Hosea tadi. Ditautkan ke cerita daripada Nabi Hosea. Matius merujuk ke Hosea. Sayangnya ini fatal karena Hosea itu tidak menceritakan tentang Mesias. Hosea tidak menceritakan sedikit pun tentang Mesias, tapi Matius menganggap itu nubuatan, makanya dia cerita tentang ke Mesir itu, lalu dia di akhir daripada perikop itu dia katakan kupanggil, maka tergenapilah nubuatan dari Mesir kupanggil anakku. Itu problemnya Demian. Problemnya di situ, semakin mempertegas. Jadi tadi kamu benar. Contoh-contoh yang saya sebutkan dua ini ada banyak lagi. Tapi kita TikTokan yang ini dulu. Nah, sekarang Anda jawab dulu. Matius salah tidak dalam mengambil Hosea? Iya, gitu. Saya tanggapi dari awal ya, Bang. Ya. Yang namanya Bible, ya, terutama keempat Injil kanonik itu harus dipahami baik-baik. Nah, kalau kita baca, misalkan ya, Matius dan Lukas itu kan ada silsilah. Di Injil lain kan nggak ada. Kemudian kalau kita baca misalkan Matius, itu ada menjelaskan kedatangan orang Majus dari timur. Kalau di kitab-kitab Injil kanonik yang lain kan, kanoptik yang lain kan nggak ada. Nah, Injil itu antara keempat ini kita harus pahami bahwa penulisannya itu saling menggenapi. Ketika di Matius nggak ada, pasti di Lukas ada. Kalau di Lukas nggak ada, pasti ada di Matius. Kalau dibaca baik-baik kisah-kisah tentang kelahiran Yesus, misalkan tentang orang Majus, penyingkiran ke Mesir, kemudian ditambahkan oleh Lukas tentang nubuatan, itu semua berkelanjutan gitu loh peristiwanya.
Jadi peristiwa itu mereka nggak tulis semuanya sama. Ada yang menuliskan ketika Yusuf dan Maria ke Mesir. Ada juga yang menuliskan tentang peristiwa di mana orang-orang Majus datang. Jadi harus dipahami antara keempat Injil tersebut, bahwa keempat Injil ini saling menggenapi, bukan cuma di satu kisah itu saja. Banyak sekali kisah-kisahnya yang dimana semuanya menuliskan tentang peristiwa tersebut. Itu menuliskan satu peristiwa, bukan menuliskan 2 peristiwa atau 3 peristiwa, enggak. Mereka menuliskan satu peristiwa yang dimana satu peristiwa itu dilengkapi dalam 4 Injil tersebut. Jadi jangan bilang bahwa ini berbeda, bukan berbeda. Yang namanya juga menceritakan satu peristiwa yang saling melengkapi. Kok dibilang berbeda? Itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi abang bacakan di Lukas yang mengatakan bahwa dari Mesir kupanggil anakku. Nah itu kan diulangi oleh para nabi. Matius yang bilang. Matius. Iya. Bahwa para nabi itu kan mereka mengulangi tentang peristiwa ketika bangsa Israel itu kan mereka dari tanah Mesir kemudian ke tanah Kanaan. Yang namanya tipologi yang disampaikan diulangi oleh para nabi itu juga bisa menjadi nubuatan. Nah konsep ini nggak ada dalam Islam. Ini cuma ada di dalam Bible. Di dalam perjanjian lama tipologi seperti itu ada banyak sekali. Jadi jangan kemudian bilang, oh cuman ini aja ya. Ini peristiwanya tentang keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Makanya tadi kan saya korelasikan dengan nubuatan. Misalkan akan ada nabi yang sama seperti Musa. Ketika nabi itu dia datang, apakah dia itu Musa? Bukan. Tapi dia sama seperti Musa. Sama seperti tipologi yang tadi nabi itu sampaikan. Mesias pun akan mengalami hal yang sama. Itu nggak akan mungkin dimengerti oleh orang-orang Islam. Karena itu nggak ada. Gitu, Bang. Mohon maaf, Demian, ini agak bias caramu menjawab. Itu terlalu jauh ya. Ulangan 18 itu tentang Musa seperti Isa. Yesus Contoh saja, Musa. Bang. Sebentar gini, yang saya tanyakan itu, ya Matius itu mengutip mana? Karena satu-satunya kalimat sentence itu, kalimat dari Mesir kupanggil anakku, tidak kamu dapati di mana-mana selain di Hosea. Jadi jelas di situ yang dimaksud Matius pasti adalah Hosea. Nah, kesalahan yang pertama, Matius menganggap itu nubuatan. Maka dia katakan digenapilah setelah dia bercerita tentang perginya Yesus dan orang tuanya ke Mesir. Maka digenapilah. Dikatakanlah di situ, dari Mesir kupanggil anakku. Itu satu. Matius anggap itu nubuatan, padahal itu bukan nubuatan sama sekali. Terserahlah kalau sekarang kamu berretorika, bermain kata, oh itu bisa jadi nubuatan, oke. Yang kedua, itu sama sekali tidak bercerita tentang Yesus atau Mesias yang akan dari Mesir dipanggil. Itu cerita tentang orang Israel ya ke Kanaan. Itu pasti kamu tahu cerita itu tuh. Itu cerita tentang orang Israel itu. Itu sama sekali tidak cerita tentang Mesias yang akan datang. Jadi sinkronisasinya tuh nggak nyambung sama sekali gitu loh. Lainnya itu nggak nyambung. Nah itu pertanyaan saya di situ. Bagi kamu itu nggak misteri nggak? Bagi kamu? Boleh saya berkomentar sedikit? Iya, silakan Pak Petro. Oke, kalau Baik, begitu kita kembali ke model dialog ya. Abang saya ini Gurunda Zuma belum bicara. Saya mohon maaf. Petro naik, abang saya juga naik. Oke, silakan. Baik. Jadi apa yang siapa namanya? Alwan ya? Alwan kah? Iya, yang berbicara tadi Alwan kah? Alwan, Baik. iya, Ustadz Alwan. Ya. Saya pikir apa yang Alwan sampaikan itu adalah salah satu model kecerdasan membaca. Artinya dia membaca satu teks dan mengkritisi bacaannya. Ya, itu adalah suatu tanda bahwa ini adalah manusia yang bernalar, mengerti, punya kesadaran bahwa membaca teks itu harus difahami dan dikritisi, dan saya mengapresiasi usaha Alwan dalam hal itu. Tetapi ada satu pola pikir yang harus dikembalikan supaya kita berpikirnya sehat gitu, supaya kita nggak debat atau diskusi tak punya warna. Pertama-tama kita harus pahami bahwa kita ini Anda Muslim, saya Kristen, ya, atau Damian Kristen. Artinya sebenarnya apa yang sudah menjadi standar atau pola atau yang dianggap kebenaran umum dalam agama kita itu masing-masing menjadi patokan kita.
ya, kecuali kalau kita ini hanya sebuah akademi sekular yang hanya sekedar kritik teks, itu sah-sah saja. Tetapi karena kita ini adalah dua penganut agama dengan pandangan yang sudah fix, maka pandangan kita, kritik kita kepada satu teks kitab suci lain itu harusnya tidak boleh bertentangan dengan apa yang ada kitab suci kita. Pertama, mempertanyakan Yesus itu Al-Masih atau bukan, saya pikir itu basi bagi seorang Muslim yang lupa bahwa nama Putra Maryam itu disebut Al-Masih. Satu-satunya manusia yang bergerak Al-Masih adalah Putra Maryam. Ya toh? Jadi saya pikir itu tidak perlu dipermasalahkan. Tetapi ketika Alwan mempermasalahkan tentang kemesiasan Yesus itu dengan mulai mengutak-atik, mempertanyakan ada tertulis, ada ini, kok nggak cocok, kok nggak detail, kok nggak spesifik, kok nggak persis, ya toh? Ada setengah ganda, gitu loh. Artinya begini, satu, dalam quotation atau pengulangan kembali penulis Injil tentang nubuatan-nubuatan Al-Masih itu tentu tidak selalu berbentuk direct quotation. Ada yang berbentuk direct quotation, ada yang berbentuk kesimpulan, paraphrase dari banyak nubuatan-nubuatan dari Hosea, dari Yesaya dan lain-lainnya. Jadi kadang-kadang quotation itu tidak akan kita temukan di dalam satu ucapan Nabi tertentu secara utuh, tetapi sudah merupakan kompilasi atau seperti tadi katakan itu penyimpulan dari banyak quotation. Nah, kemudian dengan mempertanyakan kembali apakah penderitaan Mesias itu, bahwa Al-Quran tidak pernah keberatan, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala pun menyetujui bahwa banyak para nabi, tentu dalam hal ini termasuk Al-Masih, yang mengalami penganiayaan dari orang-orang Yahudi. Contoh dalam Al-Baqarah 661, ya, saya baca aja ucapannya saja. Wa yaqtuluna al-nabi bi ghairi al-haqqi, dan mereka membunuh para nabi tanpa kebenaran. Gitu. Dan banyak ayat Quran mengkonfirmasi bahwa banyak para nabi yang dibunuh. Dalam hal ini Ustaz Al-Wati sudah menunjukkan tadi, menjelaskan bagaimana Mesias menderita, dihukum mati, bahkan di kitab Mazmur akan dimakamkan dengan para penjahat dan lain-lainnya. Nah, hal-hal seperti ini yang para Muslim selalu lupa gitu loh. Kritis membaca kitab lain, tapi tiba-tiba auto error, tidak cerdas membaca kitabnya sendiri. Nah, ketika Sri Baginda, Allah SWT mengatakan bahwa bahwa Sri Baginda telah ada pada kitab suci sebelumnya, sampai detik ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menunjukkan. Yang menunjukkan malah Zakir Didat, Bang Juma dan yang lain-lain. Ulangan 18 tentang Sri Baginda, para kletus Sri Baginda, tetapi itu tidak pernah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ini jomplang itu logikanya. Kira-kira demikian. Terima kasih. Terima kasih. Tambahan sedikit aja ya, nggak panjang-panjang. Di ayat yang tadi Bang Alwan kasih itu nggak pernah ada di dalam Torah. Di zaman Musa, Tuhan tidak pernah mengatakan dari Mesir kupanggil anakku, itu nggak pernah ada. Itu disampaikan jauh setelah Musa. Jadi kalau orang Kristen mengatakan Nabi itu menyampaikan tentang nubuatan Yesus, itu nggak salah. Karena memang di zaman Musa nggak pernah dikatakan seperti itu. Itu pengulangan kisah tentang Musa, kemudian disampaikanlah. Tipologi nubuatan itu ada banyak, cuman Bang Alwan nggak ngerti tentang tipologi nubuatan, ya nggak apa-apa gitu kan. Silakan, panjang. Oke, saya sebentar ya. Jadi kalau berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam, itu sudah final. Di awal tadi saya sudah mengatakan Nabi Isa itu memang Mesias. Ya, memang Mesias Nabi Isa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan ila bani Israel. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tin ka hayatit tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayr bi iznillah wa bi iznillah. Selalu dengan izin Allah.
Nah, yang jadi masalah ketika muncul sebuah agama yang mengambil kitabnya orang, lalu kemudian menyandingkan dengan konsep Tuhannya, karena menginginkan Tuhan itu dihadiahkan untuk non-Yahudi. Sehingga kecolongan, kebocoran di mana-mana terjadi. Ketika saudara mengambil kitabnya orang Yahudi, Yesaya 53 sebagai konsep bahwa itu untuk Yesus, harusnya Anda malu. Karena kenapa? Ayat dalil demi dalil yang ada di Yesaya 53 satu pun tidak ada merujuk kepada Yesus. Contoh, data pertama Yesaya 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Berita yang didengarkan oleh siapa? Oleh Yesaya. Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Nah ini, apakah Yesus diberi kuasa kuasa Tuhan kepada Yesus? Kuasa apa yang diberikan oleh Tuhan kepada Yesus? Sementara dia sendiri harus mati di tangan Kristen supaya dia menebus dosa. Kalau hal dosa dan penebusan dosa, Tuhan sudah kasih solusi. Cukup dengan membakar tai sapi, selesai, habis itu dosa. Kenapa kudu harus jadi manusia gitu loh? Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Siapa yang mendengarkan berita? Yesaya. Berarti ada pemberitaan jauh sebelum Yesaya tentang Mesias. Tentang orang yang kemudian menderita. Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Nah ini dia. Berarti Mesias yang dimaksud adalah Mesias utusan Tuhan yang mampu menegakkan hukum-hukum Tuhan di atas muka bumi. Bukan justru menjadi tumbal untuk menghabiskan, menghapuskan, membatalkan hukum-hukum Tuhan. Dan itu terjadi kepada Yesus. Dia tumbal untuk melegalkan kemudian pengajaran Romawi Yunani masuk ke dalam konsep ketuhanan monoteisme. Sehingga menjadi Trinitas. Itu pertama. Nomor kedua dari Yesaya 53. Sebagai taru ia akan tumbuh di hadapan Tuhan. Tidak akan mungkin kemudian Mesias ini adalah Tuhan. Mesias ini adalah manusia. Kenapa? Karena dia harus bertumbuh. Dari bayi, anak, remaja, dewasa, mampus. Itu Mesias yang ditunggu. Bukan Tuhan yang tumbuh di hadapan Tuhan. Ini ajaran nyebrang dari Helenisme masuk ke dalam pengajaran monoteisme. Coba Anda lihat itu. Dengan jeli Anda harus berpikir bahwasanya di awal tadi saya mengatakan ketika berbicara konsep Mesias, Islam itu sudah sentral, sudah final. Sentralnya adalah beliau nabi, beliau rasul, diberi kekuatan, diberi tanda-tanda, diberi mukjizat, mengajarkan Torah, mengajarkan hikmat, mengajarkan Injil, dan mengajarkan akan datangnya penolong lain setelah dia. Itu Mesias yang dimaksud oleh Bible atau perjanjian lama atau kitabnya orang Yahudi atau pengajaran Yesus intinya. Kembali kepada Yesaya 53 nomor 2. Sebagai taru ia akan tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupanya pun tidak sehingga ia menginginkannya. Tunas dari tanah kering. Maksudnya apa kata ini? Apakah ia akan dilahirkan oleh seorang wanita mandul? Sebagai refleksi dari perkataan tanah kering? Jika iya, maka Maria tidak bisa dikategorikan sebagai tanah kering. Kenapa? Dalam ayat lain, Maria itu memiliki saudara. Ada Yakobus. Oke? Berarti bukan tanah kering Maria itu. Atau kemudian Anda ingin mengatakan bahwa Yesus itu lahir ketika keturunan hampir punah? Jawabannya tidak, faktanya tidak. Nah, kalau ia tidak tampan, apakah ini membicarakan fisik atau akhlak? Atau membicarakan satu perkataan yang sifatnya majas, bias? Jika iya, maka Yesus tidak menggenapi. Kenapa? Karena menurut literatur yang Anda pahami, Yesus digambarkan sebagai sosok yang berwibawa, dihormati banyak orang. Apalagi kalau Anda melihat dia adalah keturunan Daud. Dia seorang raja, dia keturunan bangsawan besar. Ya, semaraknya pun tidak ada. Yang dimaksud semarak tidak ada itu apa? Sedangkan Yesus cukup terkenal sehingga orang-orang membicarakannya. Bahkan mereka menghamparkan pakaiannya di tanah sambil teriak, Hosana, 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 Hosana. Inilah orang yang diberkati di dalam nama Tuhan.
Lebih jauh kalau Anda menyelidik, ketika Yesus itu lahir, orang-orang Majusi dari timur datang untuk menyemarakkan kelahirannya. Gembala-gembala di padang memuji Tuhan bersama dengan malaikat tentang kelahiran Yesus. Kepadamu kesukaran besar untuk seluruh bangsa, dan seterusnya. Ini fakta bahwa ini nubuatan, ini cerita Yesaya 53, jauh panggang dari api. Ya. Lalu kemudian dikatakan sekit lagi, sehingga kita memandang dia dan rupanya pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Pada kenyataannya yang Anda harus tahu, Yesus itu diikuti, digandrungi, disenangi banyak orang kemanapun beliau pergi. Itu yang perlu Anda pahami. Yesus itu bukan diikuti oleh segelintir orang. Ya, Yesus itu disambut. Yesus itu kemudian berbondong-bondong orang mengikuti Yesus. Dikatakan di dalam Matius 4 nomor 25, maka orang banyak berbondong-bondong bergerumun mengikuti Yesus. Mereka datang dari Galilea dan dari Nekapolis. Mereka dari Yerusalem, dari Yudea dan seberang Yordan. Banyak orang bergejibun datang kemudian berbondong-bondong mengikuti Yesus. Matius 5 1-2. Yesus dikatakan melihat orang banyak itu. Naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar kepada mereka. Berbeda dengan apa yang diceritakan dalam Yesaya 53 nomor 2. Apalagi data-data selanjutnya, saya bisa kasih penjelasan kepada saudara supaya Anda paham. Anda adalah orang yang lahir dalam sebuah agama, di mana agama Anda itu mencocok-cocokkan kitab agama lain supaya Yesus anak Tuhan, anak manusia itu dianggap sebagai Tuhan itu sendiri. Islam, Yudaism tidak memahami Mesias seperti itu. Tidak ada orang Yahudi menganggap bahwa Tuhan akan lahir. Mesias itu 100% hanya manusia. Mesias bukan Allah yang menjadi manusia. Itu yang perlu saudara pahami. Sedangkan konsep Anda, Yesus digiring menjadi Krishna, Yesus digiring menjadi Horus, dan itu tidak dipahami oleh ajaran monoteisme. Demikian sementara, silakan. Terima kasih Bang Zuma. Lanjut. Baik. Mau Demian dulu atau saya dulu? Silakan Pak Petro, tadi Demian menyerahkan Pak Petro itu untuk menanggapi. Baik. Jadi luar biasa, saya sangat mengagumi narasi retorika Ustadz Zuma guruku. Saya banyak belajar dari beliau. Tetapi apa yang Ustadz Zuma sampaikan itu semua itu adalah opini, karepmu, gitu. Yang nyata benar, kita sudah final bahwa Yesus itu adalah Mesias. Itu adalah kata yang sudah tak perlu kita utak-atik lagi. Mengenai nubuatan-nubuatan yang tadi itu, ya, itu opinimu. Apakah orang Kristen itu mencuri atau seperti yang sering kamu narasikan kitab suci orang Yahudi? Justru itu menunjukkan bahwa kekristenan itu adalah agama yang bisa dipercaya. Kalau ada agama mengatakan beriman kepada Taurat dan Injil, tetapi tidak ada Taurat dan Injil dalam kitabnya, silahkan Anda berpikir. Nah, Kristen itu adalah mewarisi apa yang diimani oleh bangsa Yahudi, bangsa Israel. Benar bahwa pada kenyataannya Judaism, bukan semua ya, Judaism ars utama punya konsep masing-masing tentang Mesias yang mereka harapkan. Mesias yang bagaimana? Ya, Mesias yang untuk kepentingan ras, kebangsaan, nasionalisme mereka. Tetapi kami orang Kristen yang lahir dari rahim Judaism melihat bahwa Mesias yang dimaksud adalah Mesias yang jauh lebih besar, yang kerajaannya tak akan berkesudahan. 700 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala berbicara dalam surat Ali Imran 45, ya, dalam surat 45 yang mengatakan bahwa ingatlah wa ilati ahsanun farjaha fanafakhana fiha min ruhunna wa ja'alnaha wa ba'anaha ayyata ilil alamin. Dan ingatlah Maryam telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalamnya, dan kami jadikan dia anak tanda bagi semesta alam. Ya, jadi kalau bangsa Israel memang mengharapkan Mesias hanya untuk bangsa Israel mereka saja, kami tidak mengimani itu. Kami mengimani Mesias yang untuk semesta alam.
bangsa-bangsa Israel yang sudah hilang. Siapa bangsa Israel yang sudah hilang itu? Ya seluruh umat manusia. Karena tugasnya untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, saya tidak akan masuk ke tafsir-tafsir Yahudi bahwa dalam kitab Yesaya bahwa Allah dalam Yesaya 9 ayat 5 ya 9 ayat 5 dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Mengapa Mesias itu harus Allah? Mengapa penasihat itu harus menjadi Bapa? Karena yang mau diselamatkan Mesias itu adalah dunia. Itu maknanya dalam surat Anbiya 91 dia menjadi yang terkemuka di dunia dan akhirat. Siapa yang terkemuka di dunia dan akhirat? Nggak mungkin Juma. Paling Jumanya di RT saja atau di Zoom ini itu. Tetapi yang terkemuka di dunia dan akhirat 700 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Yesus sudah mengatakan, kepada aku telah diberi kuasa di surga dan di bumi. Dia berkuasa atas surga dan bumi. Dia berkuasa mencabut nyawa Juma dan berkuasa juga membinasakan Juma. Tidak ada Al-Masih yang bisa melakukan ini kecuali Tuhan sendiri. Nah, itu betul akidah kami. Anda tidak percaya, ya benar. Saya tidak mengerti sampai detik ini, saya tidak mengerti apa itu Al-Masih dalam perspektif Islam, hanya pengusap kan, tidak lebih daripada yang lain. Jadi apa yang sekali lagi apa yang Ustadz Zuma sampaikan secara retorika nggak masalah, sangat mengagumkan ya, tetapi secara konten sama sekali tidak menunjukkan atau tidak punya manfaat sama sekali untuk membenarkan apa yang menjadi agamanya Ustadz Zuma. Demikian kira-kira dari saya. Mohon maaf kalau ada kata tidak berkenan. Oke, thank you. Bisa saya lagi? Silakan, Ustadz. Iya, sepertinya sudah bergeser topik kita ke Yesaya 53. Iya. Saya katakan memang itu topik pembahasan baru ya, jadi ya tidak apa-apa. Kita ke Yesaya 53 sekarang. Pertama saya nasihatkan ke Pak Petrus untuk tidak usah baca Arabnya karena salah Pak. Karena kalau Bapak ayat Quran baca salah nanti artinya salah, kasihan. Kita saja orang Islam itu. Kalau saya salah, kamu baca yang benar. Itu sampai kalau kamu pintar dari saya, maksud saya supaya saya bisa belajar. Iya, kalau misal nanti mau belajar, misalnya dalam konteks dibenarkan mana yang salah, nanti saya kasih bisa ajari. Iya, tapi begitu karena, Ustaz. iya karena Nggak begini apa-apa. Pak, kata kolbun itu hampir orang tidak bisa bedakan. Kolbun hati, kalbun anjing. Jadi jatuh-jatuhnya kalau salah beda kof dengan kaf saja langsung bisa salah makna. Jadi saya berharap nanti kalau ini nggak usah dibaca mending dulu Pak. Kalau masih dalam proses belajar. Kalau misal sudah fase, silahkan. Nah, tidak ada yang saya komen langsung. Tidak ada yang fasih. Kamu pun tidak fasih berbahasa Arab. Kamu pun tidak fasih baca Al-Quran. Kalau bacaan saya tidak benar, kalau kamu pintar, kamu perbaiki supaya saya belajar dari kamu. Tapi kalau kamu tidak lebih hebat dari saya, hanya 1-2 langkah depan saya, gak usah kamu alihkan pembahasannya. Saya malas menjadi tidak berguna, tidak berbobot ya. Tidak berbobot komentar. Ya sudahlah, kalau nasihat saya nggak mau diterima ya sudahlah. Saya cuma kasih nasihatnya saya tolak. Iya oke lah ya. Nah sekarang begini ya. Ketika kita masuk ke Yesaya, tadi saya masuk ke kritik teks, saya dipuji-puji sama Pak Petro. Tapi sejatinya kritik teks itulah sesuatu yang harus dipahami dan dikuasai karena kita kan berbasis kitab suci, berbasis teks, tidak keluar daripada teks. Apa yang kita sampaikan berbasis teks. Kita tidak mengawang-awang, tidak di langit-langit, tidak di awan-awan, kemudian memberikan asumsi, bermain kata-kata, tidak. Semua berdasarkan data. Apa yang disampaikan Gurunda Zuma juga, semua berdasarkan data. Saya tambahi apa yang Bang Zuma sampaikan bahwa mengada-ngada. Kami ketika mengkritik Yesus, tidak Mesiasnya, kita percaya dia adalah Rasulullah. Tapi kita tidak percaya dia menderita gitu. Makanya tadi saya bawa ke Lukas, ketika Lukas mengutip Yesus yang menderita, the suffering Yesus, itu topik pertama kita di awal sini ya, Demian ya. The suffering Jesus, Yesus yang menderita, itu tidak ada di dalam Yahudi. Dan itu juga kami Muslim tidak percaya. Bagaimana mungkin Nabi kami diperlakukan seperti itu, kan begitu. Tapi satu-satunya dalil yang saya katakan tadi, saya cuma berikan contoh di Lukas dan Matius, bagaimana Lukas dan Matius itu
salah di dalam mengutip perjanjian lama. Matius bahkan salah kaprah, yang harusnya orang Israel dia jadikan itu ke Yesus. Nah, sekarang kita ke Yesaya 53 ya. Kita pakai data aja. Misal, apakah Yesaya 53 ini untuk Kristus? Untuk Yesus? Kalau ternyata kita buka di Yesaya 53 yang ke-8, yang ke-8 dulu nggak apa-apa. Karena ini salah satu kajian yang pernah saya baca. Misal kata 8 itu, di situ kata lamoh ya, nega lamoh, my servant atau hamba saya, itu kan bentuknya jamak. Yesus itu berapa orang? Yesus satu kan? Nah, yang dimaksud Yesaya ini siapa? Yang kena persekusi ini, yang menderita ini siapa? Yesus seorang diri kah? Ataukah banyak orang? Di Yesaya 53 nomor 8 itu jelas-jelas dikatakan my servant. Itu terjemahan King James Version. Padahal, dan ini sering diprotes sama orang-orang Yahudi, kalian ini menerjemahkan Biblos ini bagaimana? Cari referensi ya tentang bahasa leksikal tentang kata lamoh. Lamoh itu selalu berarti to them, bukan to him. To them, untuk mereka. Jamak, plural. Tapi karena kalian ingin ini ke Yesus, King James Version itu merubahnya menjadi my. Satu. Supaya dia sesuai dengan Yesus. Tapi saya kalau mungkin ketemu dengan penulis daripada King James Version, saya akan bilang oke lah. Kalian merubah artinya dalam harapan kalian ingin menjadikan dia satu orang. Padahal kata lamoh itu berarti banyak orang. Ya. Selanjutnya, kalau misal kalian paksa dengan bermain dengan cara merubah terjemahannya, tapi jawab ini. Yesus umurnya panjang apa pendek? Karena di Yesaya 53:10 itu Tuhan menghendaki ia menderita, menyerahkan diri sebagai korban penghapus dosa, maka ia akan panjang umur. Berapa umur Yesus? Panjang umur dia. Panjang umurkah dia? Kalau Yesus panjang umur, nggak apa-apa, cocokologi aja dengan Yesaya 53 itu. Kenyataannya kan tidak. Dia bahkan tidak sempat menikah kan? Umur 30 tahun. Kalian referensi bapak-bapak gereja memberikan kisaran seperti itu. Dan lanjut di ayat, di tulisan berikutnya. Dan melihat keturunannya. Mana keturunannya Yesus? Ini pemaksaan ini yang saya katakan tadi. Kami Muslim hanya berlandaskan informasi yang benar-benar dan kriteria yang benar-benar jelas. Jadi saya mohon maaf ya, kita bisa teruskan diskusi ini, tapi nggak usah bermain perasaan, Bang Petro. Kita nggak usah bermain perasaan. Justru retorika, data, analisa, itulah yang diperlukan dalam pembuktian. Sehingga kita tidak memilih suatu agama itu berdasarkan pakai perasaan. Misalnya tiba-tiba melihat ada awan-awan, atau melihat ada orang terbang, lalu kita percaya dia adalah dewa misalnya, atau kemudian percaya bahwa ternyata Dragon Ball itu benar adanya. Nah, kita dipakai akal untuk memikirkan itu. Jadi ini semua insya Allah bagus ya dalam kajian narasi yang kuat. Oke, cukup. Silakan ya host. Ya, oke. Bang Zuma mau nambahkan, Baik, silakan. terima kasih. Saya senang sekali dengan Ustadz Alwanti dengan ketajamannya. Apa yang mau saya katakan tadi, saya tidak menolak kritik. Kritik teks itu adalah bagian dari tradisi Kristen ya. Kami paling suka kritik teks. Tidak ada satupun ayat-ayat kitab suci kami yang tidak pernah mendapatkan kritik teks. Dan apa yang mau saya katakan sebenarnya tadi itu, saya hanya mau mengingatkan, kita ini bukan di dalam satu forum sekular, di mana dalam forum sekular itu kita tidak peduli kitab suci ini, kita tidak peduli latar belakang kita apa, kita membaca teks sesuai dengan teks.
Dan itu saya bisa mengerti. Tetapi karena kita ketepatan adalah berlatar belakang dua agama yang berbeda, apa yang mau saya sajikan tadi itu adalah cara berpikir sehat. Apa cara berpikir sehat? Artinya standar yang kamu pakai ketika melakukan kritik teks kepada kitab suci orang lain, logikanya itu pun harus berlaku kepada kitab sucimu. Tapi kalau kamu menolak itu, ya ini namanya Anda menang sendiri. Itu satu. Mengenai kritik teks, no problem. Ya saya senang, orang Kristen senang itu. Kemudian tentang kesepakatan kita. Tadi Ustadz Bang Juma yang darinya saya banyak belajar hal, bahwa sudah final bahwa Putra Maryam itu adalah Al-Masih, gitu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala setuju di Al-Masih? Ya, tentu pertama-tama ya karena Kristen sudah duluan menyatakan dia adalah Al-Masih. Yahudi tidak mengatakan Yesus itu Al-Masih atau pada umumnya ya, karena Yahudi yang Kristen perdana itu kan orang Yahudi semua. Artinya pasti Allah Subhanahu wa taala dalam tim kubu yang sama. Cuman ada tafsir lain dari umatnya yang lain ya nggak masalah ya. Jadi tentang bagaimana Anda menolak bahwa Al-Masih tidak boleh menderita, dihina, berarti Anda tidak baca kitab suci Anda dengan baik. Dalam kitab suci Anda banyak kita temukan bagaimana para nabi itu dibunuh, disiksa, dianiaya. Saya Ali Imran ayat 23 ya. Wa yaqtuluna al-nabiyina bighairi haqqin, dan mereka membunuh para nabi tanpa hak, tanpa kebenaran gitu loh. Tapi kalau Anda hanya tidak membaca kitab suci Anda dengan baik, ya nanti jangan-jangan Anda jadi murtadin nanti. Kenapa? Karena Anda punya pemikiran bahwa Al-Masih tidak boleh menderita, tidak boleh harus dilulukan, sesuai yang kamu harapkan. Ternyata kitab suci Anda mengatakan lain. Apakah Anda masih Muslim? Itu loh pertanyaan saya. Saya tidak mau berdebat hal yang tak ada hubungannya dengan agama saya. Kemudian soal terjemahan ya, terjemahan Alkitab itu ya. Begini, karena kita tidak ahli bahasa semua di sini, maka saya tidak akan mengomentari secara spesifik karena mungkin mereka juga tidak mengerti gitu loh. Nah, kalau kamu keberatan atau merasa tidak cocok dengan satu terjemahan, hal yang sama seperti Al-Qur'an, itu kita rujuk ke bahasa aslinya kan ada. Dalam Al-Qur'an dikatakan Maria memelihara kehormatannya. Bahasa aslinya kan farjaha. Farjaha itu adalah kelamin. Kehormatan tidak cocok, tapi saya mengerti. An-Nisa 24, ujurahunna, upah mereka setelah merasakan kenikmatan, bayarlah mahar mereka. Diterjemahkan mahar, padahal sebenarnya ujurahunna itu apa? Upah mereka, gaji mereka, karena kamu sudah diberi kenikmatan. Tapi saya tidak pernah mempermasalahkan, karena kalau saya keberatan dengan terjemahan itu, ya cari bahasa aslinya ada, gitu loh. Itu satu. Kemudian tentang panjang umur. Ya memang siapa bilang Yesus sampai umurnya 33 tahun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala setuju bahwa sampai detik ini Yesus itu hidup. Diangkat ke sisinya. Nah, yang bermain retorika siapa? Kamu atau saya gitu loh. Yang tidak terlalu cerdas siapa? Kamu atau saya? Yang suka mau bermain petak umpet siapa? Kamu atau saya? Jadi begini apa yang mau saya katakan, kritik teks itu oke. Lanjut. Saya senang ya. Tapi saya khawatir itu akan menjadi bumerang bagi Anda karena Anda tidak akan kuat dengan kritik teks. Salah satu contoh, ketika saya membaca ke dalam bahasa Arab, kamu sudah langsung komplain. Kenapa? Kalau kamu orang cerdas, semua teks di dunia ini bisa kita baca. Oke, cukup ya. Mau salah benar kalau bacaan saya salah, kalau kamu pintar perbaiki dong, biar saya belajar dari kamu. Itu loh, Ustaz. Mohon maaf kalau ada kata tidak berkenan. Terima kasih Pak Petro. Bang Zuma, silakan Bang Zuma. Ya, baik. Jadi Al-Quran menerangkan seperti ini, Bung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Tadi di awal Saudara Petro mengakui Kristen lahir dari rahim Yudaism. Tepat sekali. Jadi orang-orang Yahudi, ahli kitab dalam hal ini memang mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Mereka menyembunyikan kebenaran. Mereka tahu padahal.
Lalu dikatakan lagi di Al-Quran, wa qalatit ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadina unzila ala alladina amanu wajahan nahari wakfuru akhirah la'allahum yarji'un. Golongan lain dari ahli kitab berkata kepada sesamanya ahli kitab, perlihatkan seolah-olah kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang dikatakan sebagai murid-murid atau sahabat-sahabat utusan Allah pada permulaan siang, dan ingkarilah ia pada akhirnya, supaya mereka orang-orang mukmin kembali kepada kekafiran. Lalu Al-Quran lain mengatakan, wa inna minhum lafariqam yalwu alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil katiba wa hum ya'lamun. Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya, melilit-lilit lidahnya membaca Alkitab. Udah ditegur masih tetap aja dibaca, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian daripada Alkitab, padahal itu cuma bahasa Latinnya. Padahal ia bukan dari ahli kitab, dia bukan dari Alkitab itu sendiri. Dan mereka mengatakan ia membaca dari sisi Allah, padahal yang ia baca itu bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui yang dia baca cuma Latinnya, bukan Al-Qur'annya. Nah, lalu kemudian ketika kita berbicara mengenai Yesus, Nabi Isa alaihissalam, umat Islam itu udah final, ku bilang. Umat Islam itu udah paham sekali. Izqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimati minhu ismuhu Masihu ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Nah, ini yang tidak dipahami. Wa minal muqarrabin. Dan Yesus Isa Al-Masih termasuk dalam golongan orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Mau terkemuka, mau terpinggirkan, di dunia di akhirat, dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang didekatkan. Berarti dia bukan Tuhan, dia Mesias, dia Al-Masih. Dan kedudukannya sebagai Al-Masih, dia hanya penunjuk jalan kepada Allah. Nah, kembali kepada bahasan kita. Yesaya 53. Tadi saya sudah sampai di poin ketiga. Sekarang kita masuk ke dalam poin kelima, 4 dan 6. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas oleh Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Gantaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan. Nggak nyambung ini, nggak nyambung. Setiap utusan Tuhan pasti mengalami hal seperti ini. Dia dimusuhi umatnya, padahal utusan-utusan ini termasuk Yesus cuma menginginkan agar kaumnya berada di jalan. Lihat bagaimana kemudian Yunus dimusuhi umatnya, sehingga Nabi Yunus dimakan oleh ikan paus. Ya, bagaimana kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW diusir dari kaumnya, terlunta-lunta dia di Madinah. Itu artinya bukan hanya Yesus yang menderita oleh kelakuan kaumnya. Seluruh utusan menanggung derita pengusiran, intimidasi, ancaman pembunuhan. Cuma oleh karena Kristen ingin kemudian menghadiahkan ajaran dewa nuzul menjadi manusia, dibunuh manusia untuk menebus dosa manusia, maka Yesus harus naas ceritanya mati di atas tiang salib, supaya ada Tuhan, ada dewa untuk Romawi Yunani. Itu poinnya. Lalu kemudian di data nomor 7 ya, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak. Intimidasi. Sorry ya, Bang Zuma, Ustadz Alwan naik lagi. Kepental ya jaringan saya ini. Ustadz Alwan, Bang Zuma, mana Bang Zuma tadi? Bang Zuma, mana? Sorry Bang Zuma. Iya. Oke, Petro mana? Lanjut Bang Zuma. Ya, saya lanjutkan ya teman-teman ya.
Dia niaya katanya. Tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Apakah ini sesuai dengan Yesus? Tidak. Ketika Yesus itu diseret oleh tentara-tentara Romawi ke hadapan mahkamah, beliau banyak melakukan perbuatan, beliau banyak melakukan tindakan, beliau banyak melakukan reaksi. Sama seperti misalnya di dalam Matius 26 nomor 55. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku." Di ayat ini kawan-kawan, Yesus protes, tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Yesaya 53 nomor 7. Yesus protes kepada mereka yang ingin menangkap dia. Yesus merasa heran kenapa beliau mau ditangkap, sementara beliau tidak pernah melakukan kejahatan. Pekerjaan beliau adalah mengajar di bait Allah. Kenapa harus ditangkap? Ini protes. Kenapa dia dianggap seperti teroris? Sedangkan nubuatan ketika dibandingkan cerita dalam Yesaya 53, ia seperti domba yang tidak membuka mulutnya. Tidak membuka mulutnya artinya tidak protes, tidak melakukan pembelaan. Lah Yesus melakukan pembelaan. Matius 26 nomor 64. Jawab Yesus kepada mereka. Dari tadi kok ngomong terus, ini yang lain dikasih kesempatan dong. Nggak apa-apa bang, biarkan aja dulu bang, biarkan. Oh gitu, ya udah. Dilanjut bang, dilanjut bang. Engkau telah mengatakannya. Ini kita membahas tentang kitabnya orang yang diambil untuk disalahartikan. Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan di langit. Lalu kemudian Matius 27 nomor 11, engkaulah raja orang Yahudi. Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Lalu Yohanes 18 nomor 22 nomor 23, ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkan salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku?" Jadi cerita-cerita yang dibangun oleh kitab saudara itu sama sekali tidak cocok dengan nubuatan yang ada dengan cerita yang ada di dalam Yesaya 53 nomor 7 itu. Nggak cocok sama sekali. Sama sekali nggak ada kecocokan. Tapi lagi-lagi ahli kitab yang Yesus katakan, waspadalah kepada ahli kitab, kepada orang Farisi. Waspada, waspada, waspada. Ini alasannya. Kenapa? Karena ahli kitab akan membentuk sebuah pengajaran yang menggunakan kitabnya Bani Israel untuk mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri. Makanya kita bergeser kalau dalam Mesias Islam, Mesias Yahudi itu sama. Mereka utusan Tuhan, mereka adalah rasul, mereka adalah nabi yang diberi kekuatan untuk kemudian menyelamatkan Bani Israel. Demikian sementara. Terima kasih Bang Zuma. Silakan dari Kristen. Ya. Ini menarik ini perkataan dari siapa tadi bang yang turun tadi ya? Dia ternyata enggak mengerti nih dalam memahami kontekstual, baik Bang Juma juga dan tekstual dalam memahami Alkitab itu seperti apa. Tadi Bang Alwan ya katanya jika Yesus itu memang benar-benar dinubuatkan dalam Nabi Yesaya, kenapa dia di ayat 10-nya bertentangan? Ternyata abang nggak membaca dan mengerti, begitu ya. Baik bang, abang kalau mau mengerti Alkitab itu bang, saya kasih nih patokannya bang ya. Dalam Kristen itu katakan dasar ilmu pengetahuan itu bang adalah takut akan Tuhan. Itu dulu bang. Yang kedua, abang ini dibenarkan oleh dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-18. Menilainya itu secara rohani bang, bukan dengan logikamu yang terbatas. Itu bang. Baik, saya bantu abang menjelaskan ya bang ya. Tadi kalian mengatakan di dalam Yesaya 3 ayat 4 ya bang ya. Di sini justru kalian nggak mengerti gitu loh saudara-saudaraku, Bang Juma dan Bang Alwan. Dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya bang, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Terus di ayat yang ke-8 tadi abang bilang tadi, dan ayat ke-9, 10, ia kena tulah. Berarti abang nggak mengerti, padahal kita mengira ia kena tulah. Nah itu bang ya. Jadi tolong dibaca dulu bang. Di situ kan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah
bukan dibilang sebagai korban penebus dosa. Jadi beda, Bang. Penebus salah itu kan artinya penebus yang salah, bukan penebus dosa, gitu loh, Bang. Itu yang pertama. Terus tadi Bang Juma mengatakan dalam ayat ke-7, Bang ya. Terus Bang Juma komparasikan dengan Yohanes ya, Bang ya. Baik. Bang Juma, saya mau berarti Bang Juma secara nggak langsung mengatakan surat 339 itu bohong ya, Bang ya, batal, Bang ya, pembohong, Bang ya, basi, Bang ya. Karena katakan kemudian Jibril memanggil Zakaria bahwa Zakaria akan kelahiran putramu Yahya. Dalam Islam Yahya, dalam Kristen itu Yohanes. Seorang nabi termasuk keturunan-keturunan orang saleh. Jika ayat ini memang berkata tentang Nabi Yohanes, maka perkataan Bang Juma tadi di ayat Yohanes mengatakan itu bertolak belakang, maka berarti abang tidak mengimani kitab abang sendiri, atau abang mengatakan bahwa kitab abang itu bohong. Saya sudah baca nih, Bang, surahnya, Bang. Makanya saya tadi sebelum abang-abang ini sama Bang Peter tadi, saya sengaja nggak mau naik, saya mau buktikan dulu gitu loh, Bang. Terus di ayat yang ke-10 tadi, Bang Alwan ya, apabila ia menyerahkan dirinya, Bang. Baik. Ini dalam Yohanes 10 ayat 17. Kemarin saya debat Bang Juma, saya sampaikan Bang Juma nih. Bapakku mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali, Bang. Itu, Bang ya. Memberikan nyawaku, Bang ya. Ini dikatakan ia menyerahkan diri sebagai korban penebus yang salah. Di situ udah kontradiksi, Bang. Artinya kontradiksi dalam pemikiran abang itu udah salah. Itu udah terjawab jelas itu, Bang. Gitu. Jadi ketika kita mengkomparasikan satu ayat, kemarin Bang Juma pernah mengatakan begini. Kalian berdebat sama Bang siapa kemarin tuh ya? Bang Juma bilang gini, jangan kalian benturkan ayat Al-Quran dengan ayat Alkitab. Itu, Bang ya. Itu saya ingat tuh Bang Juma itu. Jadi ketika Bang Juma juga berkata seperti itu, jangan Abang Juma benturkan ayat Alkitab dengan Al-Quran, Bang. Tapi saya coba untuk mencocokkan, Bang, yang Abang Juma tadi bawa dalam Yohanes. Sementara dalam kitab Abang itu dikatakan kemudian Jibril memanggil Zakaria. Bahwa Zakaria ini dalam Lukas 1 ayat 57 sampai 60, Zakaria itu adalah ayahnya Yohanes. Dan dia seorang nabi loh, Bang. Termasuk keturunan orang-orang soleh katanya, Bang. Berarti kalau abang tidak mempercaya kitab Yohanes ini, Bang, berarti abang bukan orang muslim 100%, Bang Juma. Nah, monggo Bang, dibanti sanggama yang lain. Silakan. Ya, saya. Alwan, Bang Juma, silakan. Ya, setelah itu baru Gurunda lagi. Jadi Petro tidak tahu perginya kemana. Tadi sudah, tadi karena ketidakmampuan, ketidakberdayaan dalam menghadapi kritik-kritik tekstual, maka dia katakan hati-hati aja loh, nanti itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Justru ketika kritik tekstual itu dipasang, ditegakkan, ya, maka akan terlihat betapa rapuhnya pemahaman-pemahaman yang modalnya hanya imani saja itu. Dan akan semakin jelas dan terang benderang firman Allah Subhanahu wa taala bagaimana sebenarnya posisi Isa, Yeshua Hamasiah. Bagaimana posisinya dia? Ma qataluhu wa ma salabuhu. Dia tidak dibunuh, dia tak disalib. Dan semua itu memperjelas dari kritik-kritik tekstual yang saya berikan itu tadi. Jadi itu bukan senjata makan tuan, bukan. Jadi jangan jadikan ketidakberdayaan, ketidakmampuan itu membuatmu putus asa dan pasrah begitu saja. Itu nasihat saya buat Petrus Monte. Artinya data dibantah dengan data, dalil dibantah dengan dalil. Abangku Gurunda Zuma nanti ini akan paparkan ke semua ayat mungkin dari Yesaya 53. Beliau akan paparkan itu satu persatu. Tapi poin saya di beberapa yang tadi itu. Ya, saya suka memberikan stressing, ya, penegasan biar orang pada paham apa yang saya maksud gitu. Yang saya katakan tadi misalnya kata lamoh, di kata my servant, Yesaya 53 nomor 8. Kata lamo itu kalau kita masuk ke leksikal, ya, leksikal itu kamus. Lamo itu untuk plural, untuk jamak.
Yesus sendiri apa banyak orang, itu sih pertanyaan saya. Yesus satu orang apa banyak orang? Kalau satu ayat itu saja merujuk kepada banyak orang, ya, maka itu tidak ada sangkut pautnya dengan Yesus gitu loh. Kedua, saya kasih contoh tentang 53 nomor 10 tentang Yesus yang umurnya panjang. Apakah Yesus umurnya panjang? Apakah Yesus punya keturunan? Jadi mengeksegesis ayat yang milik daripada orang Yahudi, ya, dan dipaksakan di situ, itulah yang menjadi main area pembahasan kita dari sejak awal. Apa yang saya tunjukkan dari sejak awal itu berkesinambungan, menguatkan dugaan bahwa upaya-upaya dilakukan sepeninggal Yesus untuk menjadikan tulisan-tulisan itu, ya, menjadikan tulisan-tulisan yang ada sekarang dari satu kitab suci yang dinamakan New Testament, Perjanjian Baru, terdiri dari 27 kitab di Perjanjian Baru itu, ya, itu adalah sesuatu yang diupayakan dan dipaksakan agar bisa diterima bahwa Mesias yang dinanti-nanti itulah Yesus Kristus itu tadi. Jadi ini mungkin masuk ke kesimpulan saya, ya. Jadi karena saya juga sudah dari tadi, Bang Zuma mungkin juga sudah simak, saya mungkin menghimbau saja untuk di dunia diskusi jangan pakai perasaan, ya, kuatkan logikanya. Jangan mudah menyerah kayak Petro tadi, ya, bantah data dengan data gitu. Jangan bantah dengan perasaan seperti yang dikatakan saudara saya barusan. Oh, harus pakai hati, harus pakai iman. Itu kan penafsiran eksegesi kamu. Tapi dalam konteks akademik, dalam konteks kita bicara data dan fakta, kita harus bawakan bukti dan itu dianalisa secara bersama. Demikian saja, mudah-mudahan manfaat. Gurunda, saya izin dulu, Kanda, saya ada urusan sedikit. Baik, makasih. Silakan. Oh, sebentar Bang Juma. Jadi Bang Alwan, saya menjelaskan ini atau menjawab yang kesanggan Bang Alwan gimana? Saya sampaikan sama Bang Juma aja ya gitu. Enggak ya. Karena saya sudah dari tadi, saya mau istirahat. Abangku ini lebih paham dengan Biblos. Jadi nanti enggak begini Bang Alwan, masih begini. Tadi kan Abang bilang kan Abang bilang kita harus ini ya. Jadi kan maksudnya biar Ustaz Alwan ya. Biar tepat nih, karena kecuali tadi Bang Alwan tidak memberikan sanggahan atau statement, nggak apa-apa sih Bang gitu. Tapi nggak apa-apa kalau diwakilkan sama Bang Juma juga nggak apa-apa. Abangku aja nanti, Gurunda saja saya nanti. Karena saya udah mau rehat dari tadi saya soalnya. Minta maaf ya. Iya. Oke, syukron makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Anda sama seperti penulis-penulis kitab saudara di awal mula gitu ya. Mendudukkan perkara kitabnya orang Yahudi sesuai dengan selera yang Anda mau. Anda mengatakan Yesus itu bukan penebus dosa, tapi penebus salah. Ini apalagi yang Anda ingin giring? Apa yang Anda ingin jual lagi kemudian? Padahal Yesus itu yang tadinya adalah Mesias, di mana dia adalah juru selamat bagi Bani Israel, diajarkan secara doktrin dan dogma harus mati di atas tiang salib untuk menebus dosa manusia. Itu poin pertama. Kemudian ketika Yesus memberikan nyawanya, itu sudah jelas mendudukkan dia Mesias yang sama persis dengan Al-Quran, sama persis dengan pemahaman secara tradisi Yahudi akan Mesias. Mati, dan mati. Itu Mesias. Dia tidak hidup seperti apa yang Anda terangkan dalam iman Anda, bahwa dia harus hidup kembali dari kematian untuk menjadi Tuhan. Sementara Tuhan yang benar adalah menghidupkan dan mematikan. Jadi Mesias yang Anda bawa itu Mesias yang dibuat-buat belakangan. Itu kedua. Yang ketiga, ketika Anda berbicara mengenai Al-Quran, kaitannya dengan kitab saudara Yohanes, tolong dicatat baik-baik. Tulis, kemudian bingkai dengan baik. Nabi Yahya itu bukan pengarang buku Yohanes. Ya, Nabi Yahya bukan pengarang buku Yohanes. Dan bahkan saya katakan, catat baik-baik,
Anak Zebedeus bernama Yohanes bukanlah pengarang kitab Yohanes yang Anda pegang hari ini. Itu adalah orang yang tidak dikenal, yang kemudian karya tulisnya dituliskan dengan nama Yohanes supaya dianggap sebagai itu murid Yesus. Masuk ke dalam tema tentang Yesaya 53. Begini saudara-saudara Kristiani, orang Yahudi mempunyai kitab. Mereka yang mengimani, ngerti original teks, tradisi mereka kuat. Tidak ada mereka menggunakan Yesaya 53 untuk manusia yang mati kemudian diangkat menjadi Tuhan. Nah, tadi saya katakan kepada saudara, nomor 7 sangat jelas dikatakan oknum ini terdiam, mulutnya terbungkam. Dia membiarkan penindasan terhadap dirinya, tidak membuka mulutnya. Bagaimana dengan Yesus ketika penangkapan? Dia ngaku sebagai Raja Yahudi, dia mengiyakan itu. Dia malah protes, kenapa engkau menampar aku? Apakah itu artinya dia membungkam mulutnya? Tidak, dia protes, kenapa kau tampar saya? Gugur di sana. Kemudian Yesaya 53 data nomor 8 dikatakan, sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Bagaimana dengan Yesus? Sesudah penahanan dan sesudah penghukuman ia terambil, artinya dia akan mati, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Kata Yesaya 53 nomor 8. Tapi Yesus, Bung, banyak orang yang memikirkan nasib Yesus ketika beliau meninggal. Pagi-pagi hari Minggu Maria datang membawa minyak. Oke? Untuk apa? Untuk meminyaki mayat Yesus. Murid-murid seperti misalnya Yusuf Arimatea, Nikodemus memikirkan kemudian bagaimana caranya agar Yesus segera dikuburkan, agar Yesus segera diambil, diturunkan dari salib. Beliau minta ke Pilatus agar mayatnya diturunkan segera untuk dikuburkan. Kemudian Maria, seperti yang saya katakan tadi, datang ke kuburan Yesus. Murid-murid yang menuju ke Galilea untuk menemui Yesus, ahli-ahli Taurat yang khawatir Yesus bangkit, sehingga meminta kepada Pilatus untuk menjaga makam Yesus. Lalu orang-orang yang sadar bahwa Yesus bukanlah penjahat, melainkan anak Tuhan. Dan masih banyak lagi orang-orang memikirkan nasib Yesus setelah beliau meninggal. Apakah sama dengan nubuatan yang ada di Yesaya 53 nomor 8? Tidak sama, Bung. Tidak sama. Jadi tertolak. Itu data yang harus kalian sadari. Kemudian Yesaya 53 nomor 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Apakah terjadi? Tidak. Yesus di mana dikuburkan? Di kuburan mewah. Milik siapa? Yusuf Arimatea. Apakah dia dikelilingi kuburan penjahat? Tidak, Bung. Ketika Yesus terlihat sudah meninggal, murid-murid Yesus itu, sekali lagi saya katakan, menghadap ke Pilatus untuk segera menurunkan jasad Yesus dari tiang salib. Apa alasannya? Tidak boleh menggantung mayat seseorang pada tiang salib pada hari Sabat. Lalu apa yang terjadi? Yesus dimakamkan di sebuah taman, bukan di tengah-tengah penjahat. Dalilnya di mana? Yohanes 19 nomor 41. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada sebuah taman. Dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang pun. Berarti Yesus bukan di tengah-tengah pemakaman umum, tapi di sebuah taman. Tertolak dengan cerita Yesaya nomor 9 tadi. Kalau Anda masih mau menggunakan itu, berarti muka Anda nggak ada. Anda berarti muka tembok. Itu loh. Silakan Anda tanggapi. Apakah Yesus dimakamkan di tengah-tengah pemakaman penjahat? Atau Anda ingin mengakui Yohanes 19 nomor 41 itu penipu yang mengatakan Yesus dimakamkan di taman, di kuburan mewah, mirip Yusuf Arimatea orang kaya yang ada pada saat itu? Silakan, saya ingin tahu sejauh mana Anda mendapatkan Roh Kudus dalam diri Anda. Apakah Roh Kudus atau roh jahat yang akan berbicara setelah saya? Silakan. Silakan, Yedija. Oh, tadi Bang Al-Kafir udah turun ya? Oke, baik. Tadi Bang Juma sama Bang Alwan tadi ya membawa kata Bang Juma tadi sebelumnya Yesus dimakan oleh ikan. Saya belum jawab tuh tadi Bang Juma. Di situ menunjukkan bahwasanya memang Nabi Yunus itu bukan dimakan terus mati Bang Juma. Dalam Kristen tidak, justru Nabi Yunus itu diselamatkan melalui proses
kuasa Tuhan itu bang, dia diselamatkan, dimasukkan ke dalam mulut ikan dan dia selamat. Itu bang ya Juma ya. Jadi perbedaan Yunus dan Yesus itu udah beda, dengan nabi-nabi lain beda bang. Tuh saya jawab nih bang, karena saya tadi lupa nih. Terus tadi bang Alwan kata bang Juma juga di ayat ke-10, ia akan melihat keturunan, umurnya berapa, begitu bang Alwan ya. Saya jawab. Terus saya bilang bang, memahami Alkitab itu bang tidak dengan logikamu saja bang yang terbatas. Karena kalau terbatas abang akan terbentur seperti abang dan bang Juma. Abang harus memahami dulu, dalam memahami Alkitab itu harus 1 Korintus 2 ayat 14 kalau nggak salah. Di situ katakan bang. Jadi kalau boleh secara kontekstual nih bang ya, saya kasih tahu nih. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dan dengan kesakitan, titik. Jadi ayat 8, 9, ayat sebelum ayat 10 itu menjelaskan tentang itu. Tapi ayat 10 selanjutnya, apabila sekali lagi saya bilang, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Jadi kalau memang ayat ini menceritakan tentang Yesus bang sebagai ia nerima sebagai korban penebus salah, maka Yesus itu tidak disalibkan bang Juma dan bang Alwan. Itu yang membuktikan kalau abang itu sudah salah membaca ayat. Gitu loh. Karena bilang kan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan menerima. Kalau dikatakan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus dosa, maka ia tidak akan melihat keturunannya. Itu bang secara kontekstual ya bang Alwan ya. Jadi bang Alwan membacanya jangan separuh-separuh. Jadi bang Alwan biar nggak tersesat dalam itu bang ya. Nah, begitu. Terus bang Jumat tadi mengatakan Yesus menolak dalam Yesaya 53 ayat 7. Ia membiarkan dirinya ditindas. Bang Juma ternyata tidak mengerti 100% Alkitab itu seperti apa. Jika dikatakan dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya, seharusnya Bang Juma itu membaca dalam Yohanes 18 ayat ke-38 Bang Juma sampai Yohanes ke ayat 21, bukan di ayat sebelumnya. Karena di dalam Yohanes 18 ayat 38 di situ dia dikatakan akan menerima siksa dan membiarkan dirinya ditindas. Begitu Bang Juma, gitu loh. Makanya tadi ketika Bang Juma membawa dalam Al Yohanes, saya cari tuh, oh benar nggak yang dikatakan Bang Juma? Saya begitu tuh. Nah, tadi Bang Alwan juga bilang kalau kita membuktikan suatu kebenaran harus ada saksi. Baik Bang Alwan, saya setuju. Saya dalam dunia hukum yang saya geluti selama ini Bang, saya selalu mengatakan begini dalam diskusi agama. Kita kalau mengeluarkan statement kita uji itu barang, gitu bener nggak? Kalau emang bener ayatnya di mana yang mendukung ayat ini, itu baru bener, gitu loh. Jadi kalau cuma abang ingin buktikan satu ayat, tapi yang lain abang bandingkan, abang bandingkan jadi untuk perbandingan ya nggak akan ketemu bang, gitu. Itu sih bang. Jadi di dalam yang dibilang bang Johannes tadi, dibilang bang Juma tadi itu bahwa dalam Yesaya 53 ayat 7 tidak dimaksudkan di dalam Yohanes 18 ayat 36. Itu masih proses Bang Juma, dan prosesnya itu dia belum menerima ditindas karena dia masih proses seperti yang layaknya orang ingin ditangkap, belum sesudah ditangkap. Dalam hukum kita yang ada di Indonesia baik di zaman dulu, setelah dihukum baru menerima siksa, bukan sebelum dihukum Bang Juma. Jadi pola pikir Bang Juma itu udah menerangkan salah begitu Bang Juma. Makanya saya baca dalam Yohanes ayat 18 ayat 38 Bang Juma, itu tentang Yesus dihukum mati, terus Yesus disalibkan, Yesus mati, terus Yesus lambungnya ditikam. Itu Bang, lambungnya ditikam itu dikatakan tadi dia membiarkan dirinya ditindas, itu Bang. Dalam lambung Yesus ditikam tadi itu Bang. Terus Yesus dikuburkan, kebangkitan sampai menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi Bang, sebentar Bang, belum. Tadi saya nggak. Jadi Bang Alwan, saksi yang abang maksud tadi itu seharusnya jika memang benar kalian mengira Isa itu adalah Yesus, saksi yang harus kalian
buktikan karena kita membicarakan Alkitab, saksinya dari Alkitab, bukan dari kitab lain, Bang. Kalau dari kitab lain berarti Abang mengatakan Abang nggak mengerti dalam debat itu. Baiknya di sini Bang Yedi ini tidak menjawab, hanya muter-muter baling-baling bambu. Kok baling-baling Kasihan nanti bambu? Dia akan terjebak Loh, Bang, dengan saya sudah statementnya menjawab dia ini, Bang. sendiri. Karena Bang Sebentar, Yedija Bang. ini bukannya menjawab pakai dalil yang akurat, saya rasa. Saya mau jawab loh, Bang. Silakan. Oke, Saya mau jawab ya. loh, Bang. Saya mau jawab nih, Bang. Apa Tapi Bang jawaban potong. Anda? Tadi Bang Alwan sama Bang Juma ngomong, saya nggak potong tuh. Saya biarkan dia selesai. Jadi kalau nggak Bang Didi buat timer, saya nggak akan potong tuh, Bang. Saya mute kan mic saya. Saya udah sering wajiban Bang Juma. Cuma Oke, ini aku udah. bikin saya aja, Bang. Poinnya? Nah, baik. Jadi Bang Sampaikan Alwan, poinnya. ketika Abang mengatakan Isa itu adalah Yesus, seharusnya Abang mengacu kepada ketika Yesus bertemu menampakkan diri kepada murid-muridnya. Salah satu Thomas. Ini buktinya, Bang. Ini buktinya. Buktinya harus real ya. Kata Yesus kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu, cucukkan ke dalam lambungku." Dalam Yohanes 20 ayat 27. Itu ya Bang Dedi, saya jawab ya Bang ya. 27. "Dan janganlah engkau tidak percaya, melainkan percayalah." Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhanku, Allahku," kata Yesus, "karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Jadi Isa dalam Al-Quran itu terbantahkan dengan ayat Yohanes 20 ayat ke 27, Bang. Demikian. Oke, Terlalu panjang nanti bingung. Bang Zuma, silakan Bang Zuma. TikTok aja Bang Zuma, nggak apa-apa Bang Zuma. TikTok aja sama si ini Iya. orang ini. Paling-paling Baik. bambu pula ini orang. Silakan Bang Zuma. Jadi ketika saudara mengatakan Yesus memberikan tanda Yunus kepada penjahat, angkatan jahat yang pada masa itu, ya sebenarnya kekeliruan demi kekeliruan itu akan terpampang dengan jelas. Tanda Yunus itu, Yunus hidup di dalam perut ikan. Yesus mati dia. Kenapa dia harus mati? Karena dia harus jadi Tuhan. Mati dulu baru bisa jadi Tuhan Yesus itu. Roma 14 nomor 9. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Mati dia supaya dia dijadikan Tuhan. Nah, berarti tanda Yunus yang dijadikan oleh Yesus itu tidak kena. Yang Anda bangun sekarang adalah perkara Yohanes 18. Bagaimana kemudian Yesus itu diam setelah dia itu Anda katakan sama seperti yang ada dalam Yesaya 53 nomor 7. Tapi faktanya ending dari salibnya Yesus teriak dengan lantang, "Eli, Eli, lama sabachthani." Ya, merajuk Yesus di atas tiang salib itu. Merajuk dia, memelas, teriak-teriak dia itu. Sedangkan Yesaya 53 nomor 7, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Tapi faktanya ketika ditampar dia tidak diam. Dia tidak membiarkan dirinya untuk ditampar. Dia malah bertanya kepada yang menampar dia, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkan salahku. Tetapi kalau saya itu benar, mengapa engkau menampar aku?" Ini seperti, mohon maaf, ini seperti orang yang lagi maling sepatu, ketangkep, ditampar sama aparat. Celote dia, bela diri dia. Sementara nubuat, cerita yang ada di dalam Yesaya 53 nomor 7, dia dianiaya. Dia membiarkan dirinya ditindas, tidak membuka mulutnya. Tidak membuka mulutnya berarti dia tidak berkata, "Kenapa kau tampar aku?" Dia tidak berkata, "Eli, Eli, lama sabachthani," karena dia tidak membuka mulut. Ya. Ini yang perlu Anda pahami. Jangan hanya bawa-bawa Anda adalah praktisi hukum dan seterusnya. Nggak perlu. Kita nggak butuhkan itu. Di sini dikatakan dia tidak membuka mulutnya. Lalu yang teriak Eli Eli sama Baktani itu siapa? "Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau lama sekali? Mengapa engkau meninggalkan aku?" Siapa yang membuka mulut seperti itu? Yesus kan? Kena enggak terhadap cerita di dalam Yesaya 53 nomor 7? Tidak, makanya aku bilang, tengok habis ini yang berbicara di hadapan saya ini Roh Kudus atau roh jahat. Ternyata Anda nikmati aja sendiri apa yang Anda paparkan. Kemudian ketika Anda mengatakan tadi Dinda Alwan itu keliru. Justru yang keliru menafsirkan kitabnya Yahudi itu Anda. Saya membantu teman-teman Oten untuk memahami bahwasanya Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus.
Nabi kami Yesus, nabinya umat Islam tidak akan mungkin sehina itu, senista itu, nggak mungkin. Makanya di Al-Quran dikatakan dia laki-laki suci terkemuka di dunia dan di akhirat. Terkemuka kok dikatakan wajahnya jelek, dibunuh, ditampar, diseret, diludahin dan seterusnya. Mustahil. Dan itu di awal tadi saya mengatakan, tengok dulu pelan-pelan, baik-baik. Mazmur 91 itu, apakah itu untuk Yesus atau bukan? Ternyata itu untuk Yesus. Berarti jangankan dibunuh, disalib, ditampar, kena panu pun Tuhannya Yesus tidak ikhlas terjadi kepada Yesus. Ini saya hanya membantu supaya Yesus itu didudukkan pada perkara yang sebenarnya. Saya lanjut satu data ya, supaya kita maju dialognya. Seperti yang saya gambarkan kepada Anda, kuburan Yesus itu di mana? Kuburan Yesus itu di sebuah taman yang indah, pemakaman orang kaya, milik Yusuf Arimatea. Sementara Yesaya 53 nomor 9, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang jahat. Dia dikubur di pemakaman umum. Dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Apakah ini cocok dengan Yesus? Kalau Roh Kudus yang ada pada diri Anda, tentu Anda akan jujur bahwa itu tidak cocok. Kenapa? Karena Yesus itu disalibkan di pemakaman orang kaya milik Yusuf Arimatea, dan di situ bukan pemakaman umum, malah di taman. Yesus itu di taman, di Ancol lah kalau kita lihat. Di Ancol dimakamkan, bukan di pekuburan Pasar Senen, bukan. Itu yang perlu saudara pahami. Jujur enggak Anda untuk itu? Kalau jujur berarti ada Roh Kudus dalam diri Anda. Kalau tidak, maka roh jahat yang ada pada diri Anda. Silakan. Gantian boleh gak? Halo, itu Bang Juma itu yang nggak jujur. Begini ya, Halo. saya sih mau sampai Oke, sebentar. sedikit saja ya begitu. Kita tuh memiliki tanggung jawab moral. Coba lihat. Coba si Evangelis, silakan Evangelis. Iya, kata Bang Juma tadi di dalam Roma 14 ayat 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, tetapi tidak disambung supaya ia menjadi Tuhan, hanya itu. Selanjutnya nggak disambungnya, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jangan biasakan motong ayat, supaya jangan kehilangan maknanya, supaya dengan kehilangan tujuannya. Anda seperti baling-baling bambu, Anda bilang orang baling-baling bambu. Lanjut Bang Juma, tanggapi Bang Juma. Tanggapi TikTok aja Bang Juma, TikTok Bang Saya Juma. tertawa ya, TikTok, Bang saudara-saudara ya, Evangelis. Saya tertawa, Anda justru mengukuhkan. Anda jangan meninggal ayat. Anda Jujur justru dengan ayatnya. Coba. Iya. Justru saudara mengukuhkan kedudukan Yesus mati dulu supaya dia menjadi Tuhan baik untuk orang hidup maupun orang mati. Justru saya memotong itu supaya Anda tidak terlalu berat malunya. Kok ada manusia mati dulu supaya jadi Tuhan dan itu Anda sembah? Roh apa yang ada pada diri Anda? Roh Kudus atau roh jahat? Kan itu poinnya. Ya, silakan. Poinnya di sini, Bung. Poinnya Yesus itu harus mati dulu supaya menjadi Tuhan. Benar nggak? Supaya menjadi Tuhan atas siapa? Supaya juga menjadi Tuhan atas orang saya mati, nggak peduli atas orang mati, atas orang hidup, atas tumbuhan, atas hewan. Nggak peduli saya. Yang pasti poinnya adalah Yesus mati dulu supaya hidup untuk menjadi Tuhan. Betul? Bukan seperti itu. Makanya jangan putar-putar. Anda membaca satu ayat lengkap tapi nggak paham isinya. Itu bahaya. Anda yang nggak paham, makanya biar saya jelaskan. Nah, makanya saya tanya, apakah Yesus itu mati untuk hidup supaya menjadi Tuhan atau tidak? Makanya biar saya jelaskan, Anda paham atau enggak? Awas, roh jahatnya mulai bekerja. Awas. Dalam keadaannya sebagai manusianya yang mati. Sama seperti, perhatikan, sama seperti firman. Firman itu ditulis di atas kertas. Enggak usah terlalu lebay. Sekarang saya tanya aja, Yesus itu mati untuk hidup supaya menjadi Tuhan, benar atau tidak? Supaya menjadi Tuhan atas siapa? Bukan atas siapanya. Saya tanya dulu, Yesus itu mati supaya hidup agar bisa menjadi Tuhan, benar atau tidak? Dia sudah menjadi Tuhan dari awal. Berarti Anda menyalahi kitab Anda sendiri.
Memang pedis, tapi itulah kebenaran. Coba kita baca datanya ya, Bung ya. Anda mencoba untuk membantah saya dengan data itu. Padahal saya fokusnya di Yesaya, tapi nggak apa-apa supaya Anda terbantu gitu loh. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya, oke? Supaya. Di situ dalam bahasa aslinya hina artinya itu supaya atau sehingga. Bahasa Yunaninya hina itu supaya, sehingga ia menjadi Tuhan bagi baik orang mati ataupun untuk orang-orang hidup. Itu nggak peduli saya. Yang pasti Yesus itu mati dulu supaya dia hidup agar menjadi Tuhan bagi manusia. Betul nggak? Iya, sekarang begini, kau menafsirkan Alkitab orang lain, kau tidak mau menerima penjelasan orang lain, dengarkan penjelasannya biar dibandingkan. Coba saya mau lihat Roh Kudus atau Roh Jahat yang mau bicara, silakan. Loh, silakan ya. Perhatikan, di sini dikatakan Bang Juma, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Dalam perspektif orang Kristen bahwa Yesus tidak mati dalam keadaan sebagai Tuhan, tetapi sebagai manusia. Makanya saya bilang tadi, dengarkan dulu, sama seperti kitab suci. Kitab suci itu kekal, firman itu, tetapi ditulis di kertas yang fana. Kertasnya bisa terbakar, tapi firmannya kekal. Dia tidak bisa terbakar. Firman itu tidak bisa terbakar. Nah, dia mati sebagai manusia supaya dia hidup atas orang-orang mati, atas orang-orang yang berdosa, bisa memanggil dia Tuhan. Itu dalam sudut pandang Kristen. Tidak ada Tuhan mati. Kalau dia mati itu ciptaan. Tetapi berarti Anda ngaku Yesus ciptaan. Loh, makanya saya selesaikan dulu, itulah kan kejebak dia. Bang, kalau belum cukup ilmu, tolong jangan mendebat dengan saya. Karena Anda mengatakan yang mati itu ciptaan. Yesus mati berarti Yesus ciptaan. Makanya betul? Kamu dengarkan dulu supaya kamu pintar. Yang kamu lawan ini bukan kaleng-kaleng ini, tapi Roh Jahat. Ya udah gini aja Bang. Cuma Bang Evangelis gini aja. Bang Evangelis sebentar Bang. Iya Bang Evangelis. Gini aja Bang. Gini aja. Ya udah Abang paparkan dulu. Nanti diberikan sama host waktunya berapa menit. Nanti dibantah sama Bang Juma berapa menit. Jadi biar nggak kayak debat kusir ya. Silakan Bang, silakan. Oke Evangelis, waktunya 30 detik. Oke, 30 detik ya. Siapa duluan? Ya Anda duluan lah 30 detik. Kalau 30 detik nggak bisa menjelaskan terlalu Bang, sempit karena itu kan Dinda. tadi Kasih beliau 2 menit. Bercanda Bang. Iya, silakan. Atur napas pelan-pelan atur napas ya, silakan. Ya, 3 menit silakan Bang, silakan. 3 menit ya. Sampai 11.03 silakan. Begini saudara-saudara, bahwa kekristenan itu tidak boleh Anda memaksakan pendapat Anda, seperti saya juga tidak memaksakan pendapat saya kepada kitab suci Anda. Nah, di sini kita kan berdialog. Bukan istilahnya menyudutkan, bukan istilahnya membunuh satu keyakinan orang lain, bukan. Tetapi izinkan dia menjelaskan. Saya sudah katakan tadi dari awal bahwa firman itu ditulis di atas yang fana, di atas kertas. Tetapi ketika kertas itu terbakar, firman itu tidak ikut terbakar, dia kekal. Nah, Tuhan ingin menjadi manusia, sebab kalau dia tidak menjadi manusia, dia tidak bisa bercakap-cakap dengan manusia. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, Tuhan bilang jangan dekat-dekat mereka, karena tempat itu kudus, tercampak mereka. Jadi Tuhan datang sebagai manusia supaya dia bisa bercakap-cakap dengan ciptaannya. Nah, dalam keadaannya sebagai manusia, natur manusia harus jalan juga. Ya, dia harus mati juga. Bukan tidak bisa dia tidak mati, tetapi dia tidak boleh melawan natur itu. Nah, kematiannya
Dia bukan mati. Hari ketiga dia bangkit kok. Jadi sebagai Tuhan dia tidak berkuasa atasnya. Itu dalam perspektif Kristen. Jadi begitu. Nah, ketika dia mati, orang-orang mati di dalam sudut pandang Kristen bukan mati tidak bernapas, tetapi berdosa. Terputus hubungan dengan Tuhan. Jadi dosalah yang membuat orang disebut mati. Karena terputus hubungan dengan Tuhan. Makanya Yesus datang kepada dunia orang mati supaya orang mati itu bisa memanggil dia Tuhan. Juga atas orang-orang hidup, supaya malaikat-malaikat di sorga dan orang-orang mati satu level memanggil dia Tuhan. Jadi bukan satu kehinaan dia mati di kayu salib. Justru itu satu kemuliaan bagi manusia, bagi kita orang berdosa. Satupun kita tidak ada yang benar loh. Dengan perbuatan baik kita nggak bisa mencapai surga loh. Dengan amal, dengan perbuatan, nggak bisa. Tuhan yang memberi anugerah. Kalau di dalam saudara Muslim dikatakan itu hidayah. Nah, hidayah itu datang dalam rupa manusia. Ya, itu saja, saya sudah sampai. Silakan ambil waktu saya. Bang Juma. Udah cukup ya waktunya, silakan. Ada Bang Dewa. Assalamualaikum Bang Dewa. Waduh ini. Bisa buka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana? Oke, Bang Juma lanjut dulu. Bang Zuma. Lanjut Atau Bang mau Zuma. Dewa dulu yang menghantam ini masalah tanda Yunus. Tadi kan dia mengatakan kalau misalkan Yunus di perut ikan itu kan tidak mati, sementara Yesus mati. Jelas ini tidak cocok gitu. Dan untuk mengenai kematian Yesus ini, berapa banyak ayat di dalam Bible itu yang menyatakan Yesus itu tidak mati, melainkan itu bersembunyi. Seperti di dalam Yohanes 13:33, "Hei anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersamamu, kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah aku katakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian juga aku mengatakannya sekarang juga kepadamu." Itu kunci yang pertama. Kunci yang kedua, Yesus itu dipermuliakan oleh Allah. Mana mungkin yang namanya dipermuliakan itu bisa tidak diselamatkan? Apa sulitnya bagi Allah ketika Allah menyelamatkan Nabi Nuh dari banjir bandang? Nggak ada yang sulit bagi Allah. Apa sulitnya bagi Allah ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran tentara Firaun? Tidak ada yang sulit. Dan apa sulitnya bagi Allah ketika Nabi Isa alaihissalam minta diselamatkan sama Allah? Tidak ada yang sulit bagi Allah. Kecil itu bagi Allah. Ya, jadi di dalam ajaran agama Islam, Nabi Isa itu diselamatkan, Yesus itu diselamatkan. Bagaimana mungkin orang yang dipermuliakan itu akan dicelakakan? Sementara Yesus memohon kepada Bapa agar dia diselamatkan. Yang namanya seorang Bapa, seorang Bapa pasti akan menyelamatkan anaknya. Tidak mungkin yang namanya mencelakakan anaknya. Yesus tidak mau menebus dosa, tapi Yesus menginginkan supaya manusia itu semua itu bertobat, bukan menebus dosa, bukan. Silakan Bang Juma. Silakan Bang Zuma. Iya, jadi gini Bung. Tadi Anda mengatakan surga itu bukan dengan perbuatan. Itu Anda sudah mendebati Yesus. Jika engkau ingin memperoleh hidup, kata Yesus, lakukan segala perintah-perintah Bapa. Sementara perintah Bapa itu muatannya adalah perbuatan. Semua perintah Bapa itu pasti muatannya adalah perbuatan. Perbuatan apa? Bukan perbuatan lidah saja, tapi perbuatan jasmani. Makanya Yesus katakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat batal. Artinya orang Yahudi harus hidup dengan perbuatan. Makanya Yesus mengatakan perbanyaklah harta surga, karena harta surga itu tidak lekang dimakan karat. Apa harta surga itu? Ya perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan baiknya harus berdasarkan perintah Tuhan. Bukan harus hidayah dulu, Bos. Halo, Bos. Harus hidayah katanya dulu. 3 menit. Katanya 3 menit. Kalau saudara membantah saya jawab. Itunya masalahnya. Jadi kalau Anda membantah saya jawab juga. Sehingga terjadi perang. Nggak apa-apa. Oke. Berarti ngotot-ngototan di sini berarti dong. Evangelis tadi sudah saya atur timer. Anda gimana sih? Anda Jadi sendiri tadi yang ngatur. TikTok aja, silakan TikTok. Silakan.
Oke, TikTok aja oke. kalau begitu. Ya, terus Lihat Anda aja mengatakan malam itu Yesus itu mati mulia. Sekarang yang saya tanya sama Anda, Yesus itu mati mulia atau mati terkutuk? Jawab. Dia mengambil kutuk manusia itu. Ya, mati terkutuk atau mati mulia? Tuhan tidak mati. Tuhan, saya katakan tadi Tuhan tidak mati. Yesusnya yang mati, harus dibedakan ya. Ya, yang saya tanya bukan Tuhan, Yesus. Yesus yang bukan Tuhan itu yang kutanya. Yesus itu mati terkutuk atau mati mulia? Terkutuk lah. Karena Nah, berarti Tuhan Anda itu manusia tapi kutuk kita yang diambil supaya dia itu derita Anda, itu derita Anda, itu derita Anda, itu fitnahan agama Anda terhadap anak Maria yang suci. Nah, Anda yang Lo kok fitnah pula? Di itu kitab Anda yang mengatakan kok. Makanya saya katakan kepada saudara, Yesus itu mati untuk hidup supaya dia menjadi apa? Menjadi Tuhan. Kan tadi udah aku bilang sama Anda. Yesus itu mati untuk hidup supaya dia menjadi Tuhan. Kamu nggak nyambung juga supaya dia menjadi Tuhan atas orang mati dan orang hidup, sambung itu. Mau dia jadi Tuhan untuk orang mati, untuk orang pikun, untuk orang blow on, tidak ada urusan. Yang pasti dia mati dan hidup untuk menjadi Tuhan. Kalau dia tidak mati, dengar, kalau dia tidak mati, apakah dia bisa menjadi Tuhan? Bisa. Kenapa nggak bisa? Mana dalilnya? Tapi dia mana dalilnya? Orang berdosa. Mana dalilnya? Ya, Matius 7, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Matius 6:37. Kalau tidak ada mustahil bagi Tuhan, kenapa Tuhan Anda tidak tahu hari kiamat? Siapa bilang tidak tahu? Yesus sendiri. Yesus sendiri. Yesus sendiri mengatakan, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Mustahil enggak tuh? Biar saya jelaskan. Yesus tidak mungkin tidak tahu hari kiamat sementara dia Tuhan. Tetapi untuk apa dikasih tahunya itu? Untuk membuat rusuh. Sama seperti Anda. Anda tahu suatu situasi. Lalu ini saya sudah berhadapan dengan roh jahat ini. Karena kenapa? Bible aja Anda bantah. Ini roh jahat ini roh jahat. Kenapa? Matius 24 nomor 36, Yesus sendiri mengatakan, tetapi hari itu, saat itu tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat enggak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Iya, sekarang saya tanya. Enggak, tunggu dulu. Anda mengatakan Yesus tahu hari kiamat. Mana dalilnya? Tahu dia hari kiamat. Dia mana dalilnya? Dia adalah Bapak itu juga. Loh, ini buktinya di anak tidak tahu hari kiamat, yang tahu hanya Bapak. Iya. Nah, roh jahat ini roh jahat ini roh jahat yang masuk ini. Bukan Roh Kudus ini. Roh jahat. Makanya biar saya kalau saya roh jahat, saya menyembunyikan data. Ini data yang saya sajikan. Matius 24 nomor 36, Yesus mengaku dengan mulutnya dia tidak tahu kapan hari kiamat. Saya tahu itu ayat itu dari Anda belum lahir. Saya sudah tahu. Terus kenapa Anda membantah? Kenapa Anda membantah data di kitab Anda sendiri? Anda roh jahat atau Roh Kudus? Saya bukan membantah, saya menolak Anda menjudge Alkitab saya. Bukan begitu maksudnya, itu maksud saya. Jangan nolak saya. Kitab Anda yang Anda hadapi sekarang ini, Yesus mengatakan anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Iya. Mana yang kuat? Anda atau Yesus? Ayo. Sekarang saya pertanyaan saya, ada berapa Tuhan Kristen? Saya tanya Anda. Ada tiga. Tuhanku ada tiga, rupa-rupa bentuknya. Ada tiga Tuhan Anda. Enggak, satu. Yang mana? Dalam tiga. Makanya saya jelaskan dulu. Ya, ada satu. Yang mana? Kan di situ ada Yesus, ada Bapa, ada Roh Kudus. Yang mana di antara ketiga ini Tuhan Anda? Makanya dengarkan biar saya jelaskan. Roh jahatnya mau melintir-lintir pasti ini. Mau salto-salto. Dengarkan biar saya jelaskan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah tiga karya. Dia datang sebagai tiga karya. Makanya ini pandangan Kristen. Enggak, Tuhan Anda mengatakan Tuhan Anda ada satu. Sedangkan di dalam Roma 14 nomor 9, Tuhan senior mematikan dan menghidupkan Tuhan junior supaya menjadi Tuhan juga. Betul gak? Itu pandangan Anda, itu kan asumsi Anda. Pandangan saya gimana ceritanya? Kan ada Tuhan senior, namanya Bapak.
Kemudian ada Tuhan yang belum dilantik menjadi Tuhan. Dia harus mati dulu supaya hidup agar menjadi Tuhan. Betul? Dengarkanlah. Makanya saya Dengarkanlah. menyampaikan pandangan saya. Anda bertanya ke saya, Bang Suma, menurut Bang Suma Tuhan Kristen itu ada berapa? Saya bilang telu. Siji loro telu. Telu. Tuhan Kristen itu satu. Tetapi dalam 3 karya. Yang mana? Yang mana Tuhan Kristen yang satu itu yang mana? Ingat. Roma 14 nomor 9, Kisah Para Rasul 2 nomor 36, manusia Yesus mati supaya bangkit menjadi Tuhan bagi orang hidup dan bagi orang mati. Betul? Siapa yang membangkitkan Yesus dari kematian? Tuhan mana? Ya dia bangkit. Tuhan Bapa. Tuhan Bapa yang membangkitkan Tuhan Anak. Nah sekarang ketika Yesus ini dibangkitkan, posisinya Tuhan Bapa atau Tuhan Anak? Tuhan Anak. Nah sekarang Tuhan Anda ada berapa? Menurut Anda berapa? Kan udah kubilang 3. Hanya Anda sesat. Saya mau menjelaskan. Loh, kok jadi sesat? Apanya yang sesat? Sekarang begini. Yesus yang manusia itu kapan mulai menjadi Tuhan? Kapan? Anda main sirkus. Jangan Anda main sirkus dengan Alkitab. Anda yang mensirkus 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Anda yang mensirkus padahal 3. Itu kan gereja. Loh, saudara. Gereja lagi yang disalahkan. Ini roh jahat ini Bang. Roh jahat ini, kacamatanya aja yang mahal, jangan-jangan kacamata pinjam lagi. Makanya masa gereja yang Anda sesatkan? Ini dalil Roma 14 nomor 9. Makanya jangan suka potong ayat. Saya tidak mengatakan gereja sesat, saya mengatakan pemahaman gereja. Makasih. Ini temannya nggak dibawa. Dengarkan dulu. Anda tidak Allahu Akbar. Itu masalah Anda. Dikatakan di situ, dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepadanya kecuali di dalam nama Yesus. Jadi nama Yesus itu, siapa Yesus itu? Bapa. Siapa Yesus itu? Roh Kudus. Siapa Yesus itu? Tuhan. Makanya dikatakan di situ. Itu sih nenekmu kiper. Siapa Yesus itu? Bapa. Siapa Yesus itu? Roh Kudus. Bung, Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, Roh Kudus itu bukan Yesus. Adalah lebih baik kalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak akan datang. Berarti aku dan Roh Kudus beda. Kayak mana Anda ini belajar Kristen, di mana Anda ini? Yesus itu, Bapa itu adalah Yesus itu sendiri. Loh, nyata-nyata Yesus itu dibangkitkan oleh Bapa supaya dia diberi merek Tuhan, supaya Anda Tuhankan. Kayak mana Anda mengatakan Bapa adalah Yesus? Kayak mana? Makanya ulangi dulu Kak yang kau baca tadi. Dia harus pergi supaya Roh Kudus datang. Karena Yohanes 16 nomor 7 adalah lebih, dia katakan di situ di Yohanes 15 juga, Yohanes 14 juga ada. Aku harus pergi supaya Roh Kudus itu datang. Loh, kalau Roh Kudus itu datang, harus pergi dulu Yesus supaya Roh Kudus datang. Itu berarti Yesus bukan Roh Kudus. Makanya bos, biar saya jelaskan, tapi bos tidak kasih saya jelaskan. Seolah bos lebih tahu. Ya silakan, Anda kaburkan. Bukan menjelaskan, Bung. Anda bukan sedang menjelaskan, Anda sedang mengaburkan. Sesuatu yang sudah sangat terang Anda kaburkan, bukan Anda terangkan. Nah, roh jahatnya datang lagi yang kedua nih. Silakan. Suka-suka kamu ngomong, kau aja yang ngomong, itu yang susahnya. Kau nggak kasih orang ngomong, bacotmu aja yang besar. Kamu menggelapkan, menyesatkan data yang ada di dalam kitabmu sendiri. Gimana tuh? Oke, Evangelis, saya selaku host di sini, perkataannya tolong dijaga ya. Iya, Oke, diskusi yang elok aja saya. Host, tolong Dedi, kamu juga nasihati si Juma itu. Saya dengar. Tito, sebentar, kamu baru masuk Tito ya. Sini saya terangkan. Tadi Evangelis sudah. Ini yang semalam saya sunat, Dinda Dedi. Semalam saya sunat dia di komalnya pakai kampak. Itu dia. Tuh, gimana kamu sopan kayak gitu? Sudahlah saya menjaga.
Tito, sebentar. Saudara Togi, kamu keluar dari situ. Mereka itu mereka ini menghujat. Keluar kamu. Sudah kasih waktu. Begitu Togi, Bang Zuma saudara Togi keluar kamu. Mereka ini orang jahat. Kalau begitu saya bilang TikTok saja. Siapa yang menghujat? Tidak ada yang menghujat. Ajaran penghujatan itu saya adalah sudah ajaran dengar dari kamu Kristen. itu. Sudahlah, Kristen kamu semua itu anak menghujat. iblis. Siapa yang Saudara tidak Togi, dihujat? keluarlah dari sana. anak Nanti iblis. jangan Tuhan dihujat. Gara-gara iblis memberi batu lagi, sandungan, Allah, saudara ya Togi. Rabbi. Ini ya teman-teman ya, kita bisa lihat sendiri ya, teman-teman Ajaran di sini kasih mereka gimana. Dia diperlihatkan di menunjukkan sini. wajah ini. Luar Nah, keluar biasa. sendiri dia tuh. Nah, kabur dia, Iya. kabur. Bang Hos, Kabur. Iya, iya. Oke, silakan lanjut. Bang Hos. Ya, silakan lanjut. Oke, lanjut. Bisa saya jelaskan? Apa evangelis? Silakan. Coba buka dulu ayat yang kamu buka tadi, bahwa supaya Roh Kudus datang. Di mana dia? Ada di dalam Yohanes 16. Saya menyampaikan. Silakan aja Anda buka. Saya menyampaikan pandangan Kristen loh, bukan pandangan yang lain. Dikatakan di situ pekerjaan penghibur. Konteksnya perhatikan di atas. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Perhatikan, selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Makanya jangan dipenggal ayat. Terus Yohanes 16 nomor 7, kamu baca yang lain masalahnya. Iya, dari atas dia dibaca. Yohanes 16 ayat 4-nya pekerjaan penghibur. Jangan dipotong. Makanya baca semua. Pekerjaan penghibur. Yang mana pekerjaan penghibur? Sebentar, biar aku baca sampai kayak 7-nya. Bisa nggak? Silakan. Gitu. Ayat 5, tetapi sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna. Perhatikan, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Mengapa Yesus berkata seperti itu? Mengapa dia memastikan tidak akan datang? Karena dia belum kembali dalam keadaannya sebagai kawan. Dia pastikan tuh. Makanya lo kok ketawa? Allahu Akbar, Masya Allah. Ketika Yesus ketika datang, apakah ada roh di dalam dirinya atau tidak ada? Ya Tuhan. Roh yang ada di dalam diri Yesus itu roh apa? Ya roh Tuhan lah. Nah, Roh Kudus atau bukan? Jangan Yohanes, makanya kamu Awas kamu digigit singa, awas. Kamu jangan sepotong memahami firman. Ya, makanya kutanya, Yesus itu di dalam dirinya Roh Kudus atau bukan? Roh Tuhan sesuai dengan Roh Kudus atau bukan? Perhatikan ya. Hanya Yesus yang berani mengatakan Roh Tuhan ada padaku. Hanya Yesus yang berani mengatakan itu. Baca dalilnya di dalam Zakaria 12 nomor 1. Semua manusia pada dirinya ada Roh Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan saya, di dalam diri Yesus itu Roh Kudus atau Roh Tuhan? Mana yang benar? Dua-duanya. Dua-duanya. Berarti Tuhan punya dua roh, gitu. Makanya kamu harus melihat, makanya tidak, itu dua peristiwa yang berbeda. Peristiwa dia sebagai manusia. Masalahnya sekarang, Roh Yesus itu ada berapa? Roh Yesus. Satu. Roh Kudus atau roh manusia? Kamu sudah berasumsi loh, itu bahaya loh. Nah, saya tanya, roh yang ada pada diri Yesus itu roh manusia atau Roh Kudus? Roh Kudus atau roh manusia yang ada pada diri Yesus? Yang ada pada diri Yesus itu roh Tuhan. Roh Kudus atau roh manusia? Enggak usah kamu pelintir. Roh Kudus apa roh manusia? Roh Kudus. Oke, Roh Kudus. Nah, kalau Yesus itu sudah Roh Kudus, kenapa dia harus pergi? Terbatas dia sebagai manusia dalam tubuh. Yesus ada. Allahu Akbar. Sama seperti ini. Masya Allah. Masa Anda mengatakan Tuhan itu terbatas? Awas, hati-hati digigit singa kamu. Kamu itu menyesatkan.
Kamu menyesatkan. Di dalam Roma 14 nomor 9, Yesus mati. Yesus mati untuk dibangkitkan kemudian supaya dia menjadi Tuhan. Kalau di dalam dirinya ada Roh Kudus, berarti Roh Kudus dibangkitkan supaya menjadi Tuhan, gitu. Loh, kamu itu suka-suka kemana-mana ya. Makanya belum selesai satu kamu hantam. Kok jadi saya? Memang berat, makanya si Tito itu tolong dinaikkan. Dinda ini dijambak aja, naikkan ke sini si Tito itu. Oh, kabur. Bang Tito kabur, Bang. Tito kabur. Jadi kabur dia maunya di room dia, Bang. Gitu. Licik dia ini. Sendiri dia. Ya, silakan. Ya, Tito kalau di bawah kirim permintaan ya, Tito. Silakan kirim permintaan. Lanjut. Saya sudah bacakan dulu sama kamu. Kalau kamu nggak percaya, memang itu hak kamu kan. Tetapi kalau Tuhan itu 3, itu Tuhan ondel-ondel. Tuhan itu 1, bos. Tuhan ondel-ondel ya, kamu yang bilang ya, bukan aku ya. Iya. Tuhan itu sama seperti Anda. Bang Juma dikenal istrimu kalau kau sudah menikah sebagai suami. Tetapi kalau dikenal anakmu, kau adalah bapak. Kalau dikenal keponakanmu, kau adalah om. Sekarang pengenalannya itu, bos. Pengenalan. Nah, boleh nggak? Boleh tidak saya membangkitkan diriku sendiri? Boleh nggak? Kenapa tidak? Makanya tadi dalilnya kan sudah jelas. Enggak, boleh nggak saya membangkitkan diriku dari kematian? Boleh nggak? Kau kan terbatas, bos. Nah, Yesus yang membangkitkan dirinya atau Bapak? Roh Tuhan yang ada di dalam dirinya lah, dialah. Makanya dikatakan, bos, kamu tidak bisa belajar Alkitab dari buku dongeng. Saya juga tidak bisa belajar. Masa kau katakan kitabmu buku dongeng? Gitu. Anda harus. Kenapa kau katakan kitabmu buku dongeng, Bang? Jangan gitulah. Itulah memotong-motong. Anda harus belajar Alkitab dari Alkitab, jangan dari buku dongeng, maksudku. Lah, saya menyajikan ke kamu itu dari Alkitab loh, dari Bible. Roma 14 nomor 9. Itu dari kitabmu sendiri. Tapi kau kan istilahnya ada di sana pelintir-pelintir. Kau tidak murni. Apanya yang kupelintir? Coba disaksikan sama teman-teman kita yang lain. Mana yang kupelintir? Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Apa tujuan Yesus dimatikan dan dihidupkan? Apa tujuannya menurut ayat ini? Coba. Saya katakan menjadi Tuhan. Supaya menjadi Tuhan. Supaya menjadi bos. Makanya saya katakan tadi dari awal. Pak Evangelis, itu ayat gamblang, ayat nyata. Jangan dibikin remang-remang. Dia ini demen banget ya ayat remang-remang dibikin disimpulkan. Sementara ayat yang begitu jelas, ayat yang begitu jelas mereka dibikin ambigu. Supaya itu gimana itu? Itulah kamu tidak mau mendengarkan penjelasan, payah. Jadi kamu aja yang ngomong, jadi itu yang susahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau bisa ada dari Kristen dinaikkan juga, Dinda. Iya, gimana Bang? Silakan. Oke, sedikit dulu ya. Bang Evangelis, kalau kita berdialog, kau harus bisa bagi waktu dong. Jangan hanya dia saja yang ngomong. Kau harus tertibkan juga itu orang. Masa dia aja ngomong? Bang Evangelis, tadi sudah saya mengatakan pakai timer. Nah, ketika Bang Zuma berbicara, Anda memotong. Itu apa namanya, Bang? Tadi kan sudah saya atur. Bos sudah mengatur Anda. Maksudku begini, bos. Kalau sudah Anda bisalah menimbang, contohnya siapa lebih banyak bicara, cukup dulu Anda dulu gitu, bos. Bang, kalau TikTok begitu, Bang. Makanya kalau mau pakai timer diaturkan gitu loh. Ternyata Anda tidak bisa tertib. Makanya saya bilang TikTok ya begitu. Mau bagaimana, Bang? Gini Bang Dodi, Bang Evangelis, kalau kita berdiskusi berdialog tuh, ketika kita contohnya gini, ketika kita sudah sampai ke babak 16 besar, lalu maju ke babak 8 besar, maju lagi ke babak 4 besar, baru sampai ke final, baru ada yang unggul. Gini, Abang sudah sampai 8 besar, Abang mundur lagi di babak 16 besar, kapan selesainya?
Gitu loh. Siapa yang mundur? Saya nggak mundur. Saya biarkan dia yang ngomong itunya. Nah, sudah dijelaskan. Terus abang evangelis mengiyakan, terus apalagi tanpa menggunakan dalil. Itu sudah digunakan itu oleh Ustaz Zuma, oleh Bang Dewa. Bos, saya gunakan dalil loh, Bos. Saya bilang tiada yang mustahil bagi Tuhan itu loh. Oke, gini. Yang muslim saya turunin satu, yang ada Kristen silakan kirim permintaan saya kasih naik. Itu. Tadi si Tito kabur dia. Gini loh. Saya sudah katakan kan, Bang Juma, saya sudah katakan kan, Bos. Tiada yang mustahil bagi Tuhan itu udah selesai loh, Bos. Makanya saya katakan tadi di awal, sudut pandang Anda yang perlu Anda pahami. Makanya saya jelaskan banyak yang mustahil, Bung. Ya diatur timernya. Banyak yang mustahil bagi Tuhan. Contoh, mustahil Tuhan itu mati. Mustahil Tuhan itu berubah menjadi bencong. Banyak yang mustahil bagi Tuhan. Oke? Siapa bilang Tuhan mati? Dia tidak mati loh. Sebentar Bang. Kalau dia tidak mati di Tuhan Anda tidak mungkin bisa menuhankan Yesus gitu loh. Anda tanya kan jelas. Silakan diatur dulu waktunya. Biar satu lawan satu aja, Bang Deddy. Biar 1 lawan 1 aja. 1 lawan 1 aja, Bang Juma lawan evangelis. Nggak apa-apa 1 lawan 1 aja. Berapa menit nih evangelis mintanya? Supaya kita adil. Saya minta 5 menit aja lah. Itu udah lama kali. Biar nggak terkesan keroyokan gini nih. Oke, Bang Ian Timer. Panjang kali 5 menit, Bung, lama. 4 menit aja ya. 4 menit. Iya. 2 menit aja atau 3 menit. Lama kali kalau 5 menit. Iya, 3 menit pun jadi 3 menit. Ya, 3 menit aja, ntar bocor semua. Silakan. Iya. Siapa duluan, saya? Ya, Anda lah duluan, silakan. Sebentar ya. Kelihatan ya? Kelihatan enggak? Tuh, ada haleluya tuh naik. Kasih haleluya naik ini. Boleh Bang Juma, haleluya naik itu? Iya, naikkan. Turun Bang Dewa. Oke, naik, silakan naik haleluya. Iya, sangat. Kelihatan ya? Jangan kabur tapi ya, haleluya. Mana haleluya? Ada di bawah tadi. Silakan naik haleluya. Atau kok haleluya. Sambil menunggu timer, saudara evangelis ini pernah belajar Bible? Sekolah iyalah, mungkin? Makanya saya. Iyalah. Atau seorang pendeta? Anda pendeta atau apa nih? Saya sudah mengajar sejak tahun 2009. Mantap. Alhamdulillah. Berarti ya seimbang lah berarti ya. Oke, sip. Oke, ini ya. Kita tunjukkan Kristen-Kristen gak ada yang berani masuk ke room Muslim. Hanya berani jago kandang saja mereka. Haleluya, Tito juga kabur tadi. Silakan lanjut. Kelihatan ya? Sudah, Bang? Kelihatan. Iya, Bang. Nampak. Nampak, Bos, nampak. Udah? Oke. Oke, silakan. Begini Bang, saya baca kembali ya Roma 14 ayat 9 ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Supaya dia memiliki manusia-manusia yang hidup dan yang mati. Supaya dia bukan hanya Tuhan malaikat. Sebentar bro. Sebentar bro. Iya. Ini ada yang salah. Ini malah 3 jam saya. Sorry. Ini nih. Yang ini ya. Iya. Yang paling ujung ya. Oke. Oke bos, oke. Betul Pak Yan. Itu detiknya Pak Yan. Yang paling ujung tuh detik itu. Hah? Iyalah. Bukan lah. Iya. Menit, jam. Oh gitu ya. Iya. Oke. Nah itu 00. Gua udah
Udah lama Ya lagi. benar sudah itu. Ya benar. Ya. Mulai. Sebab untuk itulah Roma 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Dan hidup kembali ya bos. Jadi tidak hanya matinya saja saudara pahami. Supaya ia menjadi Tuhan. Supaya dia memiliki Anda dan saya yang berdosa. Mati dalam perspektif Kristen adalah berdosa, bukan mati tidak bernapas. Berdosa kepada Tuhan, putus hubungan dengan Tuhan. Tidak connect dengan Tuhan. Makanya Tuhan harus memulihkan hubungan lewat dia datang sebagai manusia. Jadi itulah yang disebut kalau di saudara mungkin hidayah. Tanpa hidayah perbuatan baik kita tidak ada gunanya. Saudara katakan tadi di Yesus harus ada perbuatan baik. Iya, tetapi tanpa hidayah tadi bos Juma, tanpa hidayah yang datang, perbuatan baik kita itu busuk di hadapan Tuhan. Yesus, Tuhan geram sama kita. Makanya datang hidayah. Karena begini, hidup kita ini kan Tuhan yang kasih. Jadi kalau Tuhan berkorban untuk kita ya wajar-wajar saja supaya sempurna pekerjaannya. Masa kita masuk neraka? Padahal kita adalah pekerjaannya yang sempurna. Oleh pilihan kita berdosa. Tetapi Tuhan mencari cara untuk menyelamatkan kita, makanya datang hidayah. Itulah disebut kasih karunia. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 katanya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau Anda pun istilahnya bagaimanapun keadaan Anda, bagaimanapun dosa Anda, kalau Anda percaya, maka Anda diterima, gitu loh maksudnya. Makanya dikatakan di dalam Yesaya juga, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan putih seperti salju. Karena apa? Karena hidayah tadi. Sama seperti Anda contohnya, kalau anak-anak Anda pergi dari rumah, kalau Anda tidak mengatakan, mengirim kabar, katakan sama anakku, aku telah mengampuninya, aku merindukannya, dia tidak akan kembali pulang bos, dia takut nanti dipukul bapakku lagi, aku dihantam lagi aku. Nah, Anda kasih kabarlah sama anakku ya, anakku itu aku udah rindu, bilang bapak udah mau mati, udah tua bapak, kasih tahu sama dia ya, aku mau melihat dia. Nah, kalau jumpa kalian ya, nah ketika jumpa dikasih taunya, bapakmu mencari kau loh, bapakmu sudah sakit-sakitan. Betulnya bapakku mencari aku. Maka pulanglah anak itu. Nah begitulah makanya disebutkan. Baik, waktu habis. Pak Yan, waktu habis. Sudah 3 menit ya, waktu berlalu ya. Tadi salah, ternyata yang 2 itu 3 jam di situ. Saya yang salah. Oke, makasih bos ya. Berarti benar Pak Yan, ujung yang menit itu. Yang ujung menit itu. Tadi. Saya lihat masih nomor 2. Saya lihat masih nomor 2. Oke. Menit detik ya udah pas sudah itu. Oke, benar itu. Oke, lanjut Bang Zuma. Silakan Bang Zuma. 3 menit. Iya. Jadi ya, suara saya kedengaran nggak nih? Cek. Kedengaran Bang. Cek. Kedengaran. Baik. Ya. Oke. Jadi ketika saudara berbicara mengenai Yesus tentang kematiannya yang tadi, kita sebenarnya udah sampai kepada finish. Ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena yang terdata di dalam kitab saudara, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya Ia menjadi Tuhan. Jadi kematian Yesus itu bukan tanpa alasan menurut kitab saudara. Dia itu mati dan hidup untuk menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Berarti Yesus ini adalah Tuhan yang dibuat. Yesus adalah Tuhan
hanya orang Kristen yang dibuat oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi orang-orang Kristen. Ini data di dalam kitab saudara. Jadi kematian Yesus dan penyaliban Yesus itu diperuntukkan supaya dia menjadi Tuhan bagi Anda. Nah, apakah kemudian pencipta langit dan bumi mensifati sifat demikian, bahwasanya dia harus mati lalu dihidupkan oleh otoritas tertinggi, masih ada otoritas di atasnya yang kemudian menjadikan dia sebagai sembahan? Tentu tidak. Nah, Anda terjebak di dalam pemahaman Helenisme, di mana Tuhan, di mana dewa datang di atas muka bumi untuk menebus dosa manusia. Begitu dia bangkit menjadi dewa, menjadi Tuhan. Jadi kalau Anda tadi bertanya kepada saya, Tuhan Anda ada berapa? Saya jawab Tuhan Anda ada 3. Kenapa? Karena Tuhan pada prinsipnya mengatakan dirinya di dalam iman Anda, dalam Yohanes 8, Yesus mengaku, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Jadi kelahirannya sebagai manusia bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi atas kehendak siapa? Otoritas tertinggi. Yesus bukan otoritas tertinggi, tapi kemudian dia dituhankan juga, berarti sudah menjadi 2. Apakah ada data mengatakan Yesus dan Bapa itu ada 2 pribadi yang berbeda? Ada. Yohanes 8 itu sendiri mengatakan di dalam Yohanes 16, 17, 18, 19 bahwa 2 saksi itu sah. Saksi yang pertama adalah aku, saksi kedua adalah Bapakku. Berarti aku dan Bapa adalah 2 saksi. Berarti Tuhan Anda sudah 2 di sini, belum lagi Roh Kudus. Gitu. Sebelum ke Bang Evangelis, tolong nanti kalau habis waktunya Bang Evangelis bisa nggak di-mute sendiri? Soalnya host nggak bisa nge-mute abang ini. Oh, enggak, Gitu sebentar, ya? bisa nggak aku respon itu, Abang Juma, bisa nggak aku respon itu? Ya, silakan Bang, silakan. Oke, saya hanya instruksi saja tadi. Silakan Bang. Ya. Yesaya 51 ayat 12 katanya gini, akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Akulah yang menghibur kamu, itu kata Tuhan itu. Jadi dia juga yang menjadi penghibur itu tadi, Bang. Jadi itulah pemahaman Kristen. Saya tidak memaksa Anda memahami, tapi Anda juga harus mendengarkan penjelasan supaya kita gini loh, apa artinya kita merasa benar tapi kita sama-sama nggak benar, kan gitu. Pandangan Abang ya saya pahami, pandangan saya juga Abang harus terima. Nah, makanya saya katakan tadi 3 karya, Bang. Makanya dikatakan Yesus di satu ayat kepada murid-muridnya, menurut mereka siapa aku? Ada yang bilang engkau Elia, ada yang bilang engkau ini, macam-macam pendapat masyarakat. Tetapi dia bertanya kepada Petrus, menurutmu siapa aku? Kau adalah anak Tuhan, kau dari Tuhan. Berbahagialah engkau Petrus, karena bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu. Ada hidayah kau bisa mengatakan itu. Jadi sekali lagi, Bang, itu pemahaman lo, Bang. Sudut pandangnya sebenarnya itu. Oke lah, saya terima itu pandangan Abang mengatakan Yesus inilah, itulah, oke. Tetapi pandangan Kristen juga harus Abang pahami supaya Abang nanti berdebat, jangan debat kusir, biar berkelas sedikit perdebatan itu. Nah, gitu loh, Bang. Makasih ya, Bang ya. Bang Juma. Waktunya masih 1 menit, Bang. Masih ada waktu, Bang. Silakan Bang lanjut. Masih ada waktu, Bang. Iya. Jadi gini loh, kita kan yang makanya saya masuk tadi, saya percaya teman-teman semuanya baik-baik. Kita kan mau mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Makanya saya masuk tadi. Kalau ke teman-teman Kristen kan banyak nggak berani, banyak langsung emosi. Tidak. Kita di sini kan kita mencari mana yang lebih akurat, mana yang lebih bisa dipahami dengan hikmat. Bukan ku bilang aku paling benar, tidak boleh seperti itu. Tetapi itulah pandangan Alkitab. Alkitab memandang, makanya kadang-kadang apa ini kan doktrin ini kan membingungkan. Makanya harus dibedah Alkitab itu. Iya.
Itulah bedanya STH dengan sekolah Alkitab, Bang. Kalau sekolah Alkitab mereka menggali langsung dari Alkitab. Kalau STH itu hanya kadang-kadang sejarah gereja itu dia. Jadi kita lebih dalam kita menggali. Di situ dia, Bang. Jadi ya terima kasihlah atas dialognya. Saya juga kalau pemahaman saudara, ya kan? Ya saya tidak memaksakannya, ya kita Baik, harus. waktu habis. Waktu habis. Terima kasih, Bang. Nah, ini ada dari hati ini Kristen ini. Mau ikutan atau gimana, Bang? Selamat siang. Oke, lanjut dulu Bang Zuma. Silakan Bang Zuma. Iya, baik. Jadi saya menghargai pemahaman saudara dan saya mau dialog ini berlanjut karena Anda itu adalah orang yang sekolah teologi dan juga pengajar dari tahun 2009 kalau nggak salah ingat saya tadi. Artinya saudara saya ini sudah puluhan tahun menjadi penginjil kan gitu. Nah, saya hanya ingin mengatakan seperti ini. Ketika Anda sebagai seorang penginjil kemudian mengarahkan manusia untuk menuhankan kepada manusia yang dijadikan menjadi Tuhan. Karena data itu tadi, Yohanes 14 nomor 9, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Anda mengaminkan suatu konsep pengajaran di mana Yesus diberitakan mati hidup untuk menjadi Tuhan bagi orang hidup dan bagi orang mati. Kan begitu. Nah sekarang, kalau Anda menyadari bahwa ketika Anda mengajarkan kepada orang lain untuk menuhankan Yesus, itu adalah pola itu adalah pola yang kemudian bertentangan dengan ajaran Yesus itu sendiri. Kenapa? Karena Yesus justru mengajarkan menyembah kepada esensi lain. Yesus mengajarkan kepada otoritas tertinggi untuk disembah. Gitu dia. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Perkataan Yesus semuanya hanya mengarahkan Bani Israel menyembah kepada otoritas tertinggi. Anda puluhan tahun mengajarkan manusia untuk mendudukkan manusia Yesus menjadi Tuhan. Apakah saudara tidak memikirkan upah apa yang kelak Anda terima? Kenapa? Karena di dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23, orang-orang yang bermujizat, bernubuat, mengusir setan selevel dengan Anda ini kelak akan diusir oleh Yesus dan dianggap sebagai seorang penjahat. Kenapa? Karena tidak melakukan kehendak Bapaknya, otoritas tertinggi yang disembah oleh Yesus itu sendiri. Nah, sementara kami umat Islam, kami mendudukkan perkara di mana Yesus itu adalah nabi, Yesus adalah rasul. Nah, sekarang begini, poin terakhir. Yohanes 12 nomor 48, Yesus mengatakan yang akan menjadi hakim kelak itu adalah perkataan-perkataan Yesus ketika datang kepada Bani Israel. Sementara perkataan Yesus tidak ada yang mengatakan sembahlah aku, tuhankanlah aku, jadikanlah aku Tuhan di samping Bapa. Itu nggak ada ajaran itu. Berarti Anda akan memiliki tanggung jawab besar nanti di hari penghakiman Yesus ketika Anda ditanyai, kenapa kamu mengajarkan murid-muridmu untuk menuhankan aku, sementara aku nggak pernah ngajarkan itu. Ya, sebagai evangelis Anda harus menyadari itu. Demikian sementara. Yang Anda kutip itu, boleh saya, udah habis waktunya ya, boleh saya? Silakan lanjut Bang, silakan. Yang Anda kutip itu Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tetapi Bang Juma salah memahaminya. Yang dimaksud di situ bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu soal, sekali lagi saya katakan, kalau orang nggak kenal Tuhan, dipanggilnya Tuhan, itu nggak masuk ke dalam kerajaan surga. Dipanggilnya Tuhan, tetapi dia tidak melakukan perintah Tuhan, tidak masuk dalam kerajaan surga. Itu masuknya, bukan kalau kita panggil Yesus Tuhan kita bukan seperti itu. Jadi abang menafsir sendiri dia. Jadi maksudnya di sini pengenalan. Sekali lagi saya katakan pengenalan. Abang dikenal anak abang sebagai bapak. Kalau orang lain bilang itu ommu, enggak, bapakku itu. Ommu, enggak, bapakku. Bagaimanapun orang bilang itu ommu,
anak Anda akan mengatakan, enggak, itu bapak saya loh. Kok kau yang tahu itu bapakku, gitu. Jadi itu tadi saya katakan pengenalan, bos. Makanya dikatakan, akulah gembala yang baik, domba-dombaku mendengar suaraku, mengenal suaraku, dan aku mengenal suara domba-dombaku. Ya seperti itu, bos. Jadi gini, bos, janganlah istilahnya ayat itu diperkosa. Pahami konteksnya, pahami garis besarnya, pahami temanya. Yesus marah kepada orang-orang yang istilahnya dia bernubuat demi namaku, disombongkannya. Aku sudah menyembuhkan orang mati, aku sudah membangkitkan orang mati. Tapi Tuhan bilang, kamu pembuat kejahatan, kamu itu sombong, kamu memanggil-manggil namaku, tetapi untuk kepentinganmu sendiri, untuk cari duit. Tetapi Yesus tetap menyembuh. Kalau dia bilang dalam nama Yesus sembuh-sembuh juga, karena dia membela namanya. Tetapi dia akan buang orang ini pada suatu hari nanti. Karena dia mencari keuntungan dari nama Yesus. Itu maksudnya, bos, di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Oke, lanjut, bos. Masih ada waktu, Bang. Silakan lanjut dulu, Bang. Jadi artinya di situ, Bang Juma. Oke, mantap, Bang Juma. Istilahnya kita itu harus melihat latar belakang satu tema. Jangan kita kutip ini untuk membantah ini, nggak bisa. Ayat membunuh ayat, nggak, jangan seperti itu. Nggak boleh. Itu yang sering dilakukan saudara kita. Makanya bingung kita menjelaskannya, kan? Bingung kita menjelaskannya. Saya termasuk bukan menyombongkan diri. Saya admin CP, grup CP. Saya admin di situ. Jadi saya sudah sering debat pakai tema, gitu loh, pakai dalil. Grup CP itu saya adminnya itu. Malah curhat. Oke, waktu habis. Jangan curhat kalau di sini, Bang. Mau grup CP, mau grup apa juga terserah Abang. Oke, Bang, terserah Abang mau grup CP, mau grup apa coba. Oke, silakan lanjut, Bang Zuma, 3 menit. Oke, Abang diam dulu, jangan celah, Bang, ya. Ketika narasumber menjelaskan, mohon Bang Evangelis diam, jangan memotong, ya. Oke, Bang. Waktu udah dikasih waktu. Nanti ketika Abang dikasih TikTok, Abang pula protes. Iya, lanjut, Bang. Ya, oke, silakan lanjut, Bang Zuma, 3 menit. Baik. Jadi terima kasih, Bang. Saya menghargai posisi Anda sebagai penginjil. Itulah makanya yang saya katakan tadi. Kenapa? Karena di dalam kitab saudara Matius 13:50 misalnya, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Jadi yang dicampakkan ke neraka itu, Bang, adalah orang jahat. Siapakah orang jahat ini menurut kitab saudara? Apakah mereka yang mendudukkan Yesus sebagai Nabiullah, Rasulullah? Ternyata bukan. Apakah yang menyeru kepada Yesus itu sebagai Nabi adalah orang jahat? Ternyata bukan. Orang jahat menurut kitab saudara diterangkan di dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Kata Yesus, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kamu semua adalah pembuat kejahatan. Sementara pembuat kejahatan ini menurut Matius 13 nomor 50 akan dilemparkan ke dalam api neraka. Ini yang saya khawatirkan terhadap saudara evangelis. Anda mengajarkan orang memanggil Yesus Tuhan, mengajarkan orang bermukjizat, mengajarkan orang bernubuat, mengaku hebat tentang pengajaran Yesus, tetapi pada endingnya kado yang diberikan itu adalah neraka. Makanya saya katakan kepada saudara, Yohanes 12 nomor 48, mereka punya hakim. Apa hakim itu yang akan menjadi hakim kelak di hari kebangkitan, di hari terakhir? Kata Yesus,
Setiap perkataan yang Yesus katakan kepada Bani Israel, perkataan itulah yang akan menjadi hakim. Nah, Anda ada di situ, Anda akan dihakimi. Wahai evangelis toge, siapa yang mengajarkan engkau mengajarkan sesamamu manusia untuk kemudian menuhankan aku? Di dalam Matius 5, Bung, dikatakan di nomor 19-nya, barang siapa yang menghilangkan setitik pun dari hukum Torah lalu mengajarkan ke orang lain. Nah, ini evangelis ini mengajarkan ke orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Tempat terendah itu neraka, Bung. Dan Anda diganjar dengan itu. Kenapa? Anda mengajarkan untuk menghilangkan Torah, membatalkan Torah kepada teman-teman Anda, kepada murid-murid Anda. Waspadalah dengan itu. Demikian. Oke, itu kan saya sekarang ya itu kan pendapat Anda. Bisa juga itu Anda, bisa juga itu saya. Iya kan? Karena Anda juga pengajar kan gitu. Nah, dikatakan di Yohanes 12 ayat 45, dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Makanya saya katakan dianya Yesus itu, dianya Bapa itu. Hanya pemahaman itu tadi. Barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang mengutus aku. Jadi kalau kita telah melihat Yesus, kita telah melihat Bapa. Kalau kita telah melihat Yesus, kita telah melihat Roh Kudus. Makanya dikatakan 3 karya. Jadi saudara menjas saya bahwa saya mengajarkan menuhankan manusia. Tidak. Bukan manusia Tuhan, itulah salahnya. Tuhan menjadi manusia. Kalau saudara mengatakan menuduh saya tadi menuhankan manusia, berarti manusia jadi Tuhan. Beda, Bang. Tuhan menjadi manusia. Manusia nggak bisa jadi Tuhan. Jangan terbalik-balik. Nah, itu saya dikatakan, aku telah datang ke dalam dunia, ayat selanjutnya, sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Iyalah, di luar Kristen, dia di luar aturan firman Tuhan, dia tidak menjadi hakimnya. Yang menjadi hakimnya siapa? Yang perbuatannya. Tetap, makanya dikatakan pengajar-pengajar akan lebih dulu dihantam. Pengajar-pengajar akan lebih dulu ditanya. Makanya dikatakan celakalah orang yang menyesatkan. Salah satu daripada orang-orang lemah ini. Orang-orang lemah di situ yang tidak punya pemahaman, dibodoh-bodohi, diputar-putar, yang penting jadi pengikutnya. Celakalah dia yang membuat seperti itu maksudnya. Barang siapa menolak aku, ayat 48-nya, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Nah, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi firman yang ditolak itu yang menjadi hakimnya. Ya, contohnya Tuhan bilang kasihilah sesamamu manusia, tetapi dia malah membunuh. Ya, itulah hakimnya. Itu maksudnya di situ. Jadi makanya dikatakan firman itu tidak boleh dipotong, Bang. Dia mata rantai yang tidak boleh terputus. Tidak boleh dia diputus-putus. Makanya harus dilihat dia secara luas. Sudut pandangnya harus dilihat secara luas. Jangan satu ayat kita suka, kita hantam terus. Nggak bisa. Seperti itu. Oke, Bang. Udah habis itu. Lanjut. Oke. Terima kasih. Silakan Bang Zuma 3 menit ke depan. Iya. Silakan. Saudara saya ini mengatakan itu bisa saja saya, bisa saja Anda. Kalau saya kayaknya berat. Kenapa? Karena saya mengajarkan apa yang Yesus ajarkan sesuai dengan dirinya. Al-Quran membimbing saya mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan ila bani Israel anni qad ji'tukum bi ayatin anni akhluqu lakum minat tin kahay'atit
الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. Jadi semua yang disampaikan, yang dilakukan oleh Yesus atas izin Allah. Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Yohanes 5 nomor 36. Semua yang dilakukan oleh Yesus adalah atas izin Allah, petunjuk dari Allah, dan itu yang saya kabarkan. Sementara yang diusir ini adalah yang mengajarkan siapa yang melihat Bapa sama seperti, siapa yang melihat Yesus sama seperti melihat Bapa. Ketika Yesus dilahirkan, sama melihat Bapa dilahirkan. Ketika melihat Yesus ditampar, sama melihat Bapa ditampar. Ketika melihat mayat Yesus, sama seperti melihat mayat Bapa. Apakah itu ajaran Tuhan? Tidak. Maka saya katakan, saya miris gitu loh. Anda sebagai pengajar harusnya sadar. Kemudian ketika Anda mengatakan, aku tidak menuhankan manusia menjadi Tuhan, tapi yang saya tuhankan adalah Tuhan yang menjadi manusia, Anda keliru. Anda kemudian melangkahi data yang kita bawa tadi, Roma 14 nomor 9. Sebelum Yesus mati bangkit, dia adalah manusia. Lahir, dinetein, disusuin, disuapin, dimandiin dan seterusnya. Dia manusia. Setelah dia mati, lalu dia bangkit, barulah dia menjadi Tuhan. Siapa yang membuatnya menjadi Tuhan? Otoritas tertinggi, yaitu Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, menurut versi kitab saudara. Jadi yang Anda tuhankan itu adalah manusia yang menjadi Tuhan. Dalilnya nyata loh itu, Bung. Saya tidak mengada-ngada dalil itu. Itu ada di kitab saudara, dan tolong dihargai kitab Anda itu. Sebab untuk itulah Yesus telah mati. Yang mati ini kan manusia, Bung. Tuhan tidak mungkin mati. Yang mati ini adalah manusia. Sebab karena itulah Yesus yang manusia ini mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang yang hidup. Berarti Anda menuhankan manusia yang menjadi Tuhan. Ini data. Oleh karena itulah kemudian tolonglah sebagai penginjil sadarilah itu, Bung. Silakan. Ya, saya sudah menjelaskan tadi, Anda membawa balik ke belakang. Jadi terima kasihlah kepada room ini, karena saya juga ini acara acara tahun baruan. Saya ada urusan. Lain kali saya akan, ini kan waktu saya sebenarnya menjawab, tapi ya, oke lah. Silakan. Iya. Jadi saya permisi, Bos ya. Terima kasih kawan-kawan ya. Ya. Saya permisi ya. Baik, saudara. Terima kasih semua admin. Terima kasih semuanya ya. Sama-sama, Bang. Saya harap sebagai penginjil Anda sering-sering tampil, Bang. Tuhan memberkati, yuk. Iya. Bang dari hati, selamat siang. Open mic-nya, Bang. Dari tadi diam-diam aja nih orang. Bang dari hati. Halo, Bang dari hati. Dari hati yang paling dalam. Bang dari hati. Oke. Iya, halo. Oke, silakan Bang, lanjut Bang. Mau lanjutkan yang tadi Bang, silakan Bang. Saya ingin melanjutkan pertanyaan karena Bang Evangelis nggak bisa lagi waktunya ya kan. Oke, silakan lanjut ke Abang, nggak apa-apa Bang, silakan. Nah, saya mau lanjutkan cerita 3 menit ya berarti ya. Tapi nggak usah pakai durasi, saya cuman hanya sedikit aja mau silakan. Diskusi tentang bahwasannya kalau pertanyaan Bang Juma, kenapa Yesus itu dituhankan sama orang Kristen? Kalau itu sih jawabannya sederhana aja, Bang Juma. Itu sesuai kepercayaan bagi penganut iman seseorang. Jadi dalam suatu agama seseorang. Jadi itu nggak usah dipaksakan kali kan gitu. Relevan aja, relax aja gitu. Toh juga semua ada dalilnya, ada ajarannya, ada aturannya. Jadi itulah prinsip masing-masing yang harus diterima. Karena dalam sudut pandang manusia itu banyak yang berbeda-beda. Nggak bisa kita samakan dan bisa satukan gitu. Jadi itu udah pernyataan Tuhan dalam kehidupan manusia di dunia ini. Yang saya cuman berantas sedikit pertanyaan dari Bang Juma, dikatakan bahwa
kedudukan Yesus yang dipercaya Kristen itu ialah seorang rasul bagi umat kita Muslim. Dari mana dalilnya dan di mana bahwa dia mengatakan dia seorang rasul? Itu saja dulu pertanyaan saya dari hati. Silakan Bang Zuma untuk menjawab. Ya, jadi pertanyaan yang sangat baik dari saudara saya ini ya. Dari mana kemudian saya memahami bahwa Yesus itu adalah Rasul? Pertama, dari Al-Quranul Karim. Wa rasulan ila bani Israel. Aku datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu. Itu kata Nabi Isa alaihissalam. Rasul kepada Bani Israel. Wa rasulan ila bani Israel. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini adalah Rasul untuk kalian. Nah, bicara mengenai Rasul, Bung, itu udah pasti utusan Allah, utusan Tuhan, utusan otoritas tertinggi, yaitu pencipta. Apakah Yesus itu bersaksi tentang dirinya bahwa dia adalah Rasul? Ya. Di mana syahadat Yesus? Di dalam Yohanes 5 nomor 36. Coba. Kalau Anda percaya kepada Yesus, Bung, maka Anda akan menjadi seorang Muslim. Kalau percaya loh ya. Karena Yesus mempersaksikan dirinya. Dia katakan dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku. Kata siapa tuh? Yesus. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Bahwa setiap perkataan, bahwa setiap pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku. Bahwa aku ini adalah Tuhan. Bukan. Bahwa Bapa yang mengutus aku. Berarti aku ini siapa? Aku ini duta. Aku ini utusan Tuhan. Nah, ini yang harus kita pahami dengan baik. Makanya umat Islam itu sangat-sangat menghargai Yesus. Tidak sah keimanan seorang Muslim kalau tidak mempersaksikan Yesus sebagaimana Yesus mempersaksikan dirinya. Siapakah engkau Yesus? Aku ini adalah utusan Tuhan. Nah, apakah salah umat Islam mengimani itu? Tidak. Ketika nanti Yesus duduk sebagai hakim, saya dipanggil. Bang Suma, maju ke depan. Ya Paman, kamu ketika di dunia mendudukkan saya sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi atau sebagai utusan Tuhan pencipta langit dan bumi? Dengan gamblang saya mengatakan, saya mengimani dirimu sebagaimana engkau mempersaksikan dirimu bahwa kamu itu adalah utusan Tuhan. Maka dipanggillah malaikat. Malaikat antar Om Suma ke surga. Giliran Anda dipanggil dari hati, maju ke depan. Kamu ketika di dunia kau dudukkan saya sebagai apa? Sebagai Tuhan, wahai Yesus. Yang ngajarin sopo? Apakah aku pernah mengajarkan dirimu aku ini adalah Tuhan, sembahlah aku? Anda akan kaku di situ. Maka kena terhadap yang tadi Matius 13 nomor 50. Lalu orang jahat akan dicampakkan ke dalam api neraka. Siapa orang jahat itu? Yang menyeru Yesus Tuhan dan tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Kehendak Bapa yang ada di surga adalah, inilah Yesus anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kalau Bapa berkenan kepada Yesus, mustahil dia mati teraniaya, tersalimi, dilulahi, ditampar, diseret, dibunuh. Dia akan dilindungi oleh Allah. Sebagaimana dalam Mazmur 91, di situ dikatakan bahwa dengan panjang umur aku akan selamatkan dia. Demikian, silakan. Oke, Bang Juma. Silakan Bang dari hati. Jawabannya bahwasannya di dalam umat Islam mendudukkan bahwasannya Yesus itu adalah seorang rasul. Tapi setelah tadi saya dengar penjelasan Bang Juma, saya merasa udah jauh banget kan gitu. Jadi ilmu saya pun nggak begitu sampai ke situ. Jadi kalau dalam logika, kalau berbicara dengan logika sih, dibilang bahwasannya dalam pembelajaran Alkitab itu ya seperti dongeng ya, dibilang tahayul ya, kira-kira begitu ya. Tapi kalau berbicara secara kepercayaan, iman, betul yang bilang Bang Cuma tadi dibilang bahwa Tuhan akan menghakimi orang yang mengajarkan yang begini, yang begitulah ya kan. Jadi
Sekarang sih kalau saya bilang kita nggak usah panjang kali lebar. Kalau Tuhan itu dituhankan, seperti apa pula bahasanya ataupun pengertiannya? Silakan Bang Juma jawab. Kalau Tuhan itu dituhankan pula, ya kan? Iya. Jadi semua itu duduk pada kodratnya masing-masing, Bung. Tuhan harus dituhankan, harus diibadahi. Utusan Tuhan harus didudukkan sebagai utusan Tuhan, dihormati dia, didudukkan pada perkara yang sebenarnya. Jangan kemudian utusan Tuhan dilantik menjadi Tuhan. Nah, bagaimana posisi Islam dalam hal ini? Tolong dengarkan saya sebentar aja. Islam, Yesus itu nabi, Yesus itu rasul, Islam lolos. Oke, Islam lolos di sana. Artinya Islam itu tidak tersentuh oleh neraka karena mendudukkan perkara pada posisi yang sebenarnya. Lalu bagaimana kalau Yesus itu ternyata betul-betul Tuhan? Ini kita meninggalkan akal sehat nih. Kita lepas dulu akal sehat, lalu kita katakan, bagaimana kalau Yesus itu betul-betul Tuhan? Apakah umat Islam akan lolos? Umat Islam lolos. Kenapa? Sebagai Tuhan, Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya. Apakah umat Islam salah? Tidak. Sedangkan Yesus itu menjadi hakim yang adil. Nah, sekarang kalau Yesus menghakimi umat Islam dikarenakan umat Islam tidak menuhankan dirinya, pertanyaannya, sejak kapan Yesus itu mempraktekkan dirinya untuk dituhankan? Sedangkan ketika dia datang kepada Bani Israel, praktek demi praktek dibarengi dengan teori pengajaran sebagai guru kepada Bani Israel, dia menteorikan dan mempraktekkan agar Bani Israel mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan dan menyembah otoritas tertinggi yang ada di langit. Islam salah nggak di situ? Yesus sekalipun Tuhan, Islam tetap saja aman. Nah, sekarang teman-teman Kristen gimana? Anda lah yang maksud saya. Kalau Yesus itu nabi dan Yesus itu adalah utusan Tuhan, apakah Anda lolos untuk tidak masuk ke neraka? Tidak. Anda tetap saja akan dicampakkan ke dalam api neraka karena mendudukkan nabi dan rasul sebagai Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kalau Yesus itu adalah Tuhan? Apakah Anda akan lolos dari api neraka? Tetap saja Anda tidak ada lolos sama sekali. Kalau Yesus Tuhan, tidak Anda lolos sama sekali. Kenapa? Karena Yesus mengatakan begini. Ya. Ini anggap saja dia Tuhan. Tapi apakah Kristen akan selamat? Saya katakan tetap saja tidak selamat. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, jika engkau percaya kepada aku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Dia Tuhan, tetapi untuk mempercayai dia, kita harus percaya kepada pekerjaannya dan harus melakukan pekerjaannya. Dan Kristen gugur di sana. Jadi Yesus Tuhan ataupun bukan Tuhan, Kristen tetap ke neraka. Umat Islam sebaliknya, Yesus nabi ataupun bukan nabi, dia Tuhan atau bukan Tuhan, tetap saja Islam itu akan lepas dari jeratan api neraka. Demikian. Iya, makasih Bang Juma atas penjelasannya. Kalau memang Tuhan itu sama-sama. Jadi buat saya dari hati ingin istilahnya suatu yang damai lah, ataupun pemikiran yang betul-betul menuju kebenaran ataupun keselamatan. Jadi kalau Tuhan dituhankan, tidak akan sampai kita. Itu aja intinya saya rasa. Nggak sampai kita maksudnya ke surga. Itu maksudnya pendapat. Kalau surga itu adalah, ya gimana? Silakan. Mungkinlah, kemungkinan. Kalau Tuhan dituhankan yang aktif untuk kehidupan seseorang dalam dunia ini, mungkin nggak ada sampai, nggak akan tujuan gitu. Makanya pertanyaan saya, kenapa Tuhan dituhankan? Suaranya hilang-hilang. Oh iya, tadi hilang ya. Maksudnya tadi kan tadi kalau menuhan begitu, menuhankan Tuhan begitu, kita bisa sampai kepada surga, pada pencipta. Kalau mungkin kita menuhankan sebagai juru selamat, itu mungkin itu pertanyaan tadi yang kita Bang Juma bilang enggak. Yesus itu Tuhan kan. Sementara kalau saya berpikir, bagaimana kita menuhan? Kita ini siapa?
bagaimana kita sampai ke tempatnya. Makanya tadi kalau bilang Tuhan seorang perantara untuk jalan kita menghadap, ya begitulah. Suaranya putus-putus bang, dan poinnya saya nggak dapat gitu. Bang. Iya, benar putus-putus abang suaranya bang. Tutup aja lah bang kalau begitu. Saya cuma hanya lebih mendekati pertanyaan itu. Jadi saya nggak begitu pandai-pandai kali kan. Saya cuma mengatakan bahwa dari isi hati saya itu memang Yesus dikatakan bukan adalah seorang perantara untuk kita Tuhan. Kan sebagai Tuhan kita nggak maksudnya. Putus-putus bang, masih bang. Ya di bawah banyak teman-teman Kristen, ada Bu Uti dan lainnya tadi. Nggak ada yang pernah naik atau bagaimana? Hanya ngintip-ngintip saja di bawah. Turun aja di bawah bang. Kenapa bang? Iya saya turun aja. Ya, pesan saya Bung dari hati gitu ya. Jadilah pengikut Yesus yang setia. Ketika Yesus mempraktekkan sebagai orang beriman yang taat menyembah kepada otoritas tertinggi, ikutilah dia gitu. Jangan mengikuti orang-orang ahli kitab yang justru mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri, seperti di surat Roma, Kisah Para Rasul, yang kemudian mengatakan Yesus yang kau salibkan itu dibangkitkan, dihidupkan kembali untuk menjadi Tuhan. Itu ada baiknya kalau direnungkan dan dipikirkan. Kenapa? Karena Yesus ketika datang kepada Bani Israel, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya angkatan pertama, katakan waspada kepada ahli Taurat, waspada kepada orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk ke dalam agamanya dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Sementara kita paham Yesus Kristen itu lahir dari rahim Yahudi katanya. Sehingga ketika Kristen diimani sebagai agama yang dibentuk oleh orang Yahudi, maka Matius 23 nomor 15 kena terhadap agama Kristen. Waspadalah, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang masuk ke agamamu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu. Nah, agama yang dibentuk oleh ahli Taurat, ahli kitab, orang Farisi, itu adalah agama Kristen. Karena kenapa? Kristen sendiri secara tradisi mengakui Kristen lahir dari rahim Yudaism. Dengan demikian, agama yang diramalkan menjadi agama yang didirikan oleh penyesat, itu adalah agama Anda. Tolong direnungkan Matius 23 nomor 15. Setelah ini Anda baca berulang, tanya kepada diri Anda, agama mana yang didirikan oleh orang-orang Yahudi di luar agama Yahudi itu sendiri? Islamkah atau Kristen? Saya kira demikian, saya kira cukup ya teman-teman. Di sini juga udah zuhur, udah azan. Kita pamit. Mungkin bisa dilanjut dengan teman-teman yang lain. Oke, gitu ya. Ada Pak Suki, makasih ya. Iya, makasih Bang Zuma. Bang Yan, makasih banyak Bang. Saya pamit untuk sementara. Insyaallah kita akan ketemu lagi nanti. Siap. Oke. Insyaallah kita ketemu. Iya. Bang Zuma. Iya. Bang Zuma. Saya Bang. Bang Zuma, saya butuh ayat-ayat yang Abang sebutkan tadi atau yang sering kali Abang sebutkan dan pihak Oten itu menurut Abang kurang paham atau salah mengerti itu. Bisa nggak Bang? Ayat-ayat berapa aja Bang? Terkait apa itu? Ya apa aja. Jadi kan Abang sering kali diskusi dengan si Oten ya. Menurut Abang, setiap Abang kutip ayat ini ada kontra dengan pemahamannya dengan Kristen gitu, dengan orang Oten gitu. Yang final aja, yang terakhir yang saya bawa tadi, Matius 23 nomor 15 Bang. Agama mana yang dibentuk yang lahir dari rahim Yudaism? Itu pokok intinya di situ. Hancur mereka di situ. Lalu tadi ada Roma lagi ya, Roma 14 nomor 9. Yesus itu dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Begitu, Tuhan. Nah, saya mau tanya 2 poin ini aja. Kalau menurut Abang Zuma itu seharusnya sebenarnya yang benarnya bagaimana?
Tuhan atau jadinya Tuhan atau bagaimana? Maksudnya salahnya di mana? Salahnya bukan Tuhan, harusnya Tuhan, atau salahnya seperti apa? Ya, kalau kita lihat dari original teksnya, Yesus itu dibangkitkan kemudian untuk menjadi Tuhan, menjadi pemimpin, menjadi pembina, pengajar, sebagai penopang untuk menuju kepada Tuhan itu sendiri. Masalahnya data ini kemudian ribut-ribut, ada ribut. Bang Wan, Bang Wan. Ada yang main game kayaknya. Bang Wan. Masalahnya ini terjemahan yang kemudian ada di Indonesia, di mana kita orang Indonesia ketika mendengarkan kata Tuhan, maka itu merujuk kepada otoritas tertinggi pencipta langit dan bumi. Ya. Begini, Bang Zuma. Ya. Jadi gini, menurut Bang Zuma itu kan noise-nya. Agak noise. Bang Wan bisa nggak di mute sebentar? Siapa Bang Wan ya? Iya. Ya udah clear. Tadi menurut Bang Zuma itu kan seharusnya Tuhan, ya kan? Nah, kalau pengertian Tuhan itu kan Khalik langit dan bumi, pencipta langit bumi gitu kan, Bang. Tetapi kalau merujuk kepada ayat-ayat di mana Yesus ikut menciptakan langit dan bumi, itu bagaimana, Bang? Di mana itu dikatakan Yesus ikut menciptakan? Ya, di Yohanes 1 nomor 3. Itu bisa 1 Korintus 8 ayat 6. Itu bagaimana? Mungkin begini, Bang. Mungkin orang Kristen diterjemahkan dari Tuhan ke jadi Tuhan, karena di lingkungan wilayah Indonesia ini pengertian Tuhan itu menciptakan, dan Yesus ikut bagian di dalam penciptaan itu. Menurut Abang bagaimana? Nah, jadi gini, ketika saudara mengambil 1 Korintus 8 nomor 6, yang dimaksud Yesus Kristus itu, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup, itu maksudnya adalah firman. Iya, Bang. Nah, sekarang Yesus itu firman atau manusia? Itu dia tuh sudah bersama-sama dengan Bapa. Oh, enggak. Anda coba lihat di dalam Matius selanjutnya. Yohanes 1 nomor 14. Ya. Firman itu telah menjadi manusia. Ya kan? Nah, yang mana yang Yesus? Manusia atau yang firman? Ya. Kan kalau gitu. saya begini, Bang. Jadi seseorang anak yang taat kepada Bapa, ketaatannya itu membawa pribadi Bapa, dan Bapa itu kata-katanya sebut firman, maka anak itu dikatakan sang firman, Bang. Walaupun Yesus mengatakan, aku memberitakan firman Bapa. Seperti yang Abang sering kutip ayat-ayat di mana Yesus tidak bisa melakukan dari dirinya sendiri. Itu benar. Jadi gini. Karena dia anak yang taat, Bang. Ya, jadi gini. Di dalam Yohanes 8 dikatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Yang maha berkehendak ini sang firman kan? Itu Bapa, Bang. Nah, apakah Bapa ini adalah sang firman? Sang firman itu karena dia yang ibarat sebagai loudspeakernya, Bang. Karena manusia berhadapan dengan si anak ini. Jadi Bapa menyampaikan kepada anak, anak yang menyampaikan kepada manusia. Sehingga berarti kita ini manusia berhadapan dengan sang anak. Bapa tetap diam ada di sorga, Pak. Ya. Nah, sekarang kedudukan sang anak ini, apakah sang Bapa itu sendiri? Bukan. Nah, oke. Bukan. Berarti yang dimaksud daripada Yesus itu segalanya sesuatu dijadikan, bukan Yesus yang menjadikan, bukan? Iya. Jadi sama aja begini, Bang. Presiden Jokowi itu dia tidak punya kuasa, Bang, tetapi diberikan oleh masyarakat atau rakyat Indonesia melalui anggota DPR itu diberi kuasa. Tetapi kita melihat presiden punya kuasa.
bagaimana cara memandang kita aja, sudut pandangnya dari mana. Itu bisa dua-duanya. Bisa dia dikatakan presiden nggak punya kuasa, kalau dia melanggar bisa diturunin, kan gitu. Tetapi kalau dia tidak melanggar, dialah yang penguasa itu. Berarti nggak maha dong. Iya, jadi posisi Yesus itu, posisi Yesus itu mau dilarikan kemana saja, pengakuannya dia adalah utusan. Betul Bang, betul. Saya memahaminya Yesus itu utusan, Yesus itu Tuhan di atas segala Tuhan, dan karena di Indonesia ini pengertian Tuhan itu mencipta, dan di dalam Alkitab Yesus ikut di dalam proses penciptaan itu, maka disebutlah Tuhan gitu. Enggak. Gimana? Yesus tidak pernah ikut dalam proses penciptaan. Yesus itu nanti ada di abad pertama. Iya, itu kan kehadiran di dunianya Bang. Tetapi sebelum dia di dunia ada, dia sudah ada. Dia kalau begitu pemahaman saudara, berarti saya boleh mengatakan kita juga ini semua manusia adalah pencipta. Bagaimana? Ya, Matius 4 nomor 4 kan manusia bukan hanya hidup dari roti, tapi dari setiap firman yang ada di dalam diri manusia. Ya, itu untuk hidup Bang. Jadi manusia untuk hidup dia harus melekat kepada bukan masalah firmannya. Begini, Yesus ketika Anda katakan berada pada diri Tuhan, dia sebagai manusia atau sebagai firman? Tuhannya ini pengertiannya dia penguasa Bang. Penguasa atas seluruh kehendak Bapa atas alam semesta ini Bang. Jadi dia pelaksana saja, pelaksana dari semua ciptaan Bapa, dari semua kerajaan Bapa itu sendiri Bang. Ya jadi gini Bung, Efesus 1 nomor 4 sampai nomor 5, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita ini sudah ada sebelum dunia dijadikan. Sama seperti Yesus, Pengkhotbah 3 nomor 15, yang sekarang ada, dulu itu sudah ada. Jadi kita sebelum dicipta memang kita sudah ada. Yesus juga demikian. Sebelum Yesus itu diciptakan, Yesus itu sudah ada. Ini dalil. Ya, tetapi jadi Yesus itu bukan pencipta, dia tidak terlibat dalam ciptaan. Dalam penciptaan dia hanya ciptaan. Jadi ada urutannya Bang. Bapa, Kristus, laki-laki, perempuan. Nah, kita ini manusia itu di bawah Kristus, dan Kristus sudah ada bersama Bapa. Waktu Bapa mau menciptakan manusia itu melalui anak ini dulu. Kristus salah. Ini, gitu, Bang. Anda salah. Yesus itu ciptaan 100% dan dia bukan firman. Anda keliru di situ. Ya, itu coba kita lihat di dalam bisa seperti itu sudut pandangnya Bang. Kalau kita melampaui dari apa yang diberitakan ya. Jadi begini, sebelum dunia dijadikan, jagat raya dijadikan, Yesus sudah bersama dengan Bapa. Waktu Yesus keluar dari Bapa, ya, kalau ada mengatakan Yesus ciptaan pertama yang keluar dari Bapa, ya bisa aja. Sebenarnya kita semua juga keluar dari Bapa, karena roh itu dikeluarkan dari hembusan napas Bapa. Iya, tapi kalau Anda mengatakan Yesus sudah ada pada diri Bapa, itu keliru. Gimana? Yesus itu ciptaan. Yesus itu ada nanti di abad pertama sebelum ibunya ngeden. Yesus nggak ada, Bung. Makanya dalilnya firman itu telah menjadi manusia. Manusia inilah Yesus. Firman itu bukan Yesus. Firman itu kehendak Allah. Sementara Yesus mengakui, aku datang bukan atas kehendakku. Nah, gimana tuh? Berarti atas kehendak Bapa. Nah, kehendak Bapa inilah firman. Ternyata Yesus bukan firman, bukan kehendaknya sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku. Berarti Yesus pada saat belum Yesus, dia tidak ada. Dia adalah hal baru. Jadi Yesus mengatakan Bang,
Dia datang kan diutus oleh Bapa. Dari sana dia datang dari sorga. Jadi di sorga sana sudah bersama dengan Bapa. Dia diutus dari sorga. Salah. Itu Coba Anda lihat di dalam kitab saudara yang dikatakan makhluk-makhluk surgawi itu sama seperti Yesus yang datang dari surga, Bung. Itu di dalam kitab yang ada di dalam 1 Korintus 15:48. Makhluk-makhluk surgawi itu sama seperti Yesus yang berasal dari surga. Apakah kemudian kita bisa memahami bahwa makhluk-makhluk surgawi juga itu adalah Bapa itu sendiri? Kan tidak. Tidak, Bang, tidak. Nah, itu dia makanya. Jadi tidak ada jalan mau lari kemanapun. Yesus yang manusia ini mau jadi Tuhan, itu namanya sebuah hal yang mematikan akal. Kenapa? Data tidak ada yang bisa sampai kepada poin itu kecuali imani saja. Ya, karena jadi setiap ada narasi yang dibangun dari data akan dibantah oleh data itu sendiri. Ya, jadi Yesus yang kita lihat secara fisik itu memang fisik, Bang, tetapi sama seperti kita kan fisik nih, Bang. Rohnya itu kan berasal dari Bapa, hembusan napasnya. Dan roh yang ada di dalam diri pribadi tubuh Yesus yang kita lihat itu, rohnya itu sudah ada sebelum dunia ada. Dia masuk ke dalam daging gitu, Bang. Oke, bedanya dengan roh yang ada di kita apa? Bedanya urutannya, Bang. Bapa, Yesus keluar, lalu kita, Bang. Itu bedanya di situ karena urutannya itu. Cuman urutan, tapi sama-sama roh ciptaan, bukan? Ya, boleh dikatakan ciptaan, tapi saya nggak ngomongin ciptaan, tetapi dia keluar dari Bapa semua, Bang. Kita kan makanya roh kita kekal, Bang, nggak pernah mati. Itu dia. Yang mati itu hanya jasmaninya. Berarti poin yang dipahami oleh umat Islam, Yesus itu manusia ciptaan, rohnya dan juga jasadnya itu nggak salah kan? Nggak salah, nggak masalah, boleh-boleh aja. Yang utama sih sebenarnya yang salah yang menganggap Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Itu yang salah. Iya, tapi saya nggak mengakui itu, Bang. Saya tidak memahami dia sebagai Bapa, dia sebagai anak Bapa. Yaitu ada Oten yang mengatakan seperti itu, nggak masalah, boleh-boleh aja. Anak Bapa itu artinya adalah orang-orang soleh, orang yang dekat kepada Bapa. Ya, betul, Bang. Bukan berarti anak Bapa itu adalah anak Tuhan dalam arti kata bahwasanya Tuhan punya anak. Tetapi anak Tuhan artinya adalah orang manusia yang intim, artinya orang-orang soleh. Ya, jadi bahasa dua ini bisa dipakai dua-duanya, Bang. Pengertian anak itu karena punya sifat Bapa. Jadi like father, like son. Jadi Yesus ini 100% dia memiliki sifat Bapa, maka disebut anak tunggal. Jadi selama kalau kita hidup tidak serupa, tidak memiliki sifat Bapa, kita mengikuti sifat Bapa yang lain. Kan gitu. Kalau kita sekarang berjuang memperbaiki diri, bagaimana hidup meneladani sifat Bapa itu di dalam hidup kita, kita akan menjadi orang soleh, taat, dan bisa dikatakan sebagai anak. Karena sebagaimana Bapa, begitu demikian juga anak. Jadi sama, menurun. Kalau dia tidak menurun nih sifatnya, dia anak haram kalau di dalam Ibrani 12 itu, Bang. Ya, cuman ada keliru kalau kita yang hidup di zaman sekarang ini masih menganggap diri kita sebagai anak. Karena penamaan anak itu hanya dinobatkan kepada Bani Israel. Di luar Bani Israel tidak disebut sebagai anak Tuhan, tetapi hamba Tuhan. Jadi Tuhan itu ketika datang kepada manusia berdasarkan dengan ajaran Tuhan terhadap kaum masing-masing. Boleh kita menafsirkan kita ini sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang intim, orang yang akrab kemudian dengan Tuhan. Tapi itu sudah nggak cocok zamannya. Itu zamannya hanya pada zaman Bani Israel saja. Jadi tidak pantas kemudian orang belakangan ini disebut sebagai anak Tuhan. Yang pantas itu adalah hamba Tuhan. Gitu. Ya. Jadi memang di Alkitab itu berbagai penyebutan label itu bisa digunakan, Bang. Sebagai anak, sebagai sahabat, sebagai hamba, itu semua digunakan. Jadi bahasa manusia yang bisa menuntun orang itu, manusia ini kembali kepada Sang Pencipta, itu digunakan. Mau sebagai hamba boleh, akhirnya jadi sahabat bisa. Jadi anak ya itu paling utama, karena waktu seorang percaya kepada Yesus itu statusnya dikatakan sebagai anak atau dikatakan
kan seperti ini contohnya. Kalau orang mendaftar sekolah, dia sudah jadi murid, tetapi belum murid yang sesungguhnya karena belum terjadi perubahan sesuai dengan sekolahan itu untuk menuntun murid ini memiliki kecakapan atau kepinteran. Jadi waktu orang percaya Yesus, dia dikatakan boleh memanggil dia Bapa, tetapi dia harus mau dididik supaya menjadi anak-anak yang benar, memiliki sifat-sifat Bapa itu, hidup di dalam kodrat ilahinya. Tapi kalau orang itu tidak mau dididik, dia tidak akan memiliki sifat Bapa itu. Maka ada dua anak notos yang sah dan anak huios yang sah, notos yang tidak sah. Jadi bagaimana nih orang sudah menerima, sudah diterima, tapi nggak mau dididik. Kalau nggak mau dididik ya dia tidak menjadi anak yang sah. Tapi kalau dia mau dididik, maksudnya mau berubah, lalu mau hidup di dalam kehendak Bapa dan memiliki sifat Bapa, itulah huios gitu Bang. Nah, oke. Jadi yang saya pahami ketika berbicara mengenai ajaran Bani Israel, sebutan anak itu Tuhan sendiri yang memproklamirkan di dalam kitab Yeremia bahwa yang disebut anak itu adalah Bani Israel. Kalau ada di luar Bani Israel mau setaat apapun dia tidak disebut sebagai anak. Itu hanya pengakuan sebagai anak. Mungkin dia anak tiri atau dia anak ini gitu. Kenapa? Karena anak itu yang dimaksud di situ pengakuan Allah sendiri bahwa anaknya itu adalah dari Yakub, itu anaknya. Jadi anak yang dimaksud di situ adalah orang yang soleh, orang yang mendudukkan perkara Tuhan pada posisi kedudukan yang sesungguhnya. Sementara yang kita lihat sekarang, misalnya teman-teman Kristen, apakah mereka taat kepada perintah Tuhannya Bani Israel? Tidak. Mereka taat kepada Bapak Paulus. Apa pembuktiannya? Ketika mereka mengaku sebagai anak Tuhan, anak-anak Tuhan dan seterusnya. Anak-anak Tuhan yang dimaksud itu di dalam kitabnya orang Yahudi adalah mereka yang mentaati perintah Tuhan. Sementara orang Kristen perintah Tuhan mana yang mereka taatin? Sementara mereka dipenjara dengan konsep yang mengatakan bahwasanya Yesus telah mati di atas tiang salib, membatalkan hukum Taurat dan segala ketentuan yang ada di dalamnya. Berarti orang yang mengimani tentang pembatalan hukum Taurat itu bukan lagi anak Tuhan, tetapi anak laknat. Itu yang perlu saya pahamkan. Karena kenapa? Anak Tuhan itu adalah anak yang taat kepada perintah Tuhan, menuhankan Yesus, ibadah hari Minggu, mendudukkan Yesus sebagai orang yang mati terkutuk di atas tiang salib. Itu bukan ajaran anak-anak Tuhan, itu ajaran anak-anak terlaknat. Gitu loh Bang. Ya, jadi kalau dari saya seperti ini Bang. Misalnya saya mau masuk ke dalam suatu rumah, saya mau tinggal di rumah itu, di mana situ ada tuannya Bang. Ya, kalau saya mau menyenangkan tuannya yang ada di rumah itu, tetapi saya hanya minta aturan untuk supaya menyenangkan dia, saya hanya sebatas jadi tamu. Tetapi saya mau masuk di sana, mau menjadi dekat kepada tuannya, saya nggak mau ikut aturan, tetapi saya mau bergaul dengan tuannya langsung supaya saya mengenal tuannya sehingga saya bisa menyenangkan. Itulah perbedaannya Bang. Jadi bangsa Yahudi itu waktu diberi Taurat itu bagaikan seperti orang yang mau menyenangkan Tuhan hanya dengan aturan. Tetapi setelah Yesus datang menggenapi esensi dari aturan atau hukum itu, ya Taurat itu adalah kasih. Nah, hukum kasih harapan dari Taurat itu. Dan kalau orang memiliki kasih, dia tidak berbuat jahat. Dan dari mana kita bisa memiliki kasih? Dengan hubungan langsung kepada tuannya. Nah, waktu kita mempercayai tuannya yang telah menggenapi itu, kita diberi roh dari Tuhan itu sendiri untuk memahami bagaimana memiliki kasih, bertindak kasih terhadap Bapa dan terhadap sesama Bang. Ini jadi aturan itu sebenarnya pecahan atau rincian dari kasih itu sendiri, karena Bapa itu kasih adanya. Jadi apa yang dia buat aturan itu bagian dari kasih itu. Jadi kalau aturan itu sebetulnya sebagian kecilnya dari kehendak Bapa, sedangkan kasih itu totalitas Bapa itu sendiri supaya manusia itu memiliki kasih itu Bang. Jadi hanya dua hukum sebenarnya yang dimiliki Bapa untuk manusia, yaitu kasih kepada Bapa dan kasih terhadap manusia. Hanya ini. Jadi aturan itu boleh dijalankan, tapi ujung-ujungnya bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan, mengasihi Bapa dan mengasihi sesama. Nah, itu media aja.
atau sarana untuk bagaimana setelah kita melakukan sarana-sarana itu, peribadatan itu, ujung-ujungnya itu hanya kasih, yaitu mengasihi, Bang. Itu yang saya lihat di Alkitab, gitu, Bang. Ya, jadi gini, Bung. Pertama, pernyataan Anda itu menggelikan saya ketika Anda mengatakan Anda ingin masuk ke dalam rumah seseorang sebagai anak, tapi Anda tidak mau mengikuti aturan main. Itu Anda akan hanya mengklaim sendiri sebagai anak. Yang empunya rumah akan menendang Anda dari rumahnya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, sangat jelas diterangkan Yeremia 31 nomor 1. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Itu yang perlu dipahami. Jadi kita jangan mempermalu diri dengan mengklaim diri kita ini sebagai anak, tapi kita ini adalah laknat. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Didikan Tuhan itu yang mana? Mana didikan Tuhan? Didikan Tuhan itu aturan Tuhan, ketetapan Tuhan, perintah-perintah Tuhan, bukan perintah manusia. Sabar. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Jadi panggilan bapak dan anak itu cerminan perintah, ketaatan. Bagaimana mungkin Anda bisa disebut anak? Pertama, Anda bukan Bani Israel. Kedua, Anda tidak mengikuti perintah Tuhan. Nah, terkait dengan kasih, saya katakan gini, Bung. Kalau Yesus mengajarkan kasih kepada Allah itu artinya apa? Tepuk tangan untuk Allah, tepuk tangan untuk Tuhan gitu? Bukan. Kasih kepada Allah itu mentaati segala perintah Allah. Dan perintah Allah bagi Bani Israel itu ya hukum Taurat. Itu baru disebut kasih. Menurut Yesus kasih itu yang mana? Menurut Yesus kasih itu adalah mentaati segala perintah Allah, perintah Bapa. Nah, kasih kepada manusia menurut Yesus itu yang mana? Kasih kepada manusia menurut Yesus itu adalah mengajarkan manusia untuk mentaati perintah Tuhan. Tapi kalau ada orang yang mengajarkan manusia ajaran Tuhan itu sudah batal dengan matinya Yesus di atas tiang salib, ajaran itu diajarkan kepada manusia, maka orang ini tidak mengasihi manusia, tetapi membinasakan manusia. Jadi kasih itu ketaatan, bukan tepuk tangan. Kasih itu adalah ketaatan terhadap perintah Tuhan. Sementara ajaran Kristen adalah ajaran yang konsepnya, aturan Tuhannya sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib dan menggugurkan segala aspek aturan, tetapan dan perintah-perintah Tuhan yang ada di dalamnya. Efesus 2 nomor 15. Itu jelas itu. Jadi kalau Anda mengatakan kasih terbungkus dari dua, apa itu? Kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah itu yang mana? Jelas di kitab Ulangan 6, Ulangan 11, Ulangan 28, Ulangan 27. Kasih itu Yosua 1. Kasih itu adalah mentaati segala perintah-perintah Tuhan yang Abraham, Ishak dan Yakub. Itu baru kasih. Kalau melanggar segala perintah, itu yang saya katakan tadi. Pembuat kejahatan dalam Matius 13 nomor 50 akan dilemparkan ke dalam neraka. Siapa mereka itu? Yang tidak kasih kepada Bapa, yang tidak melakukan kehendak Bapa. Itu, Bung. Itu yang perlu dipahami di sini. Ya, silakan. Ya, benar, Bang. Jadi perintah kasih itu sebuah perintah, Bang. Perintahku yang baru ini, kasihlah sesamamu. Kasihlah, hendaklah engkau mengasihi sesamamu. Supaya mereka tahu bahwa engkau muridku. Kasih itu perintah, tetapi kasih ini hukum tertinggi dari semua hukum, Bang. Karena Allah itu kasih. Bukan berarti kita melanggar perintah. Tapi karena perintah ini, hukum yang tertinggi itu kasih, maka di dalam kasih itu sudah dijelaskan, jika orang memiliki kasih, dia tidak berbuat jahat. Dan semua hukum yang dibuat itu hanya untuk bagaimana manusia saling mengasihi, tidak berbuat kejahatan, merugikan orang, atau segala sesuatu yang jahat-jahat itu, Bang. Jadi orang kalau sudah memiliki kasih, dia genap. Menggenapi Taurat itu udah selesai, dia harusnya sudah selesai dengan Taurat itu, Bang. Jadi tidak membunuh, jangan membunuh, jangan berzina, itu udah selesai. Orang itu harus sudah selesai. Jika dia udah
memiliki kasih. Selanjutnya dia tinggal menyempurnakan bagaimana ketaatan itu kepada Tuhan, apa yang dia kehendaki kita jalankan. Ketepatan itu Bang. Jadi dosa di dalam Alkitab itu kan hamartiah yang utamanya Bang, bukan pelanggaran moral atau ini. Itu harus sudah selesai dulu. Nah, selanjutnya baru ketepatan untuk memanah, harus tepat di posisi titik tengah itu. Jadi apa yang dipikirkan Tuhan, kita yang pikirkan juga. Jadi apa yang kita rasakan, kita juga yang rasakan. Jadi apa yang dia inginkan, kita juga inginkan sesuai Bang. Seperti Yesus, makananku melakukan kehendak Bapa. Sudah, kehendak dia nggak ada. Kehendak dia hanya untuk melakukan. Makanya tepat sekali dia. Nggak ada keinginannya. Walaupun saat dia di Taman Getsemani, hampir dia mau melepaskan tanggung jawab itu. Tetapi akhirnya kan dia bilang, kehendakmu saja yang jadi. Ya, dia kan di dalam hidupnya, dia taat dan saleh. Bahkan ketaatannya sampai mati di atas kayu salib. Ini teladan ini yang harus diikuti. Makanya dia sebagai juru selamat itu Bang. Nah, kehidupan Yesus ini sebenarnya yang menyelamatkan orang. Jadi bukan namanya Yesus saja, tetapi kehidupan itu yang menyelamatkan. Jadi kalau orang hidup seperti Yesus hidup, yang penuh kasih terhadap sesama manusia, dia akan selamat. Poinnya ini sebenarnya yang disampaikan Yesus. Walaupun nama Yesus itu berkuasa, pribadi itu berkuasa terhadap apa? Terhadap setan-setan. Tetapi karakter manusia itu harus manusia itu sendiri yang memperbaiki supaya meneladani karakter Kristus, memiliki pikiran perasaan Kristus. Begitu Bang Zuma, boleh saya tanya Bang Suki, Bang Zuma? Assalamualaikum, Bang Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya sedikit lagi pamit mau sholat. Ya, terakhir dari saya sebagai closing terhadap saudara. Kasih menurut Anda itu adalah ketika orang memiliki kasih, maka dia tidak berbuat jahat. Bung, kategori berbuat jahat itu bukan hanya sekedar membunuh, merampok dan seterusnya, bukan. Tadi saya sudah memberikan, saya sudah menunjukkan dalil. Orang jahat itu adalah mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu ya aturan. Yehezkiel 18 nomor 9. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Itulah orang yang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau Anda mengatakan jika orang memiliki kasih, maka dia tidak berbuat jahat. Saya katakan jika orang memiliki kasih, mustahil dia menjadi Kristen. Catat itu. Saya ulang. Jika orang memiliki kasih, mustahil orang itu menjadi Kristen. Kenapa? Karena Kristen itu membatalkan semua peraturan, aturan, ketetapan, perintah-perintah Tuhan. Mustahil jadi Kristen kalau orang itu memiliki kasih. Kalau hanya dikatakan tidak membunuh, tidak mengingini, orang juga semua bisa. Tapi yang dimaksud kasih oleh Tuhan ini adalah mentaati perintah Tuhan. Yosua 1 nomor 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa alaihissalam. Janganlah kau menyimpang ke sana, jangan kau menyimpang ke kanan, jangan kau menyimpang ke kiri, supaya engkau beruntung dimanapun engkau pergi. Amsal 30. Jangan kau menambahi perintah Tuhan, jangan kau mengurangi perintahnya, agar kau tidak dicap sebagai pendusta. Jadi kalau Anda mengatakan kasih itu adalah orang yang memiliki kasih, maka dia tidak berbuat jahat, maka mustahil orang bisa memiliki kasih tapi di waktu yang sama dia Kristen. Karena mereka adalah pembuat kejahatan. Kenapa mereka membuat kejahatan? Mereka membuat aturan-aturan main sendiri di luar daripada kehendak Bapa itu sendiri. Makanya Yesus mengusir orang yang berbuat jahat. Enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Padahal poin di dalam kehidupannya, atas ketaatannya dia, halusinasinya, hayalannya dia, membuat dia bisa sampai mengusir setan, bernubuat,
dan mukjizat. Kenapa? Saking yakinnya Yesus itu adalah Tuhan. Tapi apa endingnya kemudian orang-orang ini? Diusir, dikatakan penjahat. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Apa kehendak Bapa itu? Ulangan 11 nomor 1, Bung. Haruslah engkau mengasihi Tuhan dan melakukan segala kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang kepada siapa? Ketentuannya, peraturannya, dan perintahnya. Berarti nggak boleh hukum Taurat itu batal, nggak boleh. Makanya Yesus mengatakan, sebelum langit dan bumi, lebih mudah langit dan bumi hilang, lenyap, daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Sementara ajaran Kristen yang mengaku ajaran kasih membatalkan semua perintah, ketetapan, dan aturan Tuhan. Mereka adalah pembuat kejahatan. Sekali lagi saya katakan, jika orang memiliki kasih, maka tidak mungkin mereka berbuat jahat, maka mustahil mereka menjadi Kristen. Sekali lagi, kalau orang memiliki kasih, mustahil dia menjadi Kristen. Demikian dari saya. Silakan teman-teman yang lain. Saya pamit ibadah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Bang Zuma. Semangat. Oke, teman-teman, kesimpulan saya yang terakhir itu, ya itu final ya. Jika orang memiliki kasih, mustahil menjadi Kristen. Karena ajaran, kalau kita menitik daripada kasih ya, karena kasih itu adalah ketaatan. Ketaatan kepada siapa? Ketaatan kepada perintah Tuhan. Nah, apakah di Kristen masih ada perintah Tuhan? Tidak. Ibadah minggu perintah siapa? Makan babi perintah siapa? Menggunakan aturan-aturan Tuhan, membatalkan aturan Tuhan, mengatakan aturan Tuhan itu sampah, kutukan, itu ajaran siapa? Bukan ajaran Tuhan. Kasih kepada Tuhan harus menjadi seorang Muslim. Menjadi seorang Muslim harus menjadi praktis Yudaism, harus menjadi praktisi Torah yang taat. Masalahnya, apakah Torah Musa masih ada? Nah, satu-satunya solusi sekarang adalah menjadi seorang Islam. Itulah yang memiliki kasih. Kalau ingin memiliki kasih harus menjadi Islam. Karena kenapa? Hanya di Islamlah ketaatan demi ketaatan itu dipraktekkan. Perintahnya sujud-sujud, perintahnya berdiri-berdiri, perintahnya ruku-ruku, perintahnya berjamaah-berjamaah. Jelas itu. Ya. Saya kira jelas ya teman-teman. Kalau memiliki kasih mustahil menjadi seorang oten, pasti menjadi seorang Muslim. Kita cukupkan sampai di sini teman-teman, karena di sini udah lewat waktu zuhur. Saya juga harus berangkat ke gunung. Terima kasih atas segala kesempatan yang diberikan dan juga perhatian yang diberikan, terkhusus kepada yang sering memberikan stiker singa, harimau, apalagi kereta api, helikopter, kemudian apalagi semua ya. Saya ucapkan terima kasih, termasuk teman-teman yang ada di YouTube live comment. Itu Anda luar biasa sekali. Apapun yang Anda berikan, sekedar menyimak, tidak melakukan ketikan di live comment, sekedar membuka channel Bang Zuma, itu adalah pahala amal jariah buat antum semua. Ya, yang tidak skip iklan, itu semua adalah amal jariah yang sangat luar biasa. Yang juga men-share channel-channel kita ke orang-orang lain, itu juga adalah pahala amal jariah. Dakwah ini tidak akan bisa tegak tanpa bantuan dan iringan teman-teman semua, baik di TikTok maupun yang ada di YouTube. Terima kasih sahabatku. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wabihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.